teman dan rasul. Sedangkan kerasulannya, kalau kita berani jujur, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul tanpa mukjizatnya gitu. Terima kasih. Ya. Selamat malam Bang Rimbun. Bang Rimbun, mute-nya dibuka dong. Malam Bang. Iya. Abang mau nanggapin dulu apa Bang John dulu? Silakan. Bang John, Bang Rimbun, nah, silakan. Bang Rimbun nggak mau ngomong, ya udah Bang John Halo. dulu. Oh iya iya. 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 Oke. Jadi memang Datang juga Bang yang ganteng, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, boleh nanya, udah kebuka semua Bang? Baru satu ini. Oh, Baru iya, satu iya. ini. Oke. Lanjut Bang John, nanggapin. oke. Jadi memang keimanan umat Kristen ini memang selalu dianggap ini ya, dianggap paling kontroversial gitu ya bagi orang di luar Kristen Ayo gitu Bang ya. John, silakan. Iya ya, kedengar nggak suaraku? Suaranya kecil banget bang, itu ketelan itu. Kecil ya suaranya ya, bentar ya. Suara Bang John kecil sangat, mic-nya macam dekat di mulut tapi suara nggak ada gitu. Bentar. Halo, udah jelas suaranya? Iya Udah sudah jelas bang, belum? alhamdulillah. Sudah bang. Oke. Iya, Jadi Bang John memang deketin aja. Agak kenceng nggak apa-apa. Ya, Oke. silakan. Ya, gitu. bagi di luar Kristen memang mempercayai Yesus sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa ya, pencipta alam semesta ya, penguasa langit dan bumi beserta segala isinya. Ya. Memang terheran-heran gitu atas keimanan itu. Walaupun Yesus itu seorang nabi utusan Allah ya, bukankah Yesus adalah manusia seperti kita gitu ya dengan segala keterbatasannya. Mengapa umat Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan Allah? Apa dasar keimanan umat Kristen itu gitu ya. Jadi memang seperti yang kita pahami sebagai umat Kristen ya, Tuhan Allah itu kan bersifat transenden gitu ya, maha kuasa, maha besar, bertata di sorga gitu ya. Di dalam kitab suci pun dikatakan umat Kristen, di dalam kitab suci umat Kristen ya, tertulis memang Tuhan Yesus itu bisa makan, haus, tertidur, sedih, marah, takut dan sebagainya. Sama seperti yang dialami manusia. Jadi yang menjadi pertanyaan, jika Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, mengapa dia merasakan semua itu? Bahkan Yesus pun mati. Bukankah Tuhan Allah tidak bisa mati? Berarti sifat transenden Allah sama sekali tidak terdapat dalam diri Yesus. Karena itu tidak mungkin Yesus adalah Tuhan Allah. Itulah pendapat mereka gitu ya. Karena apa? Karena belum memahami ketuhanan Yesus. Alih-alih Rasul Paulus itu selalu menjadi fitnah gitu. Selalu difitnah Rasul Paulus, dituduh gitu ya. Dituduhnya itu apa? Memutarbalikkan ajaran Injil gitu. Ya. Maka mereka kemudian menuduh Rasul Paulus lah yang mengubah-ubah ajaran Yesus. Ya. Pengaruh Jelas, ajaran Bang. Paulus. Ya bentar dulu, aku belum selesai. Maka dalam sidang gereja awal itu para tokoh Kristen itu sepakat mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah karangan hasil imajinasi mereka yang menolak. silakan. Jadi ketuhanan Yesus itu, jadi itu dijadikan apa ya? Karangan gitu, imajinasi. Jika tuduhan itu benar ya, betapa hebatnya Rasul Paulus. Ya. Hanya dalam beberapa tahun saja dia mampu mengalahkan kuasa Allah ya, merusak ajaran Yesus ya, menyesatkan umat Kristen di seluruh dunia. Bukankah itu berarti Tuhan Yesus tidak benar? Atau mereka mengatakan bahwa misi Tuhan Yesus ya, yang mereka sebut utusan Allah, telah gagal total. Mengapa? Karena setelah mengajarkan ajarannya yang luar biasa, dengan mudah ajaran Yesus itu diputarbalikkan oleh Rasul Paulus, sehingga semua umatnya tersesat. Bahkan mereka pun menuduh kitab Injil telah dipalsukan. Berarti mereka yang mengatakan bahwa misi Allah dalam Yesus telah digagalkan Paulus. Jika demikian, untuk apa Yesus melakukan berbagai mujizat yang amat hebat kuasanya, jika ternyata dikalahkan dengan mudah oleh Rasul Paulus? Sebodoh itu umat Kristen? Tidak. Ya, tuduhan itu pun meremehkan Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan para rasulnya, murid-murid Yesus yang dianggap sedemikian bodoh sehingga semuanya bisa disesatkan oleh Paulus. Lebih aneh lagi, ya, Paulus pun rela mati demi kebohongannya. Paulus tuh mati loh, menjadi martir gitu loh. Jadi mustahil ada pembohong yang rela mati demi kebohongannya. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman Islam. Jadi jelaslah bahwa tuduhan dan cerita-cerita kuno-kuno itu yang primitif itu hanyalah kalangan tanpa dasar, ya.
Jadi apa kesalahan fatal dari teman-teman di luar Kristen ini ya? Kesalahan fatal mereka yang menolak ketuhanan Yesus adalah karena mereka tidak mampu membedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Mereka membandingkan kemanusiaan Yesus dengan pribadi Allah, ya. Dikatakan Yesus makan ikan goreng, Yesus lapar, begini begitulah. Ya. Karena di pikiran mereka tuh Allah itu tidak mungkin lapar. Yesus tidak mungkin, Allah itu tidak mungkin mati, tapi Allah tidak mungkin mati dan seterusnya. Lalu menyimpulkan dengan pemikiran yang dangkal gitu ya. Dengan dangkalnya berpikir Yesus bukan Allah. Seharusnya Ini sesi khotbah ya Bang ya? Saya kan lagi menjelaskan. Maaf guru, boleh saya potong sedikit nggak ini Bang Ini John? tidak menjelaskan, ini membengkokkan ini. Oh gitu ya, ini berarti anda bagian dari itu yang tadi saya sampaikan itu berarti. Boleh, nanti kita buktikan Bung ya. Jadi kita dialog, jangan khotbah. Oke. Kita dialog. Tunggu Bang John. Oke guru, permisi guru. Saya kan lagi Saya mau menyampaikan potong ini. sedikit tentang Bang John nih. Bang John, bentar, boleh saya potong sedikit? Iya. Yang saya katakan dari awal tadi, saya punya video dari kiriman ada teman di TikTok, Bapak Rapa, itu tentang Yesus. Bahwasanya Yesus itu menikah, cuman saya nggak bisa ngirim kemari. Itu gimana? Kalau itu saya putar, mungkin banyak oten yang sadar. Yakin? Ya, coba. Bener guru cuma bener. Namanya Saya dapat video dari Bapak Rapa, cuman ngirimnya itu gimana ya? Namanya fitnah keji itu kan memang selalu ada. Itu tidak apa-apa. Kita orang Kristen nggak akan marah kok. Ya, seperti tuduhan kepada kita, Nabi Anda kita bukan misalnya. mengarah untuk marah. Bukan, seperti gini tuduhan pada Nabi Anda gitu kan. Itu kan orang boleh aja menghina begitu. Ya nggak apa-apa. Toh itu urusan nanti sama Tuhan kok. Saya nggak perlu harus membela Tuhan saya Maha Kuasa kok. Saya Itu siapa? yang dibahas dengan Ustadz Bangkai ya. Saya ini Silakan Bang Rimbun. saya ini siapa Ya, gitu harus membela Tuhan saya Maha Kuasa. Udah selesai Bang John, ada waktunya. Dari tadi yang lu katakan tadi, gue kan bilang Paulus sama Yesus, ajaran Paulus sama Yesus. Kenapa kontradiksi? Gitu loh Bang. Yesus mengatakan disuruh bersunat, tapi di Galatia 5 ayat 2 Paulus tidak meniadakan itu. Anda tahu nggak sunat? Sebentar, Karena Anda tuh nggak ngerti. Anda tuh nggak paham. Sebentar gantian. Nah, ketika berbicara tentang ajaran-ajaran yang ditolak sama Yesus itu mengimani hukum Taurat. Paulus tidak mengimani hukum Taurat gitu loh. Yang saya katakan itu makanya kalian itu apa Bang? Ajaran Paulus yang menggunakan ayat-ayatnya, yang tambah-tambahannya, yang kontradiksi antara Paulus menuhankan Yesus menuhankan Esa, Allah yang Esa, gitu loh. Jadi itu sepakati di situ, gitu loh. Kalau aku nggak berani juga dengan apa yang ada di dalam Bible, seperti yang dimana dikatakan di Kor 11 ayat 14, laki-laki berambut panjang. Yesus mengatakan menghina itu. Menghina siapa? Menghina Yesus loh. Di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, digantung itu sebuah tiang itu. Mengatakan apa? Tuhan yang digantung terkutuklah oleh Allah loh. Di Galatia 3 ayat 13 menebus kita dari kutuk hukum Taurat, menolak hukum Taurat yang diajarkan sama Yesus. Nah, makanya kita sepakati Kristen itu emang berbeda sudut pandang dari Yesus yang ajarkan sama Paulus yang diajarkan. Kenapa kalian menolak itu? Itu ayat-ayatnya ada. Gitu loh. Kalau kalian mau jujur, jangan kontradiksi sama alam bawah sadar kalian sendiri. Kalian itu berimajinasi dari apa yang diajarkan sama Paulus, bukan dari Yesus gitu loh. Yesus berfirman apa, Paulus berfirman apa lah gitu loh. Makanya berani berjujur aja gitu loh. Jujur ketika kita menggunakan data gitu loh. Udah, terima kasih mungkin dari Bang Zuma. Mohon maaf Bang Zuma. Iya, Bang Rimbun jadi dulu deh kasih dari tadi udah belum. Iya, ngomong. silakan. Abang Zuma. Silakan Bang teman-teman. Rimbun dulu, silakan Bang Rimbun. Bang Rimbun. Ayo silakan. Tadi mau ngomong. Bang Rimbun. Mute-nya dibuka, itu ketutup. Iya Bang. Ya, mau ngomong, mau nambahin, nanggapin silakan. Enggak sih Bang, sebenarnya mau nanya kenapa selalu pembahasannya masalah konsep ketuhanan dalam Kristen. Kenapa nggak dibahas masalah Islam gitu? Ini kan forum Islam. Kenapa kalian nggak nyoba memperkenalkan Islam?
Coba langsung Bang Juma ada kalau gitu urusannya. Guru Ya, budaya. baik. Baik. Yang pertama, Islam dan Kristen itu sama-sama agama syiar. Konsep yang ada di dalam Islam dengan konsep yang diajarkan oleh Yesus itu sama. Jadi di dalam tubuh Kristen itu ada dua pengajaran. Ajaran Yesus, Tauhid, ajaran Paulus, Trinitas. Nah, sekarang gini. Ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, Al-Quran menjelaskan bahwa sosok itu mengaku sebagai utusan Allah, mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak menyatakan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Itu yang pertama. Kedua, Al-Quran bercerita tentang kaumnya Nabi Isa atau kaum daripada Bani Israel yang datang kepada mereka Nabi sebagai Nabi penutup bagi Bani Israel. Yaitu kami sebut Isa, lalu kemudian Bani Israel menyebutnya Yesua, dan teman-teman Kristen menyebutnya dengan Yesus. Nah, ini kenapa kemudian Islam itu selalu membahas itu? Itu yang pertama. Kedua, kitab saudara banyak mengambil istilah-istilah Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, ya kitab saudara yang memancing kami untuk membahasnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kajian yang tadi. Ya, kita santai aja dialognya. Di dalam Ulangan 18 nomor 22, apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Lalu kemudian di data 19-nya Bung dijelaskan bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke ya. Nah, kenapa Paulus itu mati? Ya, mungkin saja menggenapi nubuatan 18 nomor 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Maka dia mati. Nah, sekarang poinnya nih. 1 menit sebelum saudara-saudara tanggapin. Di Ulangan 18 itu ada dua nabi yang dinubuatkan. Yang pertama nabi beneran, yang kedua nabi palsu. Ciri nabi palsu itu jelas apabila ia berkata, dia tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Itu yang ciri pertama. Ciri kedua, dia mengajarkan Tuhan lain. Ada oknum lain di luar daripada Tuhannya Bani Israel. Dan yang ketiga, ketika dia berkata, perkataannya itu tidak tergenapi. Perkataannya itu tidak terjadi. Nah, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 15 sampai nomor 17. Dengarkan baik-baik. Dikatakan gini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat kasa. Demikianlah kita yang akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini tidak tergenapi karena sampai Paulus mati dan pengikutnya mati, Yesus tidak datang, belum datang, bahkan sampai hari ini. Nah, itulah bukti bahwasanya nabi palsu itu mati dengan cara mengenaskan karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Demikian sementara, silakan. Ya Bang John, langsung tanggapin. Iya. Jadi memang selalu ada keraguan ya tentang mempertanyakan ketuhanan Yesus itu ya. Jadi memang pandangan sementara orang yang meragukan kealahan Yesus itu gitu ya. Karena memang menyangka bahwa di kitab suci itu tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya. Nampaknya gitu kan. Sampai pada kesimpulan karena satu, mereka teman-teman di luar Kristen ini membedakan istilah Tuhan dengan Allah. Yang kedua, teman-teman di luar Kristen ini mengabaikan banyaknya ayat lain yang secara
implisit gitu ya, namun jelas gitu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga itu tidak mengartikan kitab suci dengan secara terang gitu dalam tradisi suci para rasul gitu loh. Kalau di gereja Katolik itu tidak membedakan istilah antara Tuhan dengan Allah gitu. Karena memang keduanya sama maknanya jika mengacu kepada Sang Ilahi. Kalau kata kurios bahasa Yunani itu, Adonai bahasa Ibrani, Tuhan, itu kan dapat mengacu kepada arti kata Tuhan atau bahkan suami gitu. Ya, beberapa contoh misalkan ayat menyebutkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, sebagai Mesias, Kristus anak Allah dan dengan sehakikat dengan Allah gitu. Itu kan seperti itu tertulis di Matius 26 ayat 63 itu ketika Yesus di hadapan mahkamah agama itu ya. Sebelum para tua-tua Yahudi itu membawa Yesus dihukum mati, mereka bertanya itu, kalau begitu engkau ini anak Allah, katakanlah kepada kami, apa engkau Mesias anak Allah atau tidak? Lalu Yesus menjawab, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Karena ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Ya, jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dengan berkata, aku adalah, ya, I am gitu ya. Aku adalah. Yesus selalu mengatakan, aku adalah gitu kan. Aku adalah aku ketika di perjanjian lama itu kan, ketika mengatakan kepada Nabi Musa, aku adalah aku, katakanlah, aku adalah aku kepada mereka gitu ya. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu kan. Jadi selalu mengatakan aku adalah aku. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan aku ya, I am ya, yang mengacu pada perkataan Allah kepada Nabi Musa pada semak yang berapi misalnya ya, di Keluaran 3:14 itu gitu ya, aku adalah aku, itu adalah arti dari kata Yahweh gitu loh. Ya. Istilahnya itu Alfa dan Omega, sebab awal dan tujuan akhir dari segala sesuatu yang mengacu kepada Allah sendiri. Ya. Jadi dikatakan oleh Kristus tentang siapa dirinya gitu loh. Ya, itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, ia sudah ada terlebih dahulu di Yohanes 8 ayat 58. Ya. Jadi di sini jelas gitu. Ya, Yesus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ya. Seperti ditulis di dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Ya. Ketika Rasul Thomas itu melihat Yesus yang telah bangkit dan menampakkan dirinya, ia berkata, ya Tuhanku, Kurios, Lord, dan Allahku, Theos, God, di Yohanes 20 ayat 28. Jadi kitab Mazmur pun di dalam perjanjian lama itu menyebut Allah dengan sebutan Elohim, God, dan Adonai, Lord. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allah Elohim dan Tuhan Adonaiku, di Mazmur 35 ayat 23. Jadi fakta bahwa Tuhan Yesus yang bangkit tidak mengatakan apapun yang menyanggah ucapan Thomas gitu ya. Ketika Thomas mengatakan bahkan meneguhkan kepercayaan Thomas dan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di Yohanes 20 ayat 9. Jadi makna kata percaya ini ya, yang dimaksud di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah gitu loh. Jadi karena itu ia dapat bangkit dari kematian, di mana kebangkitannya itu merupakan kemenangannya atas dosa dan maut. Itu aja dulu, nanti saya dibilang khotbah, itu aja dulu. Silakan. Iya bang. Langsung, Makanya bang pada hari ya. Iya bang, makanya pada hari terakhir Yesus itu mengatakan apa bang? Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan apa? Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itulah aku berterus terang, kenyahlah dariku kalian pembuat kejahatan. Itu siapa yang dituju bang? Nah, Nanya ini? enggak, bentar. Nanti abang jawab aja. Oh iya. Makanya abang gini bang, kontradiksi ketika kita bicara tentang dua konsep ketuhanan sama Paulus itu. Jadi sekali lagi bang, Yesus mengimani Esa satu Tuhan itu dan Paulus mengimani Yesus sendiri gitu loh.
Seperti di mana yang saya katakan tadi, Paulus menyembah Yesus di mana? 2 Kor 1 ayat 3 dan di Roma tadi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terus di Roma 8 ayat 39, baik yang di atas, di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedangkan Yesus mengaku hanya sebagai Rasul. Yohanes 11 ayat 42, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Tuhan mengutus aku gitu, Tuhan mengutus dia sendiri gitu. Itu kan di situ kontradiksi, Bang, ketika Abang mengatakan, memaksakan untuk mengimani apa yang dikatakan sama Paulus. Karena ajarannya berbeda. Yesus menerapkan syariat Allah, Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Paulus meniadakannya di Roma 7 ayat 6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu boleh membunuh, satu boleh membunuh. Dihapuskan itu. Nah, Yesus menyembah Allah, Matius 19 ayat 16 sampai 17. Terus di Mark juga, di 12 ayat 29 sama Yohanes 17 ayat 3 tadi. Di Matius jawab Yesus apa? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya sesuatu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Di Mark 12 ayat 29 jawab Yesus apa di situ? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu satu-satunya Allah yang benar dan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ, Bang, ya. Nah, terus gimana, Bang? Apakah beda, Bang, itu ajarannya, Bang? Makanya ketika kita sepakat untuk menggunakan kejujuran, pasti di situ mengatakan tidak ada sama sekali dengan kesamaan apa yang diajarkan Yesus sama Paulus. Gitu loh. Udah, terima kasih. Oke, maaf sebelumnya abang-abang, aku izin pamit dulu, ada tamu. Nanti aku kalau apa boleh naik lagi nanti. Oke, Bang Amri. Oke, assalamualaikum semuanya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, boleh saya Langsung sedikit ayo silakan abangku. Banyak boleh, Bang. naikkan teman Kristen yang lain. Jadi gini, Iya, siap. benar sekali apa yang disampaikan oleh saudara kita Revano, bahwa pengajaran di dalam kitabnya orang Kristen itu memang ada dua mata rantai yang saling bertentangan satu sama lain. Kembali dari apa yang saya katakan tadi, bahwasanya apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, ini kemudian ada sosok nabi yang datang kemudian mengajarkan Tuhan lain. Makanya tadi muncul di dalam 2 Korintus 1 nomor 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus ini dianggap Bapa, Yesus ini dianggap Allah. Ini data yang benar. Sedangkan Tuhan yang diperkenalkan Yesus bukan dirinya, adalah hakikat yang berbeda dengan yang diperkenalkan oleh Paulus. Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel di dalam dakwanya, di dalam khotbahnya, itu berbeda dengan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus itu sendiri. Maka dia kena kepada nubuatan Ulangan 18 nomor 20 sampai dengan 22. Nah, kita melihat ada beberapa aspek yang menjadi pembeda. Sisi ketuhanan, sembahan. Jadi Yesus memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Setelahnya kemudian ia mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu.
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mohon maaf saya harus mengatakan yang dimaksud di sini adalah Kristen. Karena hanya Kristen di luar Yahudi yang bukan Yahudi yang mengaku domba. Islam tidak pernah mengaku domba. Hindu, Buddha, agama lain tidak pernah mengaku domba. Satu-satunya agama yang mengaku domba hanya agama Kristen. Sayangnya mereka bukan Bani Israel. Siapa yang menyamar seperti domba? Kristen. Bantah saya dengan data. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memproklamirkan dirinya sebagai domba, hanya mereka bukan Bani Israel. Ini nggak bisa. Tetapi sesungguhnya mereka adalah mereka ini serigala yang buas, karena mereka memenjarakan manusia dengan doktrin dan dogma yang tidak rasional. Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, memberikan solusi, memberikan syariat. Apa syariatnya? Di antaranya mempersembahkan binatang ketika mereka dosa yang mereka lakukan. Tapi kemudian ketika datang domba yang adalah serigala buas ini, justru mengajarkan terbalik. Yang tadinya Tuhan minta makanya kalau hari ini kita melihat kenapa Islam itu selalu ngotot menjelaskan Al-Quran menyampaikan itu. Mereka menggantikan Allah, mereka menggantikan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Maka coba lihat apa yang dinubuatkan di Ulangan 18:20 ini. Nabi yang telah mengatakan hal itu maka jangan gentar kepada mereka. Nomor 20-nya, Nabi itu yang berkata mengatasnamakan Tuhan lain, Nabi itu harus mati. Makanya tidak ada penulis Bible itu yang hidup ya dan mati dalam keadaan normal. Semuanya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Kenapa? Mereka menggenapi nubuatan ini. Tetapi seorang nabi. Nah sekarang mungkin ada yang Kristen masih menggunakan cara-cara klasik. Apa cara klasik itu? Oh, Paulus itu bukan nabi, Bung. Maka dia terlolos daripada nubuatan itu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Nah sekarang kalau Paulus itu bukan nabi, lalu tulisannya yang 14 kitab itu dapat dari mana ilmunya? Oh, itu adalah wahyu. Oh, berarti dia nabi. Oh, itu adalah ilham, berarti dia nabi. Oh, itu adalah bimbingan Roh Kudus, berarti dia nabi. Sekarang masalahnya apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Salam. Ya. Boleh bertanya kepada Bang Suma? Bentar Bang. Iya, bentar. Jadi teman-teman Kristen mulai dari sekarang harus memahami kalau kemudian Paulus itu tidak Anda imani sebagai nabi, kita pertanyakan dari mana dapat tulisan-tulisan setebal itu. Dan kalau dia bukan nabi, apa kapasitasnya kemudian membatalkan firman Tuhan yang ada dalam hukum Torah? Dan apa kapasitasnya menjadikan anak Maria itu menjadi Tuhan bagi orang Kristen? Demikian sementara, silakan. Salam. Selamat malam. Pengen nanya. Ya, malam. Selamat malam. Bang Stephen, selamat malam Bang Iya. Stephen. Bentar. Bang Juma mau Salam. nanya nih Bang Juma. Apakah nanti gantian ada ya, Bang. tertulis di Al-Quran Muhammad itu sudah disunat? Terus pertanyaan kedua, apakah Muhammad punya mujizat? Satu diskusi Bang, Terus satu diskusi Bang. Kita pertanyaan berdiskusi Bang. ketiga, ini saya Satu bertanya alur, dulu, Bang Rey biarin Bang. pengen Ya, tahu satu aja. alur, Bang. Belum selesai Bang. Siapa yang mengangkat Muhammad jadi nabi? Itu aja. Oh iya. Silahkan dijawab. Iya, baik. Pertanyaan pertama terkait dengan sunatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 123. Diperintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Nah, pertanyaannya, adakah Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan sebagai orang yang sudah disunat? Al-Quranul Karim bukan buku biografi
yang menceritakan perihal pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quranul Karim tidak menceritakan secara mendetail baginda Rasulullah Muhammad SAW, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, bukan karangan beliau. Sekiranya itu adalah karangan, maka beliau lebih banyak mengedepankan dirinya. Beliau lebih banyak menjual dirinya. Disebabkan karena catatan-catatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu mengandung ilmu yang sangat luar biasa dari segala aspek. Tetapi tidak, beliau tidak menceritakan pribadinya. Namun kemudian beliau mengakui dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku adalah aku terlahir dalam keadaan sunat. Jadi tidak ada perintah untuk disunat karena beliau sudah sunat lahir dalam keadaan sunat. Sama seperti nabi-nabi terdahulu. Tidak disebutkan Musa disunat kapan, Daud disunat kapan. Tidak disebutkan. Tetapi lucunya kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa syariat sunat. Tidak ada satu data pun di dalam Bible Perjanjian Lama, di 5 kitabnya, yang menceritakan Nabi Musa alaihissalam itu sunat. Apakah boleh kita berkata beliau juga tidak sunat? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Nabi Musa justru yang mendapatkan perintah sunat itu untuk Bani Israel. Cerita sunatnya Abraham diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, maka tidak mungkin kemudian Nabi Musa itu tidak bersunat. Tapi tidak ada diceritakan Nabi Musa bersunat. Gitu. Saya kira gitu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi apa itu, Bang? Tolong saya diingatkan. Apa tadi? Pertanyaannya, sorry. Mujizat. Iya, baik. Mujizat. Ketika kemudian bercerita tentang mukjizat, baginda Rasulullah Muhammad SAW diberikan mukjizat untuk mengalahkan para pesyair, untuk mengalahkan kalimat-kalimat yang disusun dengan kata-kata yang indah pada zaman itu. Apa itu? Al-Quranul Karim. Rasulullah Muhammad SAW tidak diberi mukjizat kemudian belah lautan, karena tidak ada hubungannya dengan pada masanya. Beliau tidak diberi kemudian mukjizat untuk membangkitkan orang mati, karena tidak ada hubungannya dengan zamannya. Rasulullah Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quranul Karim disebabkan karena manusia sampai dengan akhir zaman membutuhkan buku panduan yang akan mengajarkan dan menuntun manusia dari segala aspek. Maka dari itulah kemudian apa yang ditemukan oleh ilmuwan, cendekiawan, para pakar sains dan teknologi pasti terlebih dahulu sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itu mujizat yang ingin saya katakan. Kemudian kalau mujizat-mujizat kecil seperti air mengalir dari jari tangannya, kemudian sedikit makanan cukup untuk banyak orang, kemudian segelas susu yang mengenyangkan banyak orang, kemudian beliau mengobati orang yang sakit mata, kemudian peristiwa Isra Mi'raj, itu banyak tertulis cerita-cerita mujizat-mujizat di dalam hadis-hadis sahih. Tapi umat Islam tidak membesar-besarkan itu. Kenapa? Takutnya ada orang pemikir lemah yang menuhankan beliau. Takutnya mereka orang-orang yang pemikir lemah ini lagi-lagi mendudukkan beliau sebagai manusia suci, separuh dewa, 100% manusia dan 100% Tuhan. Takutnya Tapi begitu. Musa nggak ada tuh dituhankan. Ya, Nabi Musa alaihissalam memang tidak dituhankan. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada orang Kristen di sana, belum ada Romawi dan Yunani. Larinya kok ke Kristen. Loh iya Bang, Kristen itu dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Iya, terusin deh. Yunani kuno, Stonehenge, dan juga kemudian Mesir kuno, Israel kuno, Aztec, Maya, Inka, Celtic, Ur, semua nenek moyang mereka di dalam beragama dengan keyakinan mereka mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Ini yang dianut, termasuk dewa Molok. Ini yang dianut oleh orang Kristen. Makanya ajaran Kristen itu tidak muncul di ngarang lah. Timur Tengah, munculnya di Antioquia. Ngarang itu yang perlu saudara pahami. Oke ya, jadi berbicara ketiga. Enggak usah tertawa dulu. Enggak usah tertawa dulu karena kenapa? Satu-satunya dengarkan,
satu-satunya mujizat yang ditinggalkan para nabi, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tinggal satu, hanya Al-Quran. Mujizat apapun yang ada dari Yesus itu sudah nggak ada. Mujizat apapun dari Musa itu sudah nggak ada. Satu-satunya mujizat yang masih ada di tengah-tengah kita dari langit, yaitu kitab sucinya umat Islam. Pertanyaan ketiga, Pertanyaan yang ketiga, siapa yang angkat Muhammad jadi nabi? iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian Al-Quran menjelaskan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasul dan penutup para nabi. Jelas Siapa yang itu. angkat? Jadi yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi adalah Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang ngangkat Muhammad jadi nabi? Oh, dia tidak seperti manusia. Kesimpulannya kalian hoax. Maksudnya? Tidak ada tertulis di Al-Quran, Ada. di sunat. Tidak ada tertulis di Al-Quran Nabi punya mujizat. Tidak ada tertulis di Al-Quran Nabi diangkat oleh Allah. Jadi hoax. Ada lagi? Thank you. Udah hoax saja itu. Ada lagi? Kesimpulannya kalian hoax. Ada lagi? Agama kalian hoax, itu aja. Ada lagi? Malu buatan Paulus, oke? Ya, kabur. Iya. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi dimaklumi aja kalau ada umat 1 Korintus 4:10 yang naik ke sini. Ya. Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Tunjukkan kepada saya nabi setelah Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kitab yang isinya 100% firman yang keluar dari utusan, keluar dari mulut seorang utusan tanpa campur tangan manusia. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, sehingga nabi tersebut ketika dia berbicara yang terlontar kemudian hanya firman dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta langit dan bumi. Nabi mana itu? Yesus. Mana firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Tunjukkan ke kita. Nggak ada satupun kitab yang bisa kita lihat. Oh, ini dikeluar dari mulutnya Yesus. Mana kitabnya? Nggak ada. Sedangkan yang dikatakan di sini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini mana ini? Mana firman-firman yang diterima oleh Yesus? Tunjukkan ke kita. Yang tidak bercampur dengan kalimat-kalimat lain selain daripada firman yang diterima dari langit. Ada? Tidak akan ada. Sedangkan di Al-Qur'anul Karim jelas sekali dikatakan ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mengambil perjanjian di dalam surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi tansurunna qala a'akrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat ini jelas sekali, ini praeksistensi para nabi. Ya, Allah kemudian mengangkat perjanjian agung. Lalu Allah bertanya kepada para nabi, wahai para nabi, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku yang atas demikian itu, bahwa aku akan mengutus seorang rasul yang kelak membenarkan apa yang ada pada kamu, dan niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan akan menolongnya. Apa yang dikatakan oleh para nabi? Mereka mengatakan kami setuju. Maka Allah menjawab, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku juga bersaksi bersama dengan kamu. Jadi Allah mengatakan di praeksistensi para nabi sebelum manusia diciptakan, Allah menyatakan kepada mereka, wahai nabi, aku akan mengutus seorang rasul, di mana rasul itu nanti akan membenarkan kenabianmu, membenarkan kerasulanmu. Dan apakah engkau bersaksi tentang itu? Para nabi mengatakan, ya, kami bersaksi tentang itu.
Bentar Bang Luga, Bang Luga itu suaranya pecah-pecah Bang Luga. Waduh, bentar. kita akan lari ke dunia hayal ini kalau Bang Luga yang naik. Yang tadinya kita ilmiah akan masuk ke dunia dongeng nantinya. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian, bahwasanya ketika ditanya tiga pertanyaan ini, saya rasa itu pertanyaan orang-orang yang hanya memperhatikan 1 Korintus 4:10. Silakan yang lain. Malam Bang Jordan. Malam Bang Jordan. Malam, assalamualaikum, shalom. Oh iya, Abang. Iya. Abang dari Kristen Katolik Protestan, Bang. Percaya Yesus Bang lah. Jordan. Percaya Bang Yesus. Luga, aku apal kalau Bang Luga. Bang Jordan dulu aku tanya. Bang Jordan. Iya. Percaya Yesus. Oh ya. Oke. Lanjut. Kalau Lugat gak usah ditanya Bang, dia percaya Roh Kudus sebagai Tuhan Bang. Jangan ditanya lagi. Kami percaya Roh Ya. Kudus juga, tetapi berbeda fungsi. Iya, tapi dia mengatakan Roh Kudus lebih besar dari Bapaknya, jadi beda Pak. Udah. Kalau Nyatanya percaya dialah. Yesus, Ayo, Bang. kalau percaya Yesus tidak mungkin Kristen, Bang. Itu kuncinya. Iya, sebelum Kristen muncul ya, sebutan untuk orang Kristen sebenarnya apa? Penyembah dewa Molok kali. Nah, pengikut penyembah Yesus kok mau dia Molok? Oh, Apa penyembah hubungannya Yesus dengan Molok? Bung, kalau Anda mengatakan Anda pengikut penyembah Yesus, coba Anda baca Markus 5. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Anda jadi pengikutnya. Anda jadi pengikut dia. Karena kalau Yesus pengikut Yesus itu menyembah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau jadi pengikut Yesus. Tapi kalau menjadi pengikut, kalau Anda kemudian menuhankan Yesus itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut orang yang kerasukan roh jahat. Oh, itu kalau mau diistilahkan seperti itu nggak masalah. Tapi bagi kami adalah merupakan suatu keselamatan yang besar. Di mana Dan itu Yesus adalah mengatakan, sukacita Bang, besar bagi kami. di mana Yesus mengatakan selamat orang yang menuhankan dirinya, di mana itu, Bang? Yang menerima aku Sebagai? ya kan? Sebagai Yang percaya kepadaku, percaya sebagai yang mengakui bahwa dia adalah sesuatu yang mulia. Gitu. iya. Kalau mulia Sebagai kenapa? guru. Kalau mulia, Bang, kenapa dia harus diimani manusia sebagai manusia terkutuk? Kok dia mulia? Oh, ketika dia menjadi manusia terkutuk karena kutuk kami yang dia tanggung. Enak kali. Jadi ada suatu perpindahan gitu. Enak kali, Bang. Iya, memang kami sangat senang. Oke. Makanya kami sangat bersuka cita besar karena Baik. dialah yang mengambil Boleh nggak saya keputusan. beranalogi di sini terkait konsep itu? Misalnya nih ya, Abang memperkosa seorang gadis. Anak itu meninggal karena teraniaya oleh Abang. Tapi Abang kemudian adalah orang yang percaya kepada Yesus, ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya, apakah dosa-dosa tadi itu ditebus? Lalu kemudian bagaimana dengan anak gadis yang Anda perkosa dan meninggal? Apa hukuman buat Anda? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Iya. dan analogi yang bagus bagi saya ya. Iya. Kita di sini mengalami dua hukum ya. Hukum yang pertama adalah hukum di dunia ini. Karena kita berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita takluk kepada negara hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yaitu di mana kita harus menanggung akibatnya. Iya. Yaitu misalnya kita masuk penjara, Oke. ya. Nah, Oke. kalau Anda Nah, sudah masuk penjara, sabar dulu, yang kedua. Itu hubungannya kita dengan dunia, tapi hubungan kita dengan Tuhan belum berakhir sampai di situ, Pak. ya gimana hubungan Nah, Anda dengan Tuhan gimana? Jadi Anda kan sudah ditebus tuh. Iya, sabar dulu, Pak. Itu kan ada hubungannya dengan jiwa. Kalau di dunia ini seperti di negara hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu rata-rata bersifat fisik. Kita jadi narapidana di sana ya. Iya, ini sudah Tapi narapidana sudah selesai. Nah, hukuman dari Tuhan apa?
Nah, itu. Surga. Nah, hukum dari Surga. Tuhan adalah Surga. yaitu di mana kami sabar Nah. dulu. Ada penjelasan, jangan dulu langsung ke sorga. Bagaimana mau Anda ke sorga? percaya kalau tidak ada Yesus sebagai pertobatan? penebus dosa? Sabar dulu. Ah. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu di Di mana penjara. yaitu sabar. Ini kan yang di penjara sudah. Iya, penjara Ini sudah. tentang Terus dosa hubungan keimanan. hukuman dari Tuhan apa? Yaitu neraka. Oh, berarti Gitu. sia-sia Yesus mati sebagai penebus. Nah, justru itu bagaimana supaya kami sekalipun kami percaya kalau tidak ada pertobatan tetap neraka lah. Nah, Maka berarti di situ, sabar dulu Pak. Ini yang dilakukan ini adalah orang yang sudah percaya ya kan? percaya Sudah Yesus sebagai percaya penebus dosa, tapi dia jadi salah satu memperkosa. kunci iya. Yang Jadi diperkosanya di situ meninggal. Iya. Nah, terus Nah, jadi di situ harus ada pengakuan dosa. pengakuan dosa. Sebab Jadi ada dosa dua Anda hukuman, dihapuskan. Sabar dulu. Ada 2 hukuman yang akan kita terima. Itu lain dari sisi duniawi, lain dari sisi Allah. Yang pertama, kalau dia mengasihi kita, dia akan tegur, dia akan hajar kita. Selama kita masih hidup. Bisa saja kita sakit dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau kita tidak ada pertobatan, maka kita akan masuk dalam neraka. Justru supaya kita tidak masuk, sabar Pak. Jadi supaya kita tidak masuk dalam, kalau misalnya hukum pertama yang saya katakan tadi itu bahwa kita akan ditegur karena akan dia mengasihi kita supaya kita bertobat, ya itu akan tetap terjadi. Tetapi untuk masuk neraka kita akan diselamatkan, tidak sampai ke situ. Maksudnya Anda sudah memperkosa, Anda dipenjara 1 tahun. Habis itu selesai. Nggak ada lagi dosa. Anda masuk ke surga melenggang gitu. Bagaimana dengan dia yang mati karena Anda perkosa? Nah, justru itu Pak. Kalau dia misalnya mati diperkosa, kita lihat dulu dia. Apakah dia percaya Yesus atau tidak? Oh gitu. Jadi kalau tidak percaya Yesus nggak apa-apa diperkosa gitu. Iya, kalaupun dia tidak percaya Yesus sekalipun diperkosa, mana mungkin dia selamat? Aduh, ajaran apa nih? Ajaran Dewa Molok. Bukan perbuatan. Itu ajaran Dewa Molok gitu. Masa Pak. boleh diperkosa karena nggak percaya Yesus? Waduh, parah ini. Iyalah. Persoalannya di sini Pak. Iya, kalau dari keyakinan Bapak sekalipun tidak percaya Allah dan tidak percaya kepada Nabi, karena dia melakukan perbuatan baik, dia menurut Bapak itu selamat. Tidak perlu mengenal Allah, tidak perlu mengenal Nabi. Nggak ada Karena itu. melakukan perbuatan baik, maka dia selamat. Kami tidak Pak. Bang Jordan nggak ada hubungannya sama sekali Bang Jordan. Jangan gunakan asumsi liar itu terus. makanya yang saya katakan di situ adalah iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Makanya justru saya tanya iman saudara. Anda percaya kepada Yesus, Anda perkosa orang meninggal karena Anda perkosa dan aniaya. Upah Anda apa kemudian setelah itu? Setelah percaya Yesus? Surga? Sekalipun percaya kalau tidak ada pertobatan percuma Pak. Ya kalau dia minta ampun, Iya, kalau dia minta ampun, oke, dosanya diampuni, dosanya diampuni. Terus Bang Luga benar tuh Bang. Terus korban yang diperkosa tadi gimana? Ya kita lihat, saya sudah katakan tadi, kalau dia percaya Yesus, dia akan selamat. Ya kasih dong uang pesangonnya, kasih uang ganti rugi, dikasih uang ganti ruginya. Aduh parah ini ajaran. Kalau nggak mau kasih uang ganti rugi, lu masuk penjara aja. Gini Pak, maksudnya coba kalau selesaikan dulu. Kalau saya sudah selesai baru disambung. Bentar dulu Pak Jordan. Kalau dulu nih sebentar. Kemudian disambung lah, gimana kita? Saya aja jadi bingung mau apa perkataan saya ini didengar. Ketika ada sementara saya bersuara, kemudian ada juga suara masuk, saya jadi bingung ini. Apa sih maksudnya ini? Mau dibelain sama Bang Luga. Saya serang di sini. Mau dibelain. Bang Lugat apa Bang Lugat? Mau dibelain ya silakan coba. La yus'alu. Iya begini ya, sebentar gantian ya.
Iya ya, tadi Gantian begini. konsepnya itu benar Begini ya. konsepnya tadi menurut konsep Iya, ketuhanan Muhammad kan sudah meninggal. Paulus sama Yesus. Sebentar. Muhammad kan sudah. Kenapa? Sebentar. Nah, tadi Jadi kan kita yang perlu kita dengarkan di sini kan orangnya. tentang konsep ketuhanan dari Paulus sama Yesus. Jangan lari kemana-mana dulu ya. Belum selesai lu, Gat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Konsep ketuhanan Paulus. Pertanyaanmu apa tadi? Konsep ketuhanan Paulus versus Yesus. Itu Oke. Yesus ini kan Yesus ini kan bicara kan nggak mungkin dia berbicara sama gini, pohon. Bang Luga, supaya tidak terlalu pusing Anda, pertanyaannya disederhanakan aja. Nabi siapa, nabi mana yang mengajarkan Kristen untuk menyembah manusia Yesus? Itu aja dulu. Itu aja. Iya, Mas Zubaid. Nabi mana yang mengajarkan manusia menyembah manusia? Ya. Semua para nabi, ya, betul. Jadi gini, semua para nabi bernubuat Mesias iya tinggal jadi manusia. Kenapa? Bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Di dalam perjanjian lama selalu Tuhan bernubuat bahwa dia akan menjadi raja di Yerusalem. Kalau dia menjadi raja di Yerusalem, satu-satunya cara adalah jadi manusia. Nggak mungkin dia jadi Tuhan, nggak kelihatan. Oh itu Tuhan di Yerusalem raja. Mana dia? Oh dia nggak kelihatan emang. Itu namanya orang gila. Kita tidak bermain halusinasi di sini. Kita bermain dengan kenyataan bahwa Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Yesus pernah jadi raja. Sebentar dulu, satu topik dulu. Jangan lompat. Jangan loncat-loncat dulu, ketakutan banget sih, belum juga diapa-apain udah ketakutan. Dengerin dulu satu-satu, ya. Tuhan sudah berjanji ingin menjadi raja di Yehuda. Yehuda itu manusia loh. Kalau dia ingin menjadi raja di Yehuda, berarti dia harus jadi manusia. Kita jangan maunya didikte. Oh Tuhan jadi manusia, nggak begitu cara Tuhan kerja. Kita lihat nubuatan Tuhan bahwa dia berjanji dia akan menjadi raja di tengah-tengah Yehuda. Gimana caranya? Ya kalau dia menjadi raja di Yehuda, otomatis dia jadi manusia. Makanya Mesias itu adalah janji Tuhan bahwa dia akan jadi manusia. Nah makanya Yesus pada waktu dia hidup, dia berbicara kepada sebentar dulu, jangan ketakutan. Jadi waktu Yesus di bumi, di mana dalilnya Tuhan berjanji mau jadi manusia, di mana? Luga, Pak Luga, itu yang saya heran. Baru beberapa kata yang keluar dalam menjawab, kenapa mereka sudah kejang-kejang? Karena dongeng yang keluar dari mulut kalian sementara alat yang kami gunakan di sini akal. Masa kami harus diam mendengarkan dongeng sementara waktu kami berharga? Tuhan berjanji akan menjadi manusia, itu dongeng. Makanya saya minta dalil. Sebentar Juma. Kalau di gereja mungkin bisa. Makanya kan saya bilang begini, Alkitab itu sebentar. Kan saya bilang Yesus itu dia berbicara, dia cuma dia tidak cukup cuma bicara, tapi dia bikin mujizat untuk mendukung omongannya dia. Nah, semua yang keluar dari mulut Yesus pelajari. Nah, sekarang yang kau dengarkan adalah Muhammad. Muhammad aja meninggal. Ngapain kau dengar dia? Yang perlu kau dengerin tuh Yesus. Apa kata Yesus? Kenapa emang kalau meninggal, Bang? Kenapa? Aku adalah firman. Kenapa aku kalau adalah meninggal? Kalau seorang nabi meninggal, kenapa emang batal jadi nabi gitu? Sekarang saya tanya. Kalau nabi meninggal, apakah itu batal jadi nabi? Saya jawab. Kenapa kita tidak? Kalian semua mengaku saya kasih tahu alasannya. Dengar, kalau ada yang meninggal, Rasulullah Muhammad SAW, dengarkan. Rasulullah Muhammad SAW anak manusia meninggal wajar. Kalian mengaku anak-anak Theos, meninggal juga nya kalian. Apaan sih ini? Dilahirkan sama manusia. Udah belum? Rasulullah meninggal wajar, manusia. Tuhanmu yang kalian persembahkan ke dewa Molok mati juga nya dia. Apa keren ya rupanya? Ayo. Oke, sekarang gantian saya bicara.
Wah, Bisa silakan. nggak gantian bicaranya supaya adil? Nah gini, Ya lu guys. sebenarnya Muhammad meninggal itu wajar. Muhammad itu wajar. Tapi kalau kita lebih mendengarkan Muhammad daripada Yesus yang turun dari sorga, yang bangkit dari antara orang mati, boleh-boleh aja Muhammad meninggal, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah jangan kau lebih mendengarkan Muhammad Yesus. Karena mau Yesus sendiri bangkit dan naik ke sorga, turun dari sorga lagi ke sorga, itu yang perlu didengerin. Nah, Jangan kau dengar Muhammad. Ada yang nah. lebih penting untuk didengarkan. Nah, coba mana perkataan Nah, Yesus? apa katanya? Kan, mana perkataan Yesus Bang Luga yang harus yang bisa kudengarkan? Mana perkataan Yesus yang bisa kudengarkan Oke. bahwa dia Oke. minta disembah? Mana? Oke, sebentar dulu. Jangan langsung lompat. Begini. Sebentar dulu. Yesus kan Sampai kiamat dah akan Anda iya, bisa semua itu buktikan. ada ayatnya, tapi Nggak ada. dengerin dulu. Suara Bang Jordan. Kan saya bilang. Bang Luga. Udah aku Ya, bilang sebentar kita dulu, kita ini orang kita diseret ketakutan ke banget. dunia hayal kalau sama Bang Iya, Luga. iya Pak Luga, saya heran. Bukan kenapa hanya Bang Yesus Jordan itu bukan halusinasi. Dengerin. Yesus itu membuat mujizat bukan di dalam halusinasi, bukan di dalam mimpinya. Iya. Yesus membuat mujizat disaksikan Oke. banyak orang. Mujizatnya itu Nah, untuk dengarkan Bang Luga. Mujizatnya itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan? Membuktikan dirinya Tuhan. Ya, Karena nenek Yesus Kiper. berkata Makanya belajar Bang Luga. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan yang aku lakukan, semua itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Betul. Betul. Berarti mujizat dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan utusan dewa Molok. Oke. Dengan kuasa apa Yesus melakukan mujizat? Dengan kuasa apa Yesus melakukan mujizat? Coba jawab. Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhannya Salah. kepada dirinya. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor Salah. 22. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Salah. Ah. Salah. Roh Kudus yang ya. Kan lu katakan kemarin Roh Kudus itu lebih besar dari Salah dah. Salah. Saya bacakan Bang Luga. Salah. Bang Luga, saya bacakan Salah. sama-sama kita baca. Hai orang-orang Israel, Salah. dengarlah perkataan ini. Yang kukatakan adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayo. Rupanya dia udah minta bantuan tulisannya Lukas nih kayak ini. Ngeri nih ya. Udah minta bantuan Lukas nih. Kitabmu Kayaknya sendiri jiwanya yang bentar lagi mengatakan. dimati sih. Enggak Bang, Iya, kalau kayaknya kamu sekarang udah minta bantuan Lukas ya. Kisah Enggak. Rasul kan tulisan Lukas. Ini kalau di Al-Quran, Anda Lukas nih ya. Ngeri nih. kalau di Al-Quran, apakah Anda mau percaya? Ayo. Kalau di Al-Quran diterangkan begini tentang sosok yang datang kepada Oke. Bani Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan kepada Bani Israel. Selesai. Anda percaya dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Oke. Karena Anda tidak percaya Al-Quran, maka saya menggunakan catatan Lukas. Anda nggak percaya juga? Ke laut aja. Saya kalau jawab. gitu. Kasih waktu Silakan. saya untuk menjawab. Silakan. Kasih saya waktu saya untuk jawab. Tenang Bang Juma, tenang. Jadi gini, Yesus itu datang ke dalam dunia, lalu dia berkata bahwa aku membuat mujizat-mujizat. Aku juga mengusir setan, dibangkitkan dari orang mati. Itu adalah dibangkit oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi kita nggak boleh menghilangkan ucapan Yesus yang ini. Kita hilangin ini bisa hilang. Apa tuh? Nah, makanya jangan kita Yesus hilangkan dibangkitkan. ucapan-ucapan Yesus. Kita Yesus perhatikan dibangkitkan oleh baik-baik. siapa? Yesus dibangkitkan Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Bukan. Oleh Kudus. Bukan. Roh Kudus. Salah. Salah. Halo, assalamualaikum. Udah, istirahatlah. Udah malam, tidurlah, istirahat, kasihan nanti rata pun. Lu tuh yang Udah kalah ya Bang ya.
Apa pula Ketika kalah? mengatakan Roh Kudus lebih besar Udah daripada kalah ya. mukjizat Kisah yang para dikatakan rasul. itu dari Bukan mukjizat Roh Kudus lebih besar dari Bapa. Ucap, siapa yang bilang Roh Kudus? Tidak ada kata Roh Kudus lebih besar dari Bapa. Buktikan Yesus Roh Kudus Tidak inilah. ada yang bilang lo membohongin orang lo. Yesus inilah. Suaramu nggak kedengeran. Betulin dulu mic-mu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Suaramu, boy. Bang Re, Dan Bang Re. tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ginjal tulisan Lukas. Kisah para rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kayak mana tuh? Bukan Roh Kudus tapi Theos yang membangkitkan Yesus. Sekarang kayaknya si Juma ini udah mulai dekat ya masih Lukas nih. Kayaknya udah mulai ada kolaborasi nih akhir-akhir ini. Kayaknya dia minta dukungan Lukas nih kayaknya. Kalau saya gunakan Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Dengarkan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atu hayya. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran menjelaskan itu kok. Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan oleh Allah. Kisah para rasul juga menjelaskan Yesus yang kau tuhankan itu dibangkitkan oleh Allah. Selesai. Anda tidak percaya Quran, aku kasih dalil Bible. Anda tidak percaya Bible juga, ke laut aja. Hidup sama ubur-ubur. Oke. Jawab. Bang. Ini lama-lama udah pada gila nih gue lihat nih. Aduh, udah Pak. Jadi gini ya, saya jelaskan baik-baik ya. Jadi gini, Pak. Bapa itu mengutus Roh Kudus untuk melakukan mujizat-mujizat di dalam diri Yesus. Jadi yang membangkitkan orang mati, yang mengusir setan. Di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan inilah Yesus dari Nazaret yang dimana Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk melepaskan semua yang dikuasai iblis. Kisah Rasul 10 ayat 39-38. Jadi yang melakukan mujizat-mujizat di dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah pertanyaannya, Roh Kudus ini mendapat kuasa dari siapa? Roh Kudus tidak mendapat kuasa dari siapa-siapa, termasuk dari Bapa. Roh Kudus itu memproduksi kuasa sendiri di dalam dirinya. Salah Bang Luga, Anda kurang belajar. Anda kurang belajar, Bang. Di dalam Yohanes di dalam Yohanes 16 nomor 13 Bentar ya. jelas sekali dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu atau roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus tidak ada daya dan upaya selain daripada kekuatan yang diterima dari Tuhan. Gitu, Bang. Itu sama. Bang Juma udah pinter. Bang Juma udah pinter loh. Tahu loh dia. Apa? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Bang. Roh Kudus. Betul, saya setuju. Waduh, saya setuju sekali itu. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, dia office boy. Jadi gini Bang Juma. Suruh dia. Belajar lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Office boy kok dianggap Tuhan, gimana sih Anda? Bang Zuma izin saya pertanyaan teman Kristen tadi. Iya, silakan. Siapa yang mengutus Rasulullah itu, siapa yang menjadikan Rasulullah Muhammad itu menjadi Rasul? Ya. Jadi kita ambil dari surah As-Saff di ayat ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kami umat Islam percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, penyampai yang diberikan wahyu kepada Allah, dan dia menyampaikan hal ini kepada Bani Israel. Dan saya yakin ini adalah wahyu yang disebutkan itu adalah Injil itu sendiri. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu.
yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi kami mengimani bahwasanya Oke ya. Oke. Sudah ya? Oke. Kembali lagi ke yang tadi ya, Bang Juma. Bang Ya. Justin, selamat malam. Oke, selamat malam. SAW. Rasulullah SAW dituduh sebagai penyihir itu ada di surah Al-An'am ayat ke-7. Silakan. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Ini lagi bahas yang Maha Kuasa ini, bukan bahas manusia ini. Ini yang kita bahas yang ngeri-ngeri. Ya. Yang pencinta yang kita bahas. Kita nggak perlu bahas manusia. Lagi Bang, dari Ya. saya mau menjawab ini Bang. Sebentar Bang. Surah Al-An'am. Iya, jadi yang perlu dibahas ini adalah pencipta. Nanti aja lah dulu itu. Surat Hud ayat ke-7, surat Hud ayat ke-7, Al-Haqqah ayat ke-42 dan surah Al-Mudaththir ayat 24. Silakan data-datanya dicek teman-teman. Oke. Saya jawab Siapa Bang yang Juma mengutus dulu Nabi ya. Muhammad SAW sebagai rasul? Saya jawab Bang Juma dulu. Bang Juma dulu. Gini Bang Juma. Bang Juma masih dengar nggak? Jangan ketiduran. Ini momen-momen penting ini. Jadi gini ya. Coba. Dunia hayal. Bang Juma datanglah ke Jakarta debat kita. Jadi gini. Jadi Bapak memang memerintah Roh Kudus, betul. Bapak memerintah Roh Kudus karena Berarti Roh Kudus Yesus disuruh, sendiri kan? mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari diri. Sebentar dulu, betul. Bapak juga memerintah Yesus. Bapak juga memerintah Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi melainkan kehendak Bapak. Tapi ada satu kelebihan Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh Bapak, yaitu bahwa Roh Kudus memproduksi kuasanya sendiri di dalam dirinya. Jadi Bapak ini justru memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Bapak tidak punya kuasa apa-apa. Dia memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Dan kuasa yang ada sama Roh Kudus itu bersumber dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus ini adalah pabrik kuasa. Dia yang memproduksi kuasa itu di dalam dirinya. Sementara Bapak dan Yesus tidak memiliki kuasa. Tapi Bapak hanya sebagai leader. Leader itu pemimpin. Apa? Tetapi dia bisu. Kita perhatikan kisah 1 ayat. Bukan bisu, kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Kenapa orang bisa baru menerima kuasa jika Roh Kudus turun? Karena kuasa itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Bapa menyuruh Roh Kudus, betul. Bapa betul, saya setuju. Roh Kudus tunduk kepada Bapa, betul. Dan memang Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus. Tetapi ada tapinya. Nah ini dia nih. Jangan sebentar dulu. Jangan dihilangkan dulu. Kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus adalah kuasa yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari apa. Yesus memakai kuasa Kudus. Bapa mengusir setan juga pakai kuasa Roh Kudus. Nah, makanya jangan bilang Roh Kudus itu ciptaan, karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang dipakai oleh Bapa menjadikan langit dan bumi. Makanya Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia sedang menjadikan langit dan bumi, yaitu Roh Kudus. Dah, keok, mareok, keok lah. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus, Bang? Roh Kudus? Bukan Roh Kudus. Bapa. Nah, Yesus itu mengaku bahwa dia diberi kuasa oleh dia yang telah mengutus dirinya. Gimana tuh? Ya, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus dalam sebentar. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus bukan dia ujuk-ujuk memberi kuasa, bukan seperti itu. Tapi dia memberikan Roh Kudus kepada Yesus karena sumber kuasa itu di dalam Roh Kudus, bukan di dalam diri Bapa. Iya. Jadi Roh Kudus itu pabriknya kuasa. Roh Kudus ini sumbernya dari mana? Ayo. Roh Kudus itu memang dia tadinya menyatu dengan Bapa. Betul, dia menyatu dengan Bapa. Roh Kudus itu kan keluar kan. Tapi Roh Kudus ini dialah hasil kuasa di dalam ketuhanan. Apa?
Mana ada dia Roh Kudus menyatu dengan Bapa? Di mana tertulis itu? Mulai ngawur juga ini orang. Makin lama makin parah juga ini Abang Luga ini. Di mana tertulis? Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Ada ayatnya Yohanes pasal 15. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, keluar dari mulut Iya, Bapa. Roh maksudnya Kudus itu rohnya utusan. Bapa. Makanya roh Bapa itu. Nakal. Dia memang diutus, tapi utusan ini beda. Utusan ini adalah pencipta kuasanya sendiri. Dia tidak minta kuasa dari Bapa. Makanya Bapa pun tidak bisa menjadi. Sekarang gue tanya sama kamu ya, menurut Alkitab, bisa nggak Bapa menjadikan langit dan bumi tanpa Roh Kudus? Bisa nggak? Lah, bisa memang nggak? dia yang menciptakan Bisa nggak? langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan Roh Kudus. Salah. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Roh Kudus. Di mana tertulis Roh Kudus menciptakan langit dan bumi, di mana? Oke. Yesus berkata nih ya. Perhatikan ucapan Yesus ya. Yesus berkata, iya, aku membuat mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Allah. Salah. Yesus sendiri mengakui bahwa dia membuat mujizat oleh karena Roh Allah, bukan karena Bapa. Bapa memang menyuruh dia, tapi mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Allah. Nah, kuasa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Tadi sudah saya tunjukkan Matius 12 ayat 28, Roma 8 ayat 11, Kisah 8, Kisah ayat 13. Coba Anda baca lagi. Coba. Ini ada keok nih. Kisah Rasul 2 nomor 38, coba baca Bang Luga. Udahlah, bagus ya Bang Bima ya. Cobalah baca dulu itu. Kisah Rasul 2:38. Hai host. Alkitab saya mana sih? Oh iya. Dengar nggak suaraku? Silakan Jelas dibaca. nggak? Bang Luga, bentar Bang Luga mau ditanggapi sama Mbak Christine kali. Iya, silakan Mbak Christine. Silakan dibaca. Jelas nggak suaraku? Iya, jelas. Silakan dibaca. Nih, aku jelasin lagi. Mungkin salah penjelasan oleh Bang Luga Tambunan 77. Mungkin dia salah menjelaskan, mungkin terbawa emosi oleh perdebatan. Nah, si Kristen ini agama apa nih? Bentar Bang. Kristen, agama apa? Dia anak Tuhan juga Bang Luga. Seru ini Kristen seru agama ini. apa? Dia sama-sama anak Tuhan juga beliau itu. Si Kristen agama apa? Udah dibilang. Itu kan Kristen. Itu adik aku. Ayo Bang Luga, diam dulu Bang Luga. Namanya kan Kristen. Silakan Kristen. Mungkin dia salah. Karena aku dengar tadi perdebatannya cukup merinding ya kalau berdebat kayak gitu tentang agama, nggak enak didengar. Lanjut. Iya, kalau menurut aku ya Bang Loga, maaf nih Bang, kita sama-sama orang Kristen ya, mungkin yang lainnya Islam yang ada di Rom. Mungkin kedua yang Kristen. Ini Bang Luga, dengarkan nasihat Bang Luga. Iya, apa silakan. Kalau masalah berdebat masalah agama ini jangan juga terbawa emosi, terpancing, santai sambil berdoa, tenangkan dulu pikiran hati. Nggak boleh. Nggak ada ngomongnya, kita santai kok. Nggak ada apa-apa kok dari tadi. Nggak perlu teriak. Nggak ada emosi, udah cepetan. Ini loh Bang Luga, sama-sama. Ya kalau orang semangat jangan dilarang-larang dong. Namanya orang menjelaskan. Kalau orang semangat jangan dilarang-larang. Itu lagi berkobar-kobar, jangan. Bang Luga, lain semangat kalau. Udah cepetan lah nanti kau. Udah cepetan apa? Udah cepetan kau, banyakan ngomong nanti ku turunin kau, lama kali kau. Cepetan kau ngomongnya, apa yang mau diomongin? Diam dulu Bang Luga, itu mau ngomong. Ini ngomongnya banyak sekali, cepetan. Ayo silakan. Kakak ini satu. Langsung aja ke poinnya. Bang Luga, kakak ini satu Kau bilang tadi dengar dulu Bang Luga. Kau bilang tadi yang menciptakan langit dan bumi roh, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Sebelum Yesus lahir, langit dan bumi itu udah jadi oleh Allah.
Sebelum Yesus turun ke dunia, sebelum Roh Allah itu. Kalau Bang Luga punya dalil itu Bu, di Kejadian 1 nomor 1 habis menciptakan ruh Allah melayang-layang di atas air itu. Iya. Ayo lanjut Bang. Itu kan Roh Allah, Roh Allah yang menurut Bang menciptakan itu Luga. semua kan Allah. Kalau menurut aku, soal mungkin Bang Luga ini orang yang lebih mengerti dari aku. Kristen harus dia hafal ayat-ayat, aku dengar tadi juga. Bukannya aku mau berpihak sama siapa, cuma meluruskan aja. Memang apa ya? Kalau menurut aku Yesus itu memang juru selamat ya. Utusan Allah sendiri, memang rohnya roh Allah. Kan semua kita nih roh Allah, cuma dia ibaratkan manusia suci. Yang jadi contoh buat umat-umat manusia, umat-umat Kristen, contoh yang baik di agama kita itu. Udah itu aja mungkin kalau menurut aku. Soalnya aku nggak suka berdebat masalah agama kayak gini. Iya, cuma menjelaskan aja. Ya silahkan lanjut aja kalau suka berdebat masalah agama. Gini aja kalau buat Bang Juma juga. Bang Juma aku nggak tahu orang mana, apa dia apa mungkin. Sebenarnya gini aja, kalau agama kalian kan juga apa namanya meyakinkan Yesus itu sebagai nabi. Nggak perlu juga kita apa namanya mengolok-olokkan Yesus masalah apa dia mati di kayu salib. Hargailah sesama itu. Jangan nangis Mbak. Ya. Kalau memang kalian meyakinkan Yesus sebagai nabi, taatinlah dia sebagai nabi seperti apa kalian menaati dengan nabi kalian yang terakhir itu yang namanya Muhammad itu. Mungkin gitu juga kami menaati Yesus sebagai juru selamat kami. Ya udah ya, selamat malam. Ya, tapi di sini Bu, maaf kami hadir di sini sebenarnya mau membela Yesus, Bu. Ya. Maaf, kami di sini mau membela Yesus. Bahwasannya Yesus itu di keimanan kami tidak pernah tersentuh dengan namanya senjata tajam sedikit pun. Secuil pun dari tubuhnya tidak pernah tersentuh oleh senjata tajam. Kami di sini membela Yesus, Bu. Kalau Ibu, iya, apalagi dipersembahkan ke dewa Molok itu nggak pernah. Itu nggak pernah. Itu. Ini ya udah menurut keyakinan Mas Kembali lagi ke yang tadi ya. Karena dalilnya sudah ada Bu di Mazmur 91 nomor 12. Kristen, udah dulu Kristen. Kristen, kamu diam dulu Kristen. Orang lagi dialog, kamu jangan ganggu-ganggu dulu. Kamu diam dulu. Nah, salah kamu diam dulu ya. Bang Luga, kau orang Kristen Bang Luga, ada Kamu salah tadi masalahnya. Masalahnya kamu salah. Masalahnya bukan itu. Kamu salah. Kamu bilang Roh Kudus bukan pencipta. Kamu sesat, Kristen. Kamu sesat masalahnya. Makanya saya marah sama kamu. Udah turun lah ya. Banyak belajar lah kau, banyak belajar. Aku ini loh, aku ini Udah lah, turun lah. Aduh. Kau nggak memahami agama, percuma kau jadi ini orang ngapain sih Kristen. naik-naikin ini host turunin dulu. Kita lagi berdialog enak-enak malah dinaikin lagi yang kayak gini. Host dulu si Kristinnya. Udah saya bilang biar fokus pembicaranya, jangan kau salah-salah bikin orang. Itu biar lu jelas. Jadi saya sama dia jadinya. Biar saya mau sama Juma dulu. Berarti kau bukan agama Kristen. Ngerecokin datang. Ya udah maaf ya Mas ya ganggu. Mungkin Bang Luga ini bukan. Udah turun aja dulu, jangan ganggu orang lagi debat. Orang ngerecokin aja. Luruskan, makanya waduh Tuhan, mulutmu melebihi mulut ibu aku aja nggak ada mulut. Memang sengaja dinaikin orang Kristen biar buyar. Ibu sengaja dinaikin orang Kristen biar buyar acaranya. Banyak tuh mulutnya nggak kayak kamu. Host turunin dulu dianya. Orang pengen ngomong disuruh turun dulu. Kalau nggak mute dulu deh. Dia macam. Iya dia ini ngeganggu masalahnya. Kalau ngeganggu jangan suruh naik. Ini orang Islam ini kok gini ya? Bukan ngeganggu. Maksudnya sengaja dinaikin Kristen biar kacau. Kan sama Kristen gimana sih? Bang Kristen Saya ini orang Kristen loh. Bukan sesama Kristen, dia mengganggu masalahnya. Nanti aja dinaikin. Saya kan belum selesai bicara. Sabar, nanti naikinnya. Teman-teman Anda kita nggak butuh orang di sini kepada debat. Masih memberikan koin itu ya, sabar. Tunggu 1K mungkin.
Nggak butuh, kita nggak butuh koin, kita butuh kebenaran di sini. Teman-teman Islam Anda gitu. yang memberikan. Kalau Teman orang saya lagi mana? debat, sengaja dinaikin Kristen. Bang Luga, mendingan kau berdoa dulu Bang Luga, dinginkan hatimu Bang Luga, berdoa dulu masuk kamar, berdoa baca Alkitab ya. Ya, siram Dinginkan terus, siram, hatimu siram dari teman-teman. api amarahmu Kasih itu, Bu Christine, api ya, amarah disiram itu. terus, ya. Api Mantap. amarah yang ada di hati Bang Juma, di pikirannya itu api amarah setan, bukan api amarah Tuhan. Ayo, Ya, kali lima, api kali amarah lima, setan. kali lima, kali lima. Paus, kasihkan Bu Christine, silakan. Budaya debat Nggak bisa pengajar. mengendalikan dirimu. Udahlah. Masya Allah. Itu api setan hingga engkau nggak bisa Ya mengendalikan udahlah, dirimu. terserah kau lah. Kerasukan mungkin kau Satu bukan apa. Orang K, Kristen yang keren, tahu, keren. kalau orang Kristen yang menaati agamanya nggak ada dia memperdebatkan masalah agamanya hingga memojok-mojokkan yang lain. Oke, dah. Dia bukan Sengaja dia naikin Kristen biar nggak terjadi debat dengan secara sehat Muslim. dan baik. Pakai Sengaja logika, ini mengganggu. jangan pakai amarah. Orang pakai kita lagi logika. nginjilin orang, dia malah khotbah-khotbah. Bang Luga berpikir secara sehat, secara jasmanimu, ya. Dah, selamat malam. Ya tahu biara mau mungkin masalahnya. Dipiara sama hostnya masalahnya di sini. Malam. Dipiara sama hostnya. Allah barakallah Bang Obe Mas. Orang malah cara. Mbak Christine mau istirahat dulu di bawah. Mbak Christine Ya, aku turun dulu bentar ya. Moga Bang Luganya Mbak diberkati. Christine ya Amin. adekku ya. Itu tuh adekku tuh yang begitu. Masa dibilang bukan pencet. Yo, Luga dapat pencerahan kamu. Lanjut. Maaf ya Mbak Christine turun dulu ya. Nanti Bang Luganya Luga nangis dibilangnya rosetan katanya dalam dirimu, Bang. Nggak malu lo ngerecokin orang. Lancang dia, Bang. Seorang nabi dibilang gitu. Masa dibilangnya rosetan di dalam diri Bang Luga? Kan kurang aja. Makanya saya bilang ya. Saya jujur aja ngomong, nanti yang akan dipakai Tuhan itu adalah sebenarnya justru yang muslim-muslim ini yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Jadi makanya saya itu kenapa lebih banyak saya berinteraksi dengan muslim, karena Tuhan ngomong ke saya, nanti yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jadi sebenarnya orang-orang muslim inilah yang saya lihat belajar debat itu paling rajin. Kita lihat komal-komal itu semua rata-rata komal muslim semua. Dan mereka itu debat terus. Dan Tuhan itu senang. Artinya dia tuh dicari. Nah beda sama orang Kristen. Orang Kristen itu kalau suam-suam kuku, dia akan tergeser. Tergeser nanti mereka. Jadi jemaat. Nah nanti yang jadi pendeta-pendeta itu adalah dari muslim ya. Akan banyak yang dari muslim nanti yang akan dipakai Tuhan. Makanya kemarin saya ngomong gitu di Komal Kristen, itu marah tuh siapa tuh si Desi tuh, langsung dimatiin komalnya. Saya lagi ngomong langsung dimatiin. Ada pendeta-pendeta di situ. Karena kenapa? Karena satu, kesungguhan orang dalam mengenal Tuhan itu Tuhan lihat. Bukan masalah dia udah Kristen malah dia santai, malah dia ini kan nggak pernah debat, datang langsung khotbah nasihatin orang baru turun, kan itu kan nggak ada sopannya. Dia nggak tahu bahwa kita lagi berjuang memperkenalkan Tuhan gitu loh. Makanya saya tidak terlalu tertarik gitu loh untuk mengajak orang-orang Kristen, sebagian ya, memang tidak semua. Karena orang-orang Kristen ini nanti banyak sekali yang akan yang seperti apa tuh yang Matius 7 ayat 21 itu. Tuhan kami udah bernubuat demi namamu. Lempar ke neraka ya, Bang Luga. Iya. Waduh. Nah, gini, satu bulan yang lalu saya dapat mimpi Tuhan bilang bahwa suruh para pendeta membangun hall minimal 10.000 sampai 20.000 seat. Kenapa Tuhan saya bilang? Karena akan banyak muslim yang akan datang menyembah Yesus. Lalu saya lihat Timur Tengah itu datang semua menyembah Yesus. Lalu saya ditunjukkan Yesus pada waktu Petrus ingin menjala ikan. Tuhan bilang, jala ikan sekarang. Si Petrus bilang, aduh Tuhan, udah sepanjang malam kami menjala ikan, nggak dapat ikan. Tapi karena Tuhan bilang, dan apa yang terjadi itu kemasukan itu jalannya sampai terkoyak ya. Nggak tahu di dalam apa biasanya, ya mungkin ikan mas atau ikan jaring. Ya sudah digoreng enggak?
gitu. Nah, Selamat makanya malam Pak apa? Walter, bentar Bang. Pak Walter bentar disapa Ikan yang artinya dia tangkap di Malam danau, semua. ditangkap di danau itu banyak sekali. Gitu. Enak suaranya nih Pak Walter, mantap nih, mantap. Tolong naik. Jangan naikin Kristen yang bakal ngelawan gua, jangan, karena memang banyak sekali para pendeta dan orang Kristen akan tersingkir. Nah, itu kemarin aja ya, bukber, bayangin, gua telepon 10 orang Kristen, satu pun gak ada yang ikut gua. Kan temennya Abang. Waktu kemarin bukber, gua bilang, ya sebentar dulu. Sebentar. Lanjut. Ya. Iya lo guys. Kok jadi lo yang ngatur sih? Bukan berarti Kristen. Sebentar, bukan berarti Kristen jadi sepaham sama gua. Kan bukan gua udah bilang bahwa yang terdahulu kemudian gitu loh. Tapi ada juga memang kategori guru-guru palsu yang akan sampai matinya tidak bertobat. Ya semoga lah itu bukan Juma ya. Ada juga kelas-kelas guru palsu yang memang dia sampai matinya nggak bertobat. Tapi yang nanti yang akan bertobat ini adalah 270 juta bangsa Indonesia ini akan mengikuti Yesus. Nah kalau si Juma bertahan tetap akan menjadi guru, apakah dia bertahan kalau dia cuma nanti mengajar cuma 100 orang di Indonesia ini, apa 1000 orang? Karena nanti semua akan datang kepada Yesus seperti itu. Udah, gantian Bang Walter. Bang Walter, selamat malam, silakan. Selamat malam. Terima kasih. Semoga ini tidak ngelawan gue ya. Oh, enggak lah. Rohnya biasanya Enggak, semoga ini yang datang satu ini tidak mau gue capek sama gue. Enggak. Karena biasanya Kristen datang recokin doang. Gue lagi debat datang recokin. Gue lagi debat datang recokin. Bukannya ikut menginjil gitu, tapi datang recokin gitu. Oke, silakan. Ini pastor siapa nih? Pastor Walter. Coba. Kalau dalam kekristenan itu menginjil itu tidak. Kalau kekristenan itu menginjil bukan seperti, mohon izin ya Pak Luga Tambunan ini. Menginjil itu dalam bahasa asli Yunaninya kan itu adalah evangelion yang dilatar belakangi oleh cerita di Romawi kalau ada peperangan, kemudian terjadi kemenangan, maka ada prajurit yang datang ke kota Roma dan menyampaikan kabar baik seperti itu. Jadi menginjil itu kepada orang-orang Muslim. Saya kurang setuju ya kalau menginjil kepada orang-orang Muslim. Jadi kadang-kadang kenapa stigma kekristenan di Indonesia menjadi begitu rusak, karena ada satu persepsi yang mendasari pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen pada umumnya bahwa menginjil itu harus kepada orang Muslim. Begitu loh. Padahal sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 3 prinsip dalam hal penginjilan, yaitu kepada mereka yang hidup di dalam dosa, dan yang kedua mereka yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Ini dalam konteks Kristen loh Pak ya. Mereka yang sudah mengenal Kristus tetapi mereka masih hidup di dalam dosa. Baru yang ketiga adalah mereka yang sebenarnya orang-orang Kristen sendiri, yang bergereja, yang beribadah, yang perlu terus diberikan pemberitaan-pemberitaan kabar baik. Itu aja sih Pak kalau saya. Kalau konteksnya menginjilnya Bapak Luga. Jadi kalau menginjil Muslim nggak boleh berarti Pak ya? Kalau menginjil kepada Muslim berarti nggak boleh berarti ya? Saya kan tidak bilang boleh atau tidak. Saya kan bilang dalam konteks Kristen Pak. Begitu loh. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak. Jadi kalau perdebatan ini boleh apa enggak? Gitu aja, langsung aja ke intinya. Perdebatan ini boleh apa enggak? Perdebatan sih boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetapi kan tidak. Yang jelas ngomongnya. A, B, B. Boleh apa enggak? Boleh. Oh, boleh. Jangan boleh. Nah, udah, kalau boleh ya udah. Tapi kalau boleh kan begini loh Pak Luga Tambunan dan teman-teman. Boleh karena dalam artian kita kan dialog. Di sini kan jelas ada dialog, ada interaktif. Kita itu masalahnya apa Pak? Masalahnya apa? Harusnya Bapak datang. Ya. Harusnya kan datang. Masalahnya apa? Bapak tadi nyampaikan bahwa
konsep sekarang ini lagi berdebat itu Bapak sedang menginjil, tapi bagi saya tidak sedang melihat Bapak sedang menginjil. Begitu loh Pak. Mohon maaf Pak ya kalau saya salah. Gitu loh. Tapi kalau konteks ya memang Bapak salah. Memang Bapak salah. Tuhan aja bicara kok sama saya. Tuhan aja ngomong sama saya. Akan datang jutaan muslim Tuhan ngomong ke saya loh. Nah kalau lu nggak percaya Tuhan ngomong ke gua ya udah itu udah gua leparangan lah. Kalau iya, tapi nggak boleh bang, nggak boleh bang menginjili orang. Nah itu dia. Tidak boleh menginjili orang yang sudah beragama bang. Validitasnya Bapak berkata, validitas Bapak berkata bahwa Tuhan berbicara kepada Bapak, validitasnya apa? Begini loh Pak. Makanya. Gini loh Pak Lugan, boleh saya jelaskan sedikit? Alkitab itu adalah firman Allah. Itu kan dalam konteks tradisi teologi Kristen, Pak. Gitu loh. Dalam doktrin Kristen. Pendeta mau ngajarin Nabi lagi nih. Pendeta mau ngajar Nabi. Dengerin dulu, Pak, supaya saya enak lah kita ngomong, supaya konteks debatnya jadi nyaman. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dijelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi para penulis kitab, mulai dari kitab Taurat sampai kitab Injil, itu semua ketika mereka menuliskan itu ada di dalam ilhaman Roh Kudus, di dalam ilhaman Roh yang berkonteks pada masa itu juga sampai relevan pada masa kini. Kemudian ya, pertanyaannya Tuhan bicara nggak pada Bapak? Dengar dulu Pak, makanya Pak saya bilang Tuhan bicara nggak? Makanya dengar dulu Pak. Bang Lugas saya turunin loh kalau nggak mau ini. Dasar doktrin Kristen itu Alkitab adalah firman Allah Pak. Itu sudah final, sudah wahyu terakhir. Nah kalau ada suara Tuhan lagi ke Bapak, itu kan wahyu terakhir. Alkitab adalah firman Allah. Kalau ada suara Tuhan lagi ke Bapak, berarti ada wahyu kedua. Berarti begitu Pak. Berarti Alkitab yang Bapak pegang sekarang itu tidak fix merupakan valid, data kebenaran yang mutlak. Berarti masih perlu ditambah dengan kebenaran yang kedua, yaitu suara Tuhan melalui Bapak. Ya sudah hilang toh. Jadi mohon maaf ya. Dari tadi dia salah ngobrol terus Bapak-bapak ya. Mohon izin saya. Halo. Lanjut aja Pak. Iya, maksudnya saya dari tadi mungkin dia marah-marah terus. Saya dari tadi suka juga dengar, cuma kok emosi terus. Padahal juga saya ketika mendengar dari bapak-bapak, mulai dari teman-teman bertanya, saya juga sangat menyimak dan pertanyaan-pertanyaan itu berisi nilai-nilai yang juga saling menghormati satu dengan yang lain kok. Juga bukan debat-debat di sini kan bukan debat-debat untuk apa namanya? Debat-debat kusir toh. Kalaupun tidak ada titik temu juga kan tidak mengapa, karena agamamu agamamu, agamaku kan begitu toh Pak ya. Seperti itu Pak. Betul. Iya, jadi saya juga Bang Juma. Iya, Pak. Tadi ada kalimat yang sedikit menggelitik saya. Iya. Ketika Bapak kemudian sedikit menasihati Bang Luga yang memang orang ini mengaku seorang nabi gitu ya. Yaitu perkataan Bapak bahwasanya manusia berdosa gitu ya. Agar kemudian menjadi Kristen itu yang menghindari perbuatan dosa gitu. Kalau tadi dia sampaikan nabi. Nabi dalam konteks Islam dengan konteks Kristen kan dua hal yang berbeda Pak, begitu loh. Kalau di dalam doktrin Kristen, nabi itu prophet. Jadi penyambung lidah Allah yang menyampaikan kebenaran Allah kepada manusia dan menjadi jalan utama daripada manusia untuk bisa mengenal kebenaran. Jadi Allah tidak langsung berbicara kepada bangsa Israel misalnya di dalam perjanjian lama, tetapi Allah memilih satu orang yang itu disebut dengan nabi. Makanya kan ada Abraham yang menjadi suara penyalur suara kepada bangsa Israel. Nah, sedangkan kalau misalnya Pak Lugan apa tadi itu Bapak Nabi tadi itu Luga Timbunan itu
kalau kita lihat di Perjanjian Lama, konteks Kristen di Perjanjian Lama, semua nabi itu ada pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Islam itu hidayah. Tetapi hidayah itu harus validitas, valid, bukti. Nah, misalnya contoh, kalau kita lihat di dalam Nabi Elia, Nabi Elisa, itu semua ada bukti-bukti nyata, valid, kebenaran. Nah, ini nabinya dari mana? Saya juga nggak ngerti, Pak, gitu loh. Iya. Nah, baru kalau di dalam konteks perjanjian baru, nabi di dalam konteks perjanjian baru itu harus mengalami pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu dalam konteks Kristen, Pak. Nah, dia akan bernubuat. Nah, nubuatan itu pun harus didasarkan pada Alkitab. Jadi dia tidak boleh lari dari Alkitab. Jadi tidak bisa begini, nanti kamu mati loh. Nanti saya mendapatkan penglihatan 200 juta orang muslim akan bertobat. Nah, ini kan lucu, Pak. Datanya mana? Itu masih sesuai dengan Alkitab apa enggak? Kan begitu. Makanya dari tadi saya kok seperti seperti kaget dengan istilah-istilah yang dimunculkan oleh Bapak Ligun tadi, timbunan tadi, lugat timbunan, dan semua kata-kata itu kan semua memiliki definisi-definisi tertentu, definisi-definisi. Misalnya kalau saya ngomong kebenaran, tentu memiliki definisi. Nanti kita nggak boleh dong orang sembarangan ngomong kebenaran, tapi kita nggak bisa memberikan definisi yang jelas mengenai kebenaran. Nah, itu aja sih, Pak. Tadi saya cuman agak terusik dengan pernyataan-pernyataan, apalagi mendapatkan suara Tuhan bahwa ada 200 juta orang muslim di Indonesia yang akan bertobat. Kan itu kalau di dalam undang-undang pun sendiri kita tidak boleh menginjil orang muslim. Saya punya banyak teman-teman orang dari sejak saya kecil, waktu saya kan orang Manado, Pak, ya. Oh, Manado. iya, Pak, ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya juga mengalami sendiri. Kalau di Manado itu yang paling ramai itu Hari Raya Ketupat kan, paling ramai. Jadi saya masih dari sejak kecil, walaupun kami mayoritas, sejak kecil saya sudah dengan teman-teman saya itu sudah pergi ke rumah teman untuk bikin-bikin ketupat buat makan bersama. Kalau Natal kadang-kadang teman saya bersih-bersih rumah kami juga. Jadi saya sayang juga sama orang muslim, kemudian tiba-tiba begitu beraninya di depan banyak orang muslim menyampaikan 200 juta orang muslim akan bertobat. Nah, ini kan tidak ada sopan santun dalam kondisi beragama. Seperti itu, Pak Bang Suma yang saya hormati, supaya tidak mohon izin kalau saya salah bicara, tetapi saya selalu kalau dalam bersosialisasi dengan masyarakat, saya selalu pakai prinsip dari Nabi Muhammad SAW, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau dalam prinsip berdiskusi, dialog agama, saya lebih senang dalam kedewasaan untuk saling mencari tahu, mengetahui satu dengan yang lain, supaya bisa saling menghargai, menghormati. Kan seperti itu, Pak. Lebih nyaman. Misalnya kayak tadi Bapak Revano Bramasta bertanya-tanya, saya ikut menyimak. Oh, cara pandang, cara berpikir orang Muslim kepada orang Kristen itu seperti ini. Kemudian sehingga saya jadi lebih tambah hormat sama orang Muslim, seperti itu. Jadi kemudian langsung ditembak-tembak aja begitu seperti tadi orang, apalagi memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak berdasarkan doktrin Kristen, yang tidak berdasarkan. Nah, pesannya bisa menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tentang Tritunggal. Nah, itu kan mau sampai bahkan mohon maaf ya, sampai di dalam konteks kekristenan pun sampai hari ini masih terjadi perdebatan. Begitu. Ya, dia sudah dinubuatkan, Bang. Bapak iya. baca di kisah para rasul, di kisah para penghayal. Pasal 1 nomor 2, akan datang bagimu seorang nabi dari keturunan Batak berinisial L. Makanya kan kayak Ibu Sinta tadi, mungkin masih banyak juga teman-teman yang lain, mungkin masih banyak teman-teman Kristen juga yang lain, mungkin akan
akan terusik karena pernyataan-pernyataannya itu tidak berdasarkan doktrin Kristen. Seperti itu Pak, misalnya Selamat malam Bang Paulus. Ya. Malam Bang, Ya, dulu. kabur. Lanjut. Iya udah dibuatkan dia Bang, di kisah para penghayal Bang. Kisah para penghayal itu tadi ayatnya pasal 1 nomor 2. Akan datang bagimu seorang nabi dari suku Batak berinisial LT gitu. Karena karena memang kalau di dalam konteks orang-orang Kristen sendiri, memang saya juga bukan mengkritik kepada pendeta-pendeta khususnya, tidak, tapi saya kadang-kadang kalau lihat juga di orang-orang Muslim itu hebat-hebatlah kalau dalam hal mengindoktrinasi, itu bagus sekali, sangat kuat sekali. Mulai dari kecil anak-anak Muslim itu sudah sholat, sudah diajar dengan detail. Nah, kita memang kekristenan kadang-kadang cuman kayak nonton 1 detik di 1 menit di TikTok, seakan-akan Alkitab kita sudah tahu semua, kan begitu Pak. Jadi padahal Alkitab itu teologi Kristen itu padat sekali pembahasannya. Saya kasih contoh aja ke Bapak. Misalnya teologi di dalam Alkitab itu ada namanya sistematika teologi. Pasti akan belajar yang namanya kristologi, pelajaran tentang Kristus. Kalau kami pernah belajar Islamologi. Di Islamologi juga kami belajar Islamologi dengan baik. Nah, di Kristen itu ada kristologi, pelajaran tentang Kristus Yesus. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kenapa dia disebut dengan Tuhan, apakah dia diangkat jadi Tuhan, itu ada pelajarannya khusus, namanya pelajaran kristologi. Saya belajar itu 2 SKS, itu masih semester 1, S2 pun sama, masih pelajari sama. Baru ada pelajaran teologi appropriate, pelajaran tentang Allah. Baru ada pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus. Baru ada eklesiologi, pelajaran tentang gereja. Ada eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman. Jadi ruang lingkup pelajaran-pelajaran Kristen itu banyak sekali. Nah, tiba-tiba ada seorang yang mengaku-ngaku nabi bicara tentang Roh Kudus, padahal dia sendiri tidak menguasai mata pelajaran doktrin Kristen tentang Roh Kudus. Nah, itu kan jadinya asal ngomong. Jadi asal ngomong, asal menyampaikan, sehingga kami yang mendengar, ya saya agak terusik. Iya, karena seperti Bapak lah, kalau misalnya Bapak mendengar ada orang yang tiba-tiba kok jadi ustadz, nggak tahu dari mana, lulus pondok pesantren, nggak tahu, nggak bisa baca surat pun nggak bisa, tiba-tiba sudah ngomong tentang Islam, pasti terusik tuh Pak. Kamu ini sedangkan nggak tahu apa-apa kok sudah berani-beraninya ngomong seperti itu. Makanya itu Pak, dari kemarin tuh dia mengatakan kalau misalnya Roh Kudus itu lebih besar hakikatnya daripada bapaknya. Makanya dia mengaku sebagai rasul, dia dapat itu Pak, dapat hidayah. Kalau itu kan berarti kan dia tidak mengerti, berarti dia seperti saya katakan tadi, dia tidak mengerti dasar doktrin Kristen ya. Mohon izin itu aja supaya saya sampai merasa lucu yang lihat ini Pak Timbunan tadi. Tapi mohon izin saya lanjut aja, sebab saya masih harus mengajar lagi ini. Oke. Ya, saya mohon izin Pak ya, saya menghormati, tapi sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat semua, mudah-mudahan insya Allah melalui dialog-dialog Kristen, dialog-dialog begini bisa saling membuat kita saling menghormati satu dengan yang lain. Thank you semuanya ya. Oke. Malam Bang Jack. Suaranya silakan Bang Jack. Enggak, saya Muslim Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, turun Bang. Aku mau mendengar master-master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Jack. Siap Bang Zuma, siap Bang Host. Lanjut Bang Host. Ya. Waduh, maafkan saya Bang Luga. Anda jadi timbunan hampir 1 jam. Ntar Zi, waktunya belum Zi, dia mau nektar ya. Kangen aja sama Bang Juma Zi, ntar waktunya waktu orang Kristen dulu. Long ingus. Apa? Ya. Ingus panjang. Iya. Aduh,
Turunin aja bang, Assalamualaikum saya warahmatullahi fansnya wabarakatuh. Luga bang, tapi dia udah nggak ada, kecewa saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Luga nabi ngeri itu bang. Ngeri Bang sedap. Luga ada kah? Silakan, mungkin mau tanya-tanya sama Bang Juma dulu lah. Silakan lah, 5 menit silakan lah. Mau nanya-nanya dulu. Enggak, itu aja minta opininya Bang Luga terhadap Bang Luga, Bang Zuma terhadap Bang Luga itu kayak mana? Bener nabi kah bang? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ada nabi kayak gitu. Tapi syaratnya sudah dipenuhi, katanya penuh dengan Roh Kudus. Ya itu pengakuan. Suaranya bang, suaranya bang Long. Sudah disebutkan pada saat juga naik. Kalau temanya dia jadi dia bahaya. seorang nabi harusnya menerima firman. Ya kan? Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jika ada seorang nabi, maka Allah akan berbicara. Tuhan berbicara kepada dia melalui tabir, melalui perantaraan malaikat dan seterusnya. Dan perkataannya itu bisa diuji oleh zaman, diuji oleh ilmu pengetahuan, diuji oleh apapun yang kemudian yang tidak bisa melumpuhkan sifat dari wahyu itu yang diterima itu. Tapi kan Bang Luga ketika dia memberikan narasi tentang konsep ketuhanan aja dibantah oleh teman-teman Kristen. Kayak mana mau disebut nabi kayak gitu? Ajaran baru Bang Zuma. Iya, ajaran baru. Masih berlaku nubuatan Matius 7. Datang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Makanya beberapa hari yang lalu katanya dia lagi mimpi dapat ilham lagi dari Tuhan. Waduh. Parah ini. Bang Lalong Islam apa Kristen Bang Lalong? Alhamdulillah sudah Muslim bang, Islam. Oh iya, mau disampaikan nggak? Silakan 3 menit, 4 menit, nanti biar ganti nama yang Kristen di bawah. Bang, emang ada Bang Luga, ada Mas Luga ya di bawah ya? Kalau ada naikin aja, saya ganti. Banyak yang penasaran dengan Bang Luga ini. Itu saya kemarin lihat Bang Luga ngurus akte kelahiran, mau ganti itu kelahiran Antioquia katanya bang. Waduh. Kelahiran. Oh iya, Tabe. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saudara. Iya, saya Gimana sama dari kabar? Makassar Bang Luga. Tapi Ya, kalau sekarang di juga Sulbar. diturunin aja. Iya. Biarin kasih kesempatan yang lain. Iya. Kasih ya Bang. Saya follow. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo. Di mana? Bang Loginus, ada yang mau nanya-nanya lagi lah, silakan lah. Kepada di bawah. Enggak, udah itu aja Bang soal Bang Luga tadi ada lucu-lucunya, lumayan menghibur. Jadi tertarik saya mau nanya-nanya sama Nabi tadi. Coba aku penasaran nih. Ini penyengket Yesus katanya mau nantangin Bang Juma dari tadi nih ngomong katanya. Saya penombak Yesus. Enggak ini. Selamat Yaudah, malam, Bang pengikut Yesus. Iya. Malam Bang. Iya malam. Dari Kristen Bang, Islam? Tadi sebenarnya mau nanya sama Bang Luga, masih ada nggak dia di bawah tuh? Oh, dari Islam berarti? Enggak, mau nanya juga sama Bang Zuma, mau nanya. Oh ya udah silakan. Tapi Bang Luganya udah nggak ada. Ada Bang Zuma. Biar kita sambil lucu-lucuan biar nggak tegang kita. Ya kalau memang Bang Luga nggak naik nggak apa-apa, saya turun lagi aja. Saya mau nanya ke Bang Zuma sama Bang Luga. Kalau nggak ada salah satu ya saya nggak nanya, nggak apa-apa. Iya silakan Bang Zuma dulu boleh. Salam kenal pengikut Salam. pengikut Yesus. Salam kenal Bang Zuma ya. Dari sekte mana Bang? Saya pengikut Yesus. Oh iya. Tadinya mau nanya sama Bang Zuma, mau nanya sama Bang Luga, cuma salah satu nggak ada ya saya nggak jadi nanya. Oh gitu. Ya, Jadi biar kalau adil pengikut saya. Yesus itu jadi ambigu jadinya. Karena orang Muslim itu bisa juga disebut sebagai pengikut. Karena Terus kalau orang Kristen itu bisa juga pengikut Yesus atau enggak? nggak bisa. Mereka bukan pengikut. Mereka pentuhan, Bang. Pentuhan Yesus tapi pengikut Paulus. Itu yang benar.
Masih ada nggak sih Bang Luga di bawah itu? Loh, Bang, abang mau turun? Selamat malam Bang Div. Mbak apa nih? Turun aja. Salam kenal Bang, ya saya- Bang. Pengikut Yesus salam Iya, kenal Bang, ya. sama-sama salam Iya. kenal juga Bang ya. Siap. Tadi Makasih, saya mau Bang. ngomong sama Bang Luga, Pak Koro-Koro itu Bang Luga itu. Ya, makasih Bang. Ya. Terima kasih Bang ya. Makasih, Ya, makasih. Apa artinya itu Bang Zuma? Ya, Ya, sama. makasih banyak. Saya tidak tahu artinya, cuman saya ingat anak Batak yang dialog debat dengan saya selalu mengatakan itu. Ini ada suara korok-korok kata dia. Bukan bahasa Batak tapi itu. Selamat malam Mbak Dive apa abang nih Mbak Dive nih? Malam Mbak. Suaranya mana suaranya? Katanya mau naik. Halo, aduh naik kok pada tidur ya? Gak tidur itu Pak Nabi. Kena roh itu, ayo Mbak Dive ngomong lah, silakan. Ripka saya belum nunggu yang lain. Nabi Luga Timbunan. Tadi saya cuma bercanda bilang Luga Timbunan. Bapaknya tadi itu terus-terusan mengatakan Timbunan. Mbak Dive gak ada suaranya, kalau nggak ada saya turunin dulu ya. Yuk. Malam Bang Damai Macan. Malam. Oh cewek, aduh. Assalamualaikum dari Islam Kristen. Ya, malam. Waalaikumsalam. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan ke Bang Juma? Silakan sebentar ya. Itu nyari-nyari yang Kristen. Yang Kristen aja yang naik dulu lah, jangan yang Islam dulu. Ntar malaman baru Islam. Ayo silakan Mbak. Mbak, silakan Mbak. Ada yang mau disampaikan dengan Bang Juma Pak? Kangen-kangenan apa-apa gitu? Ke yang lain kali. Kalau dariku salam kenal aja. Salam kenal Mbak Damai. Mbak, grogi apa gimana? Grogi sama Bang Juma. Terlalu ganteng apa? Enggak lah. Beliau salah Gimana? komal. Tergantung ini, tergantung Bang Juma nih. Luga mau dinaikin lagi nggak Bang? Daripada nggak ada yang lain. Iya. Bentar. Koko Cian, bentar. Koko. Mbak silakan Mbak, ada yang mau nyampein silakan 2 menit waktunya saya kasih, nanti biar tukar sama yang Kristen. Udah turun Bang. Oh udah turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurunda, saya mau minta tolong gimana caranya ngebantah di Yohanes 10:30 sama Markus 10:45. Ini saya lagi debat sama teman saya nih di telepon. Oh. Itu aku adalah satu tidak ada itu Bang di teks aslinya Bang. Iya betul. Di teks aslinya tuh dari Kodeks Sinaiticus nggak ada aku dan Bapak, cuman itu aja Bang. Aku dan Bapak adalah satu, tidak ada. Adalah Aku satu dan ini tidak Bapak. ada Bang. Cuman Markus aku dan Bapak doang. 10:45 ini, Markus 10:45 ini. Markus 10:45. Tapi karena sudah terlanjur ada, ya dibantah aja menggunakan Yohanes 8. Yang tadi Yohanes itu. 8. Iya. Yohanes 8 itu menjelaskan bahwa Yesus mengakui dia dan Bapa adalah dua. Oh, Yohanes 8 ayat 18 mulai dari 17 atau dari 16 sampai nomor 20. Datanya 16 saja, 16 sampai 18. Yohanes 8 16 sampai 18 ya. Siap. Oke, itu yang di Markus 10:45. Markus Bunda 10 bisa di 45. Kalau Markus 10 itu bercerita tentang ini kan, bantah-bantahan dengan orang Farisi kan. Nah, di data 45 ya? Iya, data 45. Oke. Nah, ini Saya lagi telepon-teleponan nih masalahnya. Iya. Ini justru larinya nanti ke ini, ke
Yesus itu memberikan nyawanya untuk apa? Dengan cara apa kemudian Yesus? Karena Tuhan di dalam perspektif pemahaman orang Yahudi yang menjadi tebusan itu adalah hewan. Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Oke. Ya. Imamat 1 Terus? nomor 2. Kemudian Apalagi, Tuhan Oh, Tuhan iya. tidak mau kemudian ada orang yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Itu di Imamat 20 nomor 3. Imamat 20 nomor 3. Ya, jadi Markus ini ngarang bebas. Dia dapat informasi bahwa Yesus berkata seperti itu dari mana. Sementara Markus, penulis kitab Markus itu tidak pernah menjadi murid Yesus. Oke. Ini konspirasi yang dibuat oleh Markus, Lukas dan juga Paulus untuk kemudian Yesus itu mereka persembahkan kepada dewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada yang memberikan nyawanya untuk penebusan dosa, nggak mau, kecuali hewan berdasarkan Imamat 1 nomor 2. Nah, untuk membuktikan Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan nyawa manusia, Imamat 20 nomor 3. Imamat 18:21 juga bisa. Imamat 18:21. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah darah hewan itu ada di dalam Lukas 5 nomor 14 dan juga Matius 8 nomor 4. Oke. Jadi Markus ini ngarang bebas. Oke, ini bukan. Gurunda bisa jelasin yang terakhir ya, Matius 26:39, bisa itu? Matius 26 membahas tentang Matius 26 membahas tentang ini kan, tentang perkataan Yesus yang akan datang sosok nabi gitu. Bukan? Iya, itu yang 39-nya Gurunda, yang 39-nya ayat nomor 39. Iya, karena di situ Yesus kemudian mencontohkan ibadah. Kan gitu. Nah, lalu kemudian beliau berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, kehendak Bapa ini bisa Anda lihat di dalam Mazmur 91. Mulai dari data 21 sampai nomor 16. 21. Iya. 16. Oke. Nah, Berarti bahwasanya Yesus itu di Matius 26:39 itu sholat ya berarti ya? ya betul, beliau lagi beribadah. Makanya dikatakan untuk menguatkan Matius 26 nomor 39 cukup bacakan kemudian Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, sejatinya kalau kau percaya kepada aku, kamu juga sholat. Oke, berarti yang oke. Terakhir Markus 12:29 saya nyimak di bawah aja dah Gurunda dah. Iya dah. Terima kasih Gurunda. Markus 12:29. Iya. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf lahir dan batin Gurunda Zuma. Gimana? Iya. Di mana buktinya? Para muridnya itu mengikuti ajaran Rasul, Bang? Yesus, Bang. Di Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Oh iya, Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Bahwasanya murid-muridnya mengikuti ajaran Yesus di Kisah Para Rasul 3 nomor 1. 3 nomor 1. Oke. Kisah Para Rasul 3 nomor 1. Di situ kalau nggak salah Petrus sama Yohanes itu melaksanakan sholat. Mampus kau, tidur kagak bisa tidur kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Anonim. Iya, selamat malam Bang. Oke. Silakan, ada yang mau ditanya dengan Gurunda Juma, silakan. Baik, saya sebenarnya bukan untuk bertanya, naik ke sini cuman saya sedikit resah, gelisah mendengar banyak hal perdebatan, banyak hal diskusi, banyak hal yang diperbincangkan dalam platform media sosial seperti TikTok. Saya bukan menggurui Bang, saya bukan untuk mengatakan inilah yang benar atau apa. Cuman saya hanya memberitahu semesti hal seperti inilah konsep yang ada dalam kekristenan. Begitu, baik itu Kristen Protestan,
Katolik, Assalamualaikum. Oh iya, bentar bang. dan juga dengan Ortodoks dan lain sebagainya begini bang. Cuman kan ketika kita merunut sejarah, banyak kemudian pertentangan dalam gereja yang menyebabkan sampai pada saat ini banyak denominasi, banyak seakan-akan kutub lah kita katakan bang ya. Cuma saya mengatakan seperti ini bang, begitu juga mungkin sebagai pengetahuan atau pembelajaran bagi teman-teman yang ada di bawah, bahwa kita mesti paham bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen itu unik. Artinya berbeda dengan konsep ketuhanan yang saudara-saudari pegang, yang saudara-saudari pahami. Bahkan dalam gereja Kristen sendiri pun terkadang ada ajaran-ajaran yang membenarkan dengan sendirinya ajaran seperti inilah yang benar. Saya kira itu hal yang lazim, tetapi saya kira perlu dipahami jikalau lintas iman seperti ini. Tapi sebelumnya bang, mohon maaf disclaimer, saya maksudnya menghargai, mengapresiasi apa yang para saudara-saudari buat sebagai tanya jawab, sebagai pembenaran atau apapun. Tetapi saya mengharap tidak menjadi ajang untuk menghujat, mengejek atau memojokkan atau mendiskreditkan ajaran atau kepercayaan orang lain. Itu disclaimer saya bang ya. Saya tidak meminta orang abang untuk tidak melakukan hal yang demikian. Jika menurut orang abang itu memberi makna, itu bagus saya kira bang. Tapi kita kembali ke yang tadi. Pertama tentang konsep ketuhanan. Jika kita berbicara tentang konsep ketuhanan dalam tradisi Samawi, baik Islam, Yahudi maupun Kristen, itu kan kita harus mengakui kita berutang kepada saudara-saudari kita yang Yahudi begitu kan. Tetapi kemudian dengan kehadiran Yesus kemudian semakin tampak jelas bagaimana konsep tentang ketuhanan itu. Itulah konsep yang dipegang, yang dipahami oleh itulah yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Begitu juga dengan abang-abang mungkin saudara-saudari. Tapi kemudian tentang konsep tentang Yesus yang adalah manusia dan Allah itu terkadang menjadi pertanyaan juga. Iya, bagi saudara-saudari yang Muslim, jikalau memang Nabi Isa Al-Masih itu hanya sebagai Nabi, itu kami junjung tinggi, kami hargai. Tetapi bagi kami yang Kristen itu adalah Allah dan juga manusia. Jika ditanya memang data, fakta, sejarah, kami bisa memberi banyak bukti terkait itu begitu. Tetapi sayangnya di dalam platform media TikTok seperti ini banyak orang yang dengan kegeramannya, dengan kegelisahannya naik begitu saja mencoba menjawab, mencoba mendebat, tetapi tanpa data-data yang terkumpul, data-data yang kuat begitu, sehingga menimbulkan pemahaman juga kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang awam, yang mungkin hanya sebagai pendengar dari diskusi kita. Itu yang kemudian saya pikir perlu kita khawatirkan bang, sebagai orang yang mungkin terpelajar, orang yang memahami. Saya sendiri juga belajar tentang Islamologi, tentang Kristologi, tentang hermeneutika kitab suci. Jadi banyak hal, bahkan doktrin-doktrin lainnya yang saya pelajari, termasuk tentang kematian begitu bang. Salah satu yang saya resahkan juga ini kan, yang menjadi permasalahan seperti ini bang, tentang konsep Nabi Isa Al-Masih dalam kitab Al-Quran, dan juga nama Yesus sendiri itu saja diperdebatkan apakah itu sama atau tidak. Ya saya kira memang kita perlu memang wawasan yang lebih luas, yang maksudnya mengumpulkan data-data, belajar banyak hal untuk membuat pemisahan bahwa ajaran seperti ini memegang konsep yang satu ini, sedangkan ajaran yang ini memegang konsep yang seperti ini. Yang didiskusikan adalah ya silakan Bang Juma tanggapin, kelamaan itu bang abang ngomongnya. Iya baik. Jadi gini bang,
Saya terima kasih banyak ya atas kekhawatiran saudara saya ini. Kalau Anda khawatir dengan keadaan seperti ini, saya justru khawatir kalau di antara Islam dan Kristen itu ya tidak memahami sejauh mana kemudian kevalidan, kesahihan, kebenaran tentang agamanya, sehingga ia mati di dalam beragama tanpa benar-benar mengetahui bahwasanya inilah agama yang benar, dan itu kemudian diajarkan kepada anak istri. Saya lebih khawatir ketika saya berislam tanpa mendapatkan poin kebenaran Islam, dan itu saya ajarkan kepada anak istri saya, mati dalam keislaman dan ternyata Islam itu adalah agama yang tidak benar. Demikian juga saudara, harusnya khawatir ketika anak istri saudara, orang tua saudara menjadi Kristen dan mati dalam kekristenan, ternyata poin kebenarannya tidak ada di Kristen. Karena itulah kemudian Islam dan juga Kristen harus dibedah di meja akademisi seperti yang kita lakukan sekarang. Anda harusnya gembira, Anda harusnya senang. Kenapa? Kebenaran agama Anda diuji, kebenaran agama kita Islam diuji. Saatnya lah kemudian kita melihat dari sudut pandang logika akal sehat mana yang benar di antara dua agama tersebut. Kenapa? Tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang sesat dan yang satunya adalah benar, pasti ada. Nah, celakanya kalau kemudian ternyata kesesatan itu jatuh di Kristen, apa Anda mau membiarkan anak istri Anda itu kemudian untuk mati di dalam kekufuran, mati dalam kesesatan, mereka kekal di neraka? Anda mau? Kalau saya nggak mau. Nah sekarang kalau Anda mengatakan saya yakin Kristen itu benar, dari aspek mananya? Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal kitab Kristen, Yesus tidak mengenal pemuka-pemuka Kristen, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap agama saudara. Lalu kebenarannya dari aspek mana yang Anda bisa mengatakan bahwa agama Anda adalah agama yang paling benar? Kemudian Anda tenang duduk di rumah melihat anak Anda ke gereja, istri Anda ke gereja, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Saya lebih khawatir kalau Islam dan Kristen diam, tidak ada dialog. Adalah lebih baik kalau kita berdialog, meskipun di dalam dialog itu terkadang ada yang halu, ada yang asumsi, ada yang hanya bermodalkan doktrin dan dogma. Adalah lebih baik kita dialog menggunakan data. Islam menyebut dirinya Islam, Nabi yang membawanya menyebut Islam, Al-Quran menyebut dirinya Al-Quran, Nabi yang membawanya menyebut nama Al-Quran, mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang Allah, dan Allah menjelaskan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak disifati oleh agama Anda. Kristen bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Kristen. Bible bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Bible. Paulus bercerita tentang Yesus, Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Cinta bertepuk sebelah mata, dan itu Anda harapkan anak istri Anda bisa terselamatkan dari ajaran seperti ini. Kalau saya, Bung, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu saya anggap sebagai apa istilahnya, stand up komedi beragama. Baik, Bung. Agama. Baik, Bung. Oke, Baik, silakan, Bung. silakan. Apa menurut Bung itu kebenaran, Bung? Kebenaran itu adalah ketika sesuatu menjabarkan dirinya dan itu pas dengan logika akal sehat manusia. Itulah kebenaran. Oke, baik ya. Artinya bahwa kebenaran itu kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan yang akal dan kenyataan, wahyu, begitu Bang. ya? Akal dan Iya. wahyu. Akal dan Wahyu. kitab yang kita pegang. Iya, betul. Oke, saya kira baik secara filosofis memang manusia selalu objek dari intelijensi manusia itu adalah kebaikan, Bung, yang mengarah kepada kebenaran. Bung percaya dengan itu, Bung? Bahwa saya ulangi, objek dari intelijitas atau objek dari kehendak manusia itu adalah menangkap esensi atau kodrat dari adanya sesuatu. Contohnya, Bung sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, Bung memiliki intelijensi, memiliki kehendak. Jadi Bung tahu apa gunanya komputer, apa gunanya pisau. Dan jadi di situ dapat intinya, poinnya kebenaran itu di situ, Bung. Anda tidak bisa sembarangan menggunakan pisau.
membunuh orang lain. Karena Anda tahu, secara manusia yang menciptakan pisau, tujuan atau eidos, makna beradanya suatu pisau itu adalah untuk membantu Anda memotong bawang, memotong wortel, dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda semakin masuk baik. Begitu Bung ya. Itu untuk menghantar kita kepada kebenaran itu Bung. Baik, maka pertanyaan saya kemudian adalah wahyu atau akal, siapa yang benar-benar bisa menangkap kebenaran yang sejati atau esensi dari kebenaran itu, jika memang Anda mengharapkan bahwa kebenaran itu eksis di dunia ini? Silakan jawab Bung. Iya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai hal yang baik, perlu dipahami kemudian bahwa baik belum tentu benar. Itu yang perlu saudara paham. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai wahyu, wahyu berarti terkait dengan kitab suci. Kitab suci itu kemudian ketika kita lihat dari sudut pandang kita sebagai manusia, maka di sana ada hikmah, di sana ada ilham. Maka poin dari hikmah dan ilham itu adalah jalan lurus kepada Dia yang telah menciptakan kita. Al-Quran menggariskan in huwa illa wahyu yuha. Ucapan yang diberikan oleh sumber iman yang ada kita imani, kami sebagai muslim, itu harus bersumber dengan klaim bahwa tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada orang yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin dalam agama. Bagaimana? Oke, Bung. Cukup. Bagaimana dengan kitab saudara? Mimpi bisa dibilang kebenaran nggak? Maaf, Bung. Bagaimana dengan kitab saudara? Mimpi bisa dibilang kebenaran nggak? Mimpi itu kebenaran nggak? Maaf, Bung ya. Mimpi Saya salah bisa sampai dibilang sini. benar nggak? Bang Mimpi Juma ya. bisa. Kalau yang mimpinya itu sebagai petunjuk dari pencipta langit dan bumi, bisa. Oke, Bung. Bung Bisa dibuktikan nggak mimpi itu? Mimpi itu bisa dibuktikan nggak? Maaf, Bung. Sabar Bang Luga. Oke, maaf. Gantian. Anthony gantian dulu. Maaf, host. Siapa? Silakan host, tunjuk siapa yang berbicara host. Daripada kita ngawur kan. Silakan. Terima kasih, Bung. Begini, Bung Juma, terima kasih terkait wahyu tadi itu. Ini yang kemudian menjadi miss dalam pemikiran kita, logika kita sebagai manusia. Wahyu itu kan sudah di luar akal, itu wahyu. Jadi kami orang Kristen percaya bahwa kitab suci itu juga wahyu. Lalu apa yang diperdebatkan dari situ? Apa yang perlu diperdebatkan dari kitab suci? Karena kemudian kan kembali kepada iman kan, Bung. Contohnya kitab suci Anda. Bagaimana Anda bisa menerima itu secara nalar dan logis? Sedangkan kitab suci Anda itu menuntut iman untuk mempercayai bahwa kitab suci itu adalah benar-benar bersumber dari Allah. Sama juga dengan yang di Kristen. Kitab suci itu adalah wahyu. Baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, baik dari kitab Kejadian sampai wahyu, itu adalah wahyu. Salah. Yang artinya salah. Sabar Bang Luga, sabar Bang Luga. Iya, sabar Bang Luga. Keempat Injil itu bukan wahyu. Sabar Bang. Enggak, saya harus nanti kita uji Bang, nanti kita uji. Gantian bicaranya ya. Ya, sabar Bang dulu. Biar teman Anda dulu, Bang. Iya. Nanti kita uji. Wah, masalahnya nanti kita uji mana yang asli. Silakan Bang Anonim. Iya. Baik, kebetulan saya membaca komentar di bawah karena saya mengatakan bahwa wahyu kitab suci kami juga wahyu. Ada yang berkomentar di bawah mau menyamakan Al-Quran dengan kitab suci Kristen. Tidak, saya tidak menyamakan. Konsep tentang wahyu itu kan sudah di luar akal, yang artinya menuntut iman, Bung. Menuntut iman, Bung ya. Ini sepertinya Luga Tambunan ini sepertinya menyala terus. Ada yang perlu diperdebatkan, Bung, atau ditanya, didiskusikan, silakan, Bung. Daripada saya bicara, Anda menyala terus, agaknya tidak enak. Tadi Alkitab itu tidak semua wahyu. Oh, Alkitab tidak semua wahyu. Alkitab itu tidak semua wahyu. Kamu salah ngomongnya.
Berarti Anda bukan Kristen. Tidak. Berarti Anda bukan Kristen. Salah kamu. Oh, kok jadi bukan Kristen? Kamu yang salah. Kamu yang salah. Alkitab itu ada kesaksian. Kesaksian dengan wahyu beda. Kalau kesaksian itu, kalau wahyu itu mimpi dan penglihatan, goib sifatnya. Tapi kalau kesaksian sifatnya nyata. Nah, si Juma ini dari dulu bermain goib. Wahyu dan goib dan hidup di dalam dunia goib. Tapi kalau Alkitab itu bukan goib. Ada memang wahyunya kitab para nabi, tapi pada waktu 12 murid Yesus itu bukan wahyu. Itu kesaksian, saksi mata. Nggak perlu wahyu di situ. Makanya gue bilang kau salah. Oke, terima kasih. Salah kan? Mencoba. Bang Re, tukar dulu sama Bang Leplos boleh nggak? Takutnya Bang Re besok kerja. Bang. Gimana Bang? Bang Re mau istirahat, takutnya besok kerja. Untuk saya tukar dulu. Pinjam di bawah aja. Oh ya, makasih ya Bang Re. Bang Leplos. Luga hati ya. Baik, Mak. Terima kasih. Begini, Bang Luga. Saya sedikit malu di hadapan saudara-saudari yang lain berhadapan dengan Anda. Dan bagaimana dengan penulisan kitab suci? Penulisan kitab suci itu kan berdasarkan wahyu, meskipun di dalamnya ada kesaksian. Jadi perlu dipahami bahwa kamu harus bisa membedakan antara wahyu dengan kesaksian. Kalau wahyu itu dapat dua, mimpi dan penglihatan. Itulah wahyu yang diberikan kepada para nabi. Tetapi kalau kesaksian itu adalah cerita-cerita real, cerita nyata yang dicatat. Makanya Injil dari tentang Yesus itu adalah kesaksian 12 murid Yesus. Kalau wahyu itu beda lagi, itulah kitab wahyu, kitab yang didapat dari mimpi dan penglihatan. Karena kita nggak bisa bermain di wahyu terus. Kalau bisa bermain di wahyu nanti nanti musuh Kristen itu semua mereka bermain di wahyu. Yesus disalibkan, mereka lihat di langit. Yesus katanya tidak mati, mereka lihat di langit. Semua serba goib. Makanya kekristenan itu bukan hanya wahyu. Memang wahyu itu ada di zaman para nabi. Tetapi pada waktu Yesus datang itu nggak butuh wahyu. Karena orangnya sudah di depan mata. Kalau murid 12 murid ngobrol dengan Yesus, itu wahyu bukan? Itu bukan wahyu. Itu namanya mereka langsung real bicara. Makanya kesaksian itu lebih mahal daripada wahyu. Karena kesaksian itu bisa dibuktikan. Kalau wahyu nggak bisa dibuktikan. Wahyu nggak bisa dibuktikan. Oke, wahyu terima kasih, hanya Bung. penyokong saja, tapi wahyu nggak bisa dibuktikan. Bentar, Oke, aku terima pastiin kasih, dulu. Bung, ya. Bentar. Aku pastiin dulu Terima Bang kasih. Leplos bukan sini. Selamat malam Bang Leplos. Assalamualaikum Sensei, teman-teman, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain banyak yang palsu lagi Bang. Maaf ya Bang. Ayo. Ya. Baik, terima kasih Bung Luga. Begini, mungkin kita beda konsep di sini. Baik, untuk mengantisipasi itu, untuk mencegah perdebatan yang lebih panjang, saya berbicara lebih kepada kekatolikan. Itu Bung ya. Mohon maaf sebelumnya jika Anda mengatakan bahwa memang Katolik lagi nih. kitab suci. Jika Anda mengatakan kitab suci bukan Saya wahyu, kan tadi gini maaf. sebenarnya. Sebentar ya. Saya kira waktu Antoni, saya untuk bicara, Bung. Kamu Saya kira iya waktu sebentar saya dulu untuk sebelum bicara, kamu Bung. bicara. Kami kan iya sebentar dulu nanti saya kasih waktu kamu berbicara. Kamu tahu tadi saya sedang berdebat dengan Juma. Lalu si hostnya menurunkan saya. Nah, lalu kamu naik menyela. Jadi omongan kami tadi terputus. Jadi maksud saya kalau memang si Juma memang mau lagi ngeladenin nggak masalah sih. Ya artinya kita juga maklum lah kan. Cuma kan karena kamu naik pembahasannya jadi berubah gitu loh. Jadi kan tema kita tadi kan tentang Roh Kudus. Roh Kudus saya sedang menjelaskan Roh Kudus. Si hostnya langsung menaikkan orang Kristen. Jadi penjelasan saya belum selesai tadi. Nah saya diturunin kamu dinaikin. Jadi pembahasan kita tadi terputus. Nah semua yang di bawah itu lagi nungguin penjelasan tentang siapa Roh Kudus. Nah kamu nanya-nanya kebenaran itu apa. Jadi topiknya udah beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah mau memang ganti topik juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kamu mau ngomong kebenaran nggak apa-apa, gitu. Baik, Bung. Yang saya sesalkan dari Biar diri kamu tahu Anda, aja tadi. Silakan. Saya sedang berbicara dengan Bang Juma, lalu kemudian Saya tidak salahkan kamu. Anda menyela pembicaraan saya.
Begitu. Itu yang saya Bukan menyela pembicaraan kamu karena tadi tuh omongan kami tuh terputus tadi. Harusnya kamu kan, oh Luga udah naik, tolong kasih waktu buat saya. Karena tadi omongan saya tuh di-cut terus sama host ya kan. Saya ngomong dinaikin Kristen, saya ngomong dinaikin lagi pendeta, saya ngomong lagi dinaikin lagi kamu. Jadi 3 orang dibikin bantalan tadi. Padahal pembahasan saya dengan Juma sudah enak banget tadi tentang Roh Kudus. Nah pembahasan ini terputus gara-gara hostnya menaikkan 3 orang Kristen. Jadi saya mau nginjilin dihalangi oleh 3 pendeta, 3 orang Kristen itu loh tadi. Nah makanya kan saya bilang, tapi kalau memang hostnya di sini seperti itu nggak apa-apa. Nanti kalau kita di debat terbuka nggak bisa seperti itu. Nah rencana saya kan mau bikin debat terbuka kan di Jakarta. Jadi nanti sudah nggak bisa diatur-atur lagi gitu. Jadi semua harus ikut aturan. Jadi nggak bisa. Kalau debat-debat kayak gini memang masih dikendalikan sama host. Tapi kalau di debat terbuka nggak bisa dikendalikan seperti itu. Makanya nanti saya bikin debat terbuka di Jakarta supaya tidak ada yang dikendalikan seperti ini. Jadi omongan lagi enak dinaikin satu. Jadi nggak bisa begitu. Bisa saya bicara, Bung? Nah silakanlah kau ngomong. Ini Bung, kan ada host, biar dia yang menuntun kita berbicara gitu Bung ya. Jadi bukan host itu bukan menuntun sebenarnya. Perdebatan ini adalah kesepakatan, bukan host yang menuntun. Itu perdebatan itu sebenarnya kesepakatan. Ya, tapi tidak apa ya, maksudnya tidak seenaknya aja nurunin orang, nggak bisa begitu. Makanya kan nanti suatu saat lo di debat terbuka lo nggak bisa seperti itu lagi. Makanya saya selalu mengusahakan debat terbuka supaya host tidak mengatur-ngatur. Kayak gini kan, saya lagi enak-enak tuh padahal menjelas. Kau diam dulu, kamu diam dulu sebentar. Dari tadi saya tuh berdebat 3 orang dibikin untuk membantali saya. Yang pertama perempuan si Christian, naik lagi pendeta. Saya mau jawab diturunin gitu. Nah nggak boleh gitu. Debat. Tapi kalau memang udah memang Bang Luga tolong, memang kami nggak mampu lawan Bang Luga. Nah, ngomong baik-baik, saya pun akan turun. Sesi merengeknya sepertinya bisa ditunda dulu ya. Sesi merengeknya sepertinya bisa ditunda dulu. Bukan serengek, artinya nanti kalau di debat terbuka lo nggak bisa begitu. Karena bikin debat terbuka juga kan lo kagak bisa, cuma bikinnya kan kayak gini-gini doang. ayo pembahasan lah, jangan muter-muter. Hanya orang lagi ngomong diturunin, suka-sukanya gitu. Jangan, bukan ngerengek, kasihan elunya. Mulai belajar dari sekarang, belajar. Nanti kalau udah di debat terbuka nggak bisa lagi begitu. Habis sudah. Kita gitu, harus belajar dari sportif gitu, supaya gue lagi melatih kalian cara berdebat. Kita fokus yang sekarang aja dulu. Kalau soal nanti itu, gue lagi melatih kalian dalam berdebat. Gue udah Juma belum pernah debat terbuka loh. Juma belum pernah debat terbuka. Tanya masih Juma, pernah nggak dia buka? Sering. Saya udah 8 kali debat terbuka. Ya kalian itu. Sering apaan sih Juma nggak pernah debat terbuka? Orang masih Bang Luga itu dialognya dapat pulus depan kamera saya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam debat di mall. Itu non-stop. Itu udah sering kulakukan dengan teman-teman dari lulusan S2 teolog. Dan itu tidak mau disiarkan, tidak mau kemudian direkam sampai dia ngamuk-ngamuk nangis. Mereka nggak mau malu. Itu Bang, beda dengan Bang Luga. Habis itu Bang Luga terima amplop kan? Jujur Bang. Karena ada amplop. Kok terima amplop? Ada amplop. Abang datang, kalah tidak kalah. Yang penting hadir. Bukan itu poinnya. Memberikan ilmu atau tidak memberikan ilmu. Yang penting begitu pulang terima amplop. Meskipun bikin gunung di Makassar, lo jualan. Lo nyari duit dari jualan. Amplopnya hanya 50. Bentar Juma. Kamu itu kan pedagang. Kamu nyari duit dari berjualan, buka wisata. Kamu dapat duit dari situ. Nah kalau Nabi memang wajib hidup dari penginjilannya, dari perpuluhan, wajib itu. Nah gitu dong. Kalau pedagang kan hidup dari jualannya. Nah dengarkan iya dong. Iya kan. Cuma kan pedagang dan apologet. Jadi jangan macam-macam sama Nabi. Ntar dikutuk jadi batu tawas botol rasa. Ya kan Bang Luga. Kalau Nabi itu memang harus hidup dari kenabian, hidup dari penginjilannya. Kalau Juma kan pedagang.
Tidak bisa dibilang Host, ustaz. tolong dulu Emang dia pedagang panggil kok, pedagang BNN, tes urin dulu tapi ini. 50% mungkin. Tes urin dulu ini BNN. Ini udah nggak beres ini, kok udah nggak sehat lagi nih. Kau tes urin. Kemarin aja lo ketemu gua lo cute lo. Pas ketemu gua langsung menunduk dulu mukanya. Bung Luga. Masa ketemu gua mukanya. Bung Luga, seperti ini Bung. Jika Anda Udah, diam dulu lah, bro. Kristen, tunjukkan dulu etika pengikut Kristus. Masih seperti ini di hadapan orang lain dengan sikap Anda Bukan yang tidak etika, etis. ini tadi acara kami. Kamu diam dulu. Ini acara kami tadi. Saya udah lama. Sebelum kamu naik, saya udah sejam di sini. Iya, saya kamu menonton. kan baru Saya naik. menonton, Bung. Saya menonton. Iya, makanya kalau kamu tahu pembahasan kami tadi, tolong dulu jangan dipotong dulu pembicaraannya. Gitu loh. Baik, sekarang saya kira Sekarang yang kamu omongin juga nggak jelas. Kamu aja masih nyembah patung. Ya kamu aja masih nyembah patung. Ngapain kau ngajarin orang? Oh, kamu ya, aja masih nyembah patung. Tuh kau ngajarin orang. Makanya saya nggak suka dengerin kamu karena kamu masih nyembah patung. Ya udah turunlah. Umat patung turunlah. Terima kasih. Ya umat patung turun dulu lah. Saya kira lebih baik ke bersin ya patungnya. Ya, terima kasih. Bagaimana host? Bang Juma. Ya, dilap-lap dulu patungnya. Bagaimana Bang Juma, Bang host, kesempatan saya berbicara atau kita serahkan ke Bang Luga ini? Bang Luga. Ya udahlah, silakan. Ini dulu Bang, diluruskan dulu tuduhan Bang Luga itu Bang. Iya, luruskan. Itu enggak bagus didengarkan sama yang lain gitu. Masa orang sesama Kristen dibilang nyembah patung gitu. Bang Luga. Mungkin kalau seperti itu kita memang dia menyembah Maria. Aduh, Bang Luga biarkan dijelasin dulu, Bang. Dia kalau pernah ke Tugu Pancoran dia akan tahu apa makna. Tapi kenapa ya? Dari Tugu Pancoran itu. Bang Juma, kalau saya mengatakan si ini penyembah patung, kenapa hati saya sukacita ya? Jangan kenapa kayak ya? gitu. Kok hati saya kayak berkobar-kobar gitu. Makanya saya semangat banget gitu loh. Kenapa saya bilang? Karena tadi pada waktu dia ngomong, yang saya rasakan bukan Roh Kudus, tapi jin yang ada di dalam diri dia. Makanya saya nggak suka dengerin dia ngomong. Makanya saran saya sih mending lu turun aja bro, bersihin dulu patung. Bang. Patung juga perlu dibersihin. Anda juga menyatakan tadi Anda itu memiliki roh iblis. Iya, keyakinan ini saya bilang kan, keyakinannya dibawa aja dulu karena patung-patung kan harus perlu dibersihin. Capek saya dengerinnya. Ya udah nggak nyediain waktu loh ini. Bang Luga. Begini, saya butuh dari teman Kristen juga untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Bang Luga yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak menerima kuasa dari Bapa, tapi dari Roh Kudus. Itu perlu diluruskan karena itu adalah hal yang baru dan menggelikan bagi saya. Kenapa? Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan sekali ya. Saya jelaskan dulu sekali lagi ya. 30 detik Bang. Karena Yesus mengakui bahwa kuasa diterima itu datangnya dari Bapa, bukan dari Roh Kudus saja. Nah, sementara Bang Luga mengatakan tidak ada kuasa dari Bapa, semua kuasa itu dari Roh Kudus. Ini Anda sedang menghujat Yesus ini. Silakan. Enggak, kuasa itu hanya dari Roh Kudus. Kuasa itu hanya dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Makanya kami umat Islam tidak pernah percaya kalau abang ini nabi. Kenapa? Bible aja Anda nggak pernah pelajari. Itu loh. Baca Yohanes 17 Bang. Kamu tidak begini loh. Begini ya. Ya, begini, Bapa memberikan kepada Yesus kuasa, betul. Tapi kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus. Nah, kan sebentar dulu, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Sebentar dulu ya, perhatikan. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, itu betul. Tetapi kuasa itu bukan kuasa diberikan begitu, bukan. Diberikan adalah Roh Kudusnya yang diberikan kepada Yesus. Lalu di dalam Roh Kudus itulah sudah ada kuasa itu. Jadi cara memberikannya seperti itu. Bukan Bapa punya kuasa lalu diberikan kepada Yesus kuasanya, bukan seperti itu. Tapi di dalam Roh Kudus itu sudah ada kuasa. Makanya Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus.
Jadi Roh Kudus itulah yang memproduksi kuasa itu, bukan Bapa memproduksi kuasa dalam dirinya. Saya kasih contoh. Yang memproduksi darah yang mengalir kepada ke seluruh tubuh itu adalah jantung, bukan pikiran. Jantung yang memompa dan menghasilkan darah ke seluruh tubuh, bukan pikiran. Nah, Bapa itu adalah pikirannya yang memerintah. Dia menyuruh Roh Kudus, betul. Dia menyuruh Yesus, betul. Tetapi kuasa yang ada di dalam Roh Kudus itu diproduksi di dalam Roh Kudus itu sendiri. Bukan Bapa yang memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Karena sumber kuasa itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ini yang perlu kamu pahami tadi. Yang terputus omongan saya. Sumber kuasa dipotong sama itu 3 dari pendeta. Sumber kuasa itu dari Bapa, Bang Luga. Tidak, salah besar itu. Telah tibalah saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup? Iya kan saya bilang kronologinya Anda harus tahu Juma. Pemberian kuasa itu dalam bentuk Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memproduksi kuasa itu, bukan Bapa memberikan kuasa kepada Yesus lalu Yesus bikin mujizat. Nggak seperti itu kronologinya. Kronologinya harus tepat. Bapa memberikan Roh Kudus kepada Yesus dan Roh Kudus itulah sumber kuasa. Jadi bukan Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana Roh Kudus menerima kuasa? Coba jawab. Dari Bapa pastinya. Salah. Tamat udah, baptis aja deh. Lalu dari mana? Itu aja salah jawab. Lalu dari mana? Sementara sekali lagi saya tanya ya. Dengarkan. Dari mana? Sekali lagi saya tanya ya. Sekali lagi saya tanya. Dari mana Roh Kudus menerima kuasa? Dari Bapa. Salah. Oh, salah pula. Berarti harus dicoret. Yohanes 16 itu dihapus. Yohanes 16 dihapus dari Bible gitu. Dihapus. Makanya saya bilang Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia memproduksi kuasa itu sendiri di dalam dirinya. Bapa itu cuma dengerin, Bapa itu kerjanya cuma nyuruh. Dengerin. Bapa itu kelebihannya Bapa, dia nyuruh-nyuruh doang memang. Itulah kelebihan Bapa, makanya dia otak. Dia nyuruh-nyuruh, tapi yang disuruhnya itu yang punya kuasa bukan dirinya. Bang Luga. Lo harus tahu kronologinya. Bang Luga. Bahaya lo, bisa masuk neraka lo. Ini Bang Luga nggak bisa ngomong kita. Yesus mengatakan apa Bang? Adalah lebih baik aku pergi, ya kan? Dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Benar nggak? Bahwa Roh Kudus yang datang, Roh kebenaran yang datang adalah pribadi yang diminta Yesus kepada Bapa. Nah, berarti apa? Roh Kudus ini berasal dari mana? Dari Bapa. Iya, betul. Artinya, makanya kan saya bilang. Dengarkan Bang. Lalu ketika Roh Kudus ini datang, dia memimpin pada setiap kebenaran. Sebab Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya. Tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ayo. Oke. Artinya dengar. Artinya berkata-kata pun Roh Kudus itu tidak bisa. Harus yang didengarkannya saja dari Bapa yang harus disampaikan. Berarti dia tidak memiliki kuasa. Begini loh Bang, gini ya. Kan saya bilang Bapa itu pikiran. Pikiran ini kan kerjanya ngontrol, nyuruh. Kerjanya pikiran cuma ngontrol, nyuruh. Selain daripada itu nggak ada lagi. Makanya saya bilang Bapa itu kan. Lalu pikiran ini akan menuntun. Sebentar dulu. Pikiran ini akan menuntun roh. Roh ini akan tunduk kepada pikiran. Iya. Tetapi tenaga itu dihasilkan oleh roh, bukan oleh pikiran. Makanya tenaga itu ada di tangan. Berarti Bapa lebih berkuasa daripada Roh Kudus. Benar nggak? Bapa, betul. Bapa. Udah selesai berarti. Sebentar. Dia bukan Tuhan. Kan ada yang lebih berkuasa dari dia, Bang. Kalau Roh Kudus begini ya, kalau Roh Kudus meminta kuasa kepada Bapa,
kalau Roh Kudus minta kuasa kepada Bapa, maka Islamlah yang benar. Islam yang benar. Karena Roh Kudus minta kuasa kepada Bapa, Yesus juga minta kuasa kepada Bapa. Islamlah yang benar. Tetapi yang jadi masalah, Roh Kudus itu menghasilkan kuasa dari dirinya sendiri, bukan dari Bapa. Enggak. Makanya kisah 3 ayat Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Kisah 1 ayat 8. Dari Roh Kudus itulah sumber kuasa itu. Pada waktu malaikat Gabriel menemui Maria, dia bilang apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya kuasa Allah yang Maha Tinggi itu tinggal di dalam Roh Kudus, bukan tinggal di dalam Bapa. Bapa itu cuma memimpin. Bukan gitu, Bang. Udah mulai goncang nih, Bang Jo. Goncang ini, benar. Anda membaca Lukas 1 nomor 36, benar kan? Atau nomor 35. Di situ sangat jelas dikatakan malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Theos Bapa yang Maha Tinggi akan menaungi. Kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Iya, artinya dengar. Kuasa Roh Kudus atau kuasa Bapa? Ayo. Iya, bilangnya tetap kuasa Bapa karena kan ketiganya itu satu. Aduh, ujung-ujungnya kan ketiganya satu. Bang Luga kan ininya. Bapak itu adalah sebentar ya. Oke ya. Sedikit lagi aja nih biar mumpung gua lagi waktu gini. Karena gini loh. Bapak ini memiliki kuasa. Bapak ini memiliki kuasa bukan dari dirinya kuasa itu. Bapa memiliki kuasa itu terkandung di dalam yang namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini seperti orang yang memproduksi kuasa dia. Seperti biang yang menghasilkan kuasa, seperti mata air. Iya. Jadi Roh Kudus inilah yang menghasilkan kuasa itu. Sebentar. Makanya wujud Roh Kudus itu beda. Dia bentuknya 7 obor. Kenapa dia bentuknya api? Karena api itu adalah sumber kuasa. Mulai. Api itu tidak menerima api lagi karena dirinya sendiri sudah kuasa. Makanya wujud Roh Kudus itu 7 api. Api itu adalah sumber kuasa. Nggak mungkin yang sumber kuasa minta pertolongan dari kuasa yang lain. Orang dia aja udah api terus minta api lagi. Api yang mana lagi yang dia minta? Bang Luga. Makanya Bapak itu kerjanya cuma mengutus, tapi bukan memberikan kuasa. Artinya memberikan kuasa itu memang karena mereka ketiganya adalah satu. Bahasanya adalah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus. Tetapi yang diberikan kuasa kepada Yesus itu adalah Roh Kudus yang dikasih bulat-bulat kepada Yesus. Nah, di dalam Roh Kudus inilah kuasa itu memancar sendiri. Jadi makanya, kembali ke satu pertanyaan, Bapak bisa nggak menciptakan langit dan bumi tanpa Roh Kudus? Bisa nggak? Iya, bisa aja. Coba lihat di dalam Kejadian itu apa yang tertulis. Berfirmanlah Allah. Tidak bisa. Jadilah terang. Nah, Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Ayo. Makanya perhatikan ucapan Yesus ya. Matius 12 ayat 28. Yesus berkata apa? Matius 12 ayat 28. Yesus berkata, Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Yesus tidak bilang aku mengusir setan dengan kuasa Bapa. Yesus harus merinci. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang 7 obor itu. Iya. 7 obor ini adalah sumber kuasa, makanya wujudnya adalah api. Tapi Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa selain. Nah, sekarang kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak bisa menciptakan langit dan bumi daripada kekuatan yang diberikan dari Bapak. Kan gitu, Bang. Al-Quran juga menerangkan seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa itu memang diberikan mujizat-mujizat dan kemudian diperkuat dengan Roh Kudus. Memang itu betul. Tapi Roh Kudus ini adalah pesuruh. Enggak ada, Dek. Tutup dia. Sini. Nah, Roh Kudusnya tutup. Jadi kemudian ketika diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat jelas itu. Karena umat Islam mengakui dan tidak memungkiri
Gitu loh Bang Luga. Tapi kedudukan daripada Roh Kudus ini hanya pesuruh, dia makhluk, dia utusan, dia ciptaan. Oh tidak Bang. Gitu Bang. Tidak. Perhatikan ucapan Yesus, dia mengatakan di sini, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kenapa begitu mengerikan? Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus sehingga menghujat dia tidak? Oh salah. Loh, masa orang menghujat malaikat itu banyak orang yang menghujat malaikat tapi diampuni sama Tuhan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus itu kenapa sampai tidak diampuni? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Gak boleh Bang, karena Roh Kudus itu adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan yang datang ke dalam dunia menuju kepada seorang nabi yang mengajarkan sesuatu terkait dengan apa yang diterima dari Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tidak boleh dihujat. Kenapa? Karena dia bukan jin, dia bukan setan. Dia adalah utusan berupa malaikat yang datang kepada para nabi untuk mengajarkan wahyu dari ilahi. Tidak boleh dihujat. Tidak boleh. Nah, salah satu contoh penghujatan terhadap Roh Kudus adalah ketika menghujat ucapan-ucapan para nabi, yang mana ucapan itu bersumber dari sumber ilahi. Seperti itu Bang. Sama seperti orang yang menghujat Al-Quran, itu sama halnya dia menghujat. Sebentar. Nah, jadi begini, kenapa saya mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan? Satu, Roh Kudus itu bisa masuk ke perutnya Elizabeth. Pada waktu Yohanes Pembaptis di pertamanya, dia dikatakan sudah penuh Roh Kudus. Lalu pada waktu Simpson di perut mamanya, dia penuh Roh Kudus. Yesus pun di perut mamanya. Pertanyaannya, kalau 7 miliar orang penuh Roh Kudus, Roh Kudus bisa masuk itu kepada 7 miliar orang dalam waktu yang sama, jam yang sama, tapi dia tidak bisa dibatasin oleh ruang dan waktu. Itulah membuktikan bahwa Roh Kudus itu omnipresence, maha hadir. Misalnya gini, di dalam nama Yesus Luga menyembuhkan orang di Bekasi, dalam waktu yang sama di Amerika orang di dalam nama Yesus sembuh. Pertanyaannya, kok bisa? Karena Roh Kudus itu maha hadir, dia bisa hadir di alam semesta. Tapi kalau Jibril, dia tidak maha hadir. Kalau dia ingin ke Amerika, dia butuh waktu 1 jam. Kalau dia pengen ke sorga, dia butuh waktu 2 jam untuk pergi ke sorga. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Di seluruh dunia, dia bisa ada. Kita bisa nyebut nama Yesus, Roh Kudus turun. Dan bisa dia melakukan mujizat di situ. Dalam waktu yang sama juga di Amerika, di Afrika, bahkan di surga pun sama. Itu artinya bahwa Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Dia tidak terbatas, dia maha hadir. Dan ditambah lagi sama yang tadi ya, nggak usah saya ulang-ulang lagi. Bahwa kamu pelajarin Juma ya, kamu pelajarin nanti Alkitab kembali lagi. Bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meminta kepada Bapa kuasa. Dia cuma diutus oleh Bapa. Dia diarahkan oleh Bapa, betul, bahwa dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, bahwa dia akan melakukan apa yang didengarnya. Betul, perintah memang diikutin, tapi kalau kuasa, Roh Kudus tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa, karena sumber kekuasaan itu adalah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu, karena sifat dan pribadinya adalah sifat Tuhan. Ya kalau sifat makhluk kan tertutup, dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya Luga mau ke Jakarta, butuh waktu 1/2 jam dari Bekasi. Malaikat Gabriel mau ke Cina misalnya, dia butuh waktu misalnya 2 jam terbang dulu dia. Kalau dia nggak terbang, dia nggak mungkin nyampe. Tapi kalau Roh Kudus, dia bisa ada di seluruh alam semesta dalam waktu yang sama. Nah itu, nah kamu pelajarin lagi. Benarkah Roh Kudus itu tidak minta kuasa kepada Bapa dan dia memproduksi kuasa itu di dalam dirinya? Nah, gue percaya akan banyak jutaan orang akan datang menyembah Yesus karena memang Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan dan Roh Kudus adalah rohnya Yesus, berarti Yesus benar firman dan lo keok. Dan kalaupun lo tidak mau percaya, ya biar lo aja lo ke neraka sendiri. Gak bisa gitu Bang, itu angan-angan Anda aja, karena Anda gak paham tentang kitab. Al-Quran menjelaskan Kul nazzalahu ruhul kudusi mirabbika bilhaq liyuthabbit alladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Iya silakan. Bang Juma, saya izin bicara Bang. Oke, silakan. Izin ya. Baik, saya tidak akan mendiskreditkan
menyepelekan ataupun menyinggung saudara Luga Tambunan. Saya mohon maaf, kita benar-benar beda konsep, beda keyakinan Bang, itu pertama. Cuman saya percaya bahwa perkataan kitab suci, jika ya katakanlah ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Saya percaya, pegang teguh itu Bang, begitu ya. Saya katakan tidak tahu kalau memang saya tidak tahu, begitu. Jadi begini, masuk ke konsep patung tadi itu Bang. Dari kalau misalnya saya baca juga komen typing orang di bawah, kenapa tidak marah, tidak tersinggung kalau dihina? Ya bagi kami itu, ya kalau kami tidak menghina patung, buat apa marah? Kalau kami tidak menyembah patung, buat apa marah? Seseorang yang marah, dia akan marah. Seseorang akan marah ketika dia itu berusaha untuk menutupi kebenaran yang senyatanya kan. Kalau orang dituduh berbohong, dia akan berusaha menutupi itu dengan kemarahan. Ketika orang menghina dia, menuduh, itu caranya untuk menutupi. Tetapi keyakinan saya tidak seperti itu. Patung sama seperti yang kita temukan misalnya di Tugu Pancoran, ada prasasti-prasasti yang lain, ada patung-patung yang kita temukan banyak di Indonesia ini. Nah, untuk apa dibuat itu? Untuk pengenangan kan. Itu juga dalam gereja Katolik. Mungkin di kamar saudara-saudari semua banyak foto, banyak lukisan. Apa gunanya itu? Itu untuk membantu Anda, untuk mengenang Anda dengan orang yang ada dipajang di foto itu kan. Bukan malahan untuk menyembah dia. Banyak patung-patung dalam gereja Katolik, bahkan patung-patung orang kudus. Bukan kami tidak menyembah itu, kami menghormati. Pertanyaannya Bang, yang sama. Itu ya. Ya udahlah, kalau mau ke neraka aja lah. Nggak apa-apa, nggak usah dibela juga nggak apa-apa kok. Saya juga nggak marah kok. Yang mau ke neraka itu aja. Oke, terima kasih Bang Luga. Nggak usah bahas itu, nggak bahas itu. Mau ke neraka juga nggak apa-apa kok. Saya udah lepas kamu ya. Oke, terima kasih Bang Luga ya. Semoga sehat selalu Bang Luga. Saya jadi bingung pembahasan. Jadi kembali lagi pada yang tadi ya. Bang, itu Bang Jumal masih giliran saya Bang. Ya, jadi kembali lagi ke yang Kamu berisik sekali dari tadi Luga. Biarkan orang bicara dulu. Ini untuk kita semua ya. Secara khusus juga untuk orang-orang atau saudara-saudari yang berada di bawah. Dalam konsep kekristenan itu, sejarah gereja ada namanya skisma itu ya. Skisma barat dan timur itu. Di situ juga terjadi perdebatan seperti yang maksudnya telah terjadi di Rum ini. Perbedaan antara konsep Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa dari Allah Bapa lah turun Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus. Tetapi ada yang justru mengatakan bahwa dari Allah Bapa dan Putra lah turun Roh Kudus. Itu saya kira perlu dipelajari lebih dalam bagi saudara-saudari yang ingin tahu tentang kebenaran mengenai konsep yang tiga itu ya. Itu ibaratnya seperti segitiga Bung. Digambarkan segitiga sama kaki itu kan. Jadi Bapa itu di puncaknya. Jadi Yesus katakanlah di sebelah kiri, jadi Roh Kudus di sebelah kanan. Artinya bahwa dari Bapa yang segitiga paling puncak itu, sudut paling puncak, turunlah Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Ada itu di ajaran yang sebaliknya, itu dibalik apanya Bang? Segitiganya. Jadi sudut yang di atasnya tadi itu jadi berada di bawah tuh. Jadi sebelah kiri atas itu Allah Bapa, sebelah kiri kanan itu Allah Putra yaitu Yesus, lalu kemudian paling bawah itu Roh Kudus, yang artinya dari Bapa dan Putra lah turun Roh Kudus. Itu beda Bang ya. Untuk ini ada kuliah panjang untuk itu Bang. Ada beberapa SKS. Jadi saya hanya memberitahu konsepnya perbedaan. Jika memang ada perbedaan konsep seperti ini, saya tidak menyalahkan konsep yang lain. Saya katakan ya oke, boleh sejauh itu. Tetapi tunjukkanlah bahwa memang apa yang mau Anda
hunjukkan apa yang mau Anda usung itu ke publik, ya setidaknya beretika lah, begitu kan. Sampaikan dengan manusia yang bawa Anda beradab itu. Lalu kemudian Udahlah bro, turun aja lah, berisik banget lo dari tadi apa yang ngomongin gak jelas. Terima kasih bang, terima kasih. Turun aja lo, keluarin dulu jin lo ah. Berisik banget yang diomongin juga nggak tahu apa, orang kayak orang gila lo. Siapa yang mesti turun lah, turun, saya turun, atau- panggil si Maria Gi. Siapa yang mesti turun? Saya atau Bung? Kau turun sendiri, dipanggil si Maria kau. Kau yang Maria yang panggil kau. Oke Bung, terima kasih Bung ya. Kalau misalnya saya sampaikan berikutnya, maksudnya terkait juga pemahaman yang seperti itu juga. Poinnya saja Kita langsung, perlu poinnya saja. Bang. Poinnya aja jadi nggak muter-muter bang. Anonim, Poinnya mau aja nanya langsung. apa-apa gitu. Atau saya mau kasih poin. Saya mau kasih poin. Makanya jangan nyembah patung, ngomongnya gas. Sudah poinnya adalah poinnya begini. Kalau yang saya tangkap dari pernyataan Bang Anonim, poinnya sederhana saja bahwa ternyata produk Kristen itu belum final, produk Yesus itu belum final dan Islamlah yang memfinalkannya. Karena gitu aja. Udah selesai kan? Itu poinnya. Oh, aja itu poinnya. silogisme yang salah. Enggak, Silogisme yang itu salah. poin, saya kira. itu poin. Ya, kita kembali ke logika yang benar, Bung. Bisa saja silogis itu sudah silogismenya Silogis kok. saja sudah. Udah, lu diam aja otak. Apa kaitannya silogis? Enggak ada kaitannya dengan silogis. Ngomongnya dulu, Anda patung ngerti suruh silogis? Anda naik ngerti yang silogisme tadi. enggak? Udah dibilang Anda penyembah jangan bawa patung yang istilah, bilang. jangan coba-coba bawa istilah yang memang belum difahami. Nanti salah penempatan istilahnya jadi salah. Mari kita berbicara tentang yang Anda ragukan dari saya. Bukan, pertarungan kalian berdua itu membuktikan bahwa produk yang dihadirkan oleh Yesus itu belum final dan Islam yang memfinalkannya. Itu aja poinnya, sederhana, nggak perlu panjang-panjang. Simple kan? Itu kan dari Bung, bukan dari saya, Bung. Dan Bukan juga jadi fakta, saya kira bukan dari saya, itu bukan fakta. dari fakta. Kalau misalnya fakta, tunjukkan data-data sebanyak mungkin perihal itu bahwa Islamlah yang menjadi finalisasi dari Kristen begitu. Nah gitu, udah kelar. Tinggal Bang Juma, silakan Bang Juma. Diam, kau lu gak diam. Ayo Bang Juma, silakan. Makanya saya katakan tadi. Dinda kembali Plus ke saja dulu. Oh, yang belum ya udah silakan. Iya, Bang. silakan. Iya, jadi bahkan dalam wilayah internal mereka itu masih banyak begitu ya urusan-urusan yang fundamental yang sangat penting, contohnya urusan ketuhanan saja masih belum selesai begitu. Tapi kalau ditanya Islam begitu ya, hanya perbedaan soal-soal yang lain saja, tidak ada berkaitan dengan Tuhan justru karena kami sudah selesai persoalan itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa Kristen itu adalah produk yang sudah final, yang berhasil, mohon maaf ya, produk gagal itu menurut saya. Menurut saya pribadi ya, produk gagal. Kenapa? Karena pada saat diuji dia tidak memenuhi syarat, itu aja. Banyak syarat-syarat yang nggak dipenuhi. Mau bicara soal apa? Kitab suci. Kitab suci. Dia bisa dikatakan sebagai kitab suci. Salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah kitab itu terjaga. Gitu loh. Sejak kapan umat Kristen itu punya Bukan kitab kitabnya terjaga, nabinya bisa bangkit gak? Arti suci itu kan terjaga. Ini kenapa teriak-teriak ini? BNN dulu, coba tes urin dulu, baru ngomong sama saya. Sebelum tes urin janganlah. Lanjut Bang. Iya, jadi salah kata suci itu artinya terjaga, itu dulu satu syaratnya. Kemudian bicara soal Tuhan, waduh macam-macam lagi. Yang ada Tuhan jejer 3, jejer 2, 1 tapi tidak setara, setara tapi 1, 3 tapi 1, 1 tapi 3, macam-macam aja. Jadi gak jelas begitu ya, ngambang sebenarnya produk-produk ini. Tetapi dipaksakan begitu, dipaksakan dengan apa? Dipaksakan dengan seolah-olah kalimat perumpamaan. Maka kalau sudah ada kalimat perumpamaan, siapapun yang mengartikannya boleh. Selama itu salah satunya adalah kelompok yang memiliki otoritas mayoritas misalnya. Mayoritasnya siapa? Bapak-bapak gereja gitu. Jadi apa fungsinya itu? Rasul-rasul itu apa fungsi-fungsinya itu? Produk kalian bahkan itu, produk kalian itu tergantung dari hasil rapat besar itu, baik itu Konsil Nikea, Kalsedon dan lain sebagainya. Itu produk yang kalian pakai, gitu loh. Jadi bukan produk murni dari Tuhan. Maka saya bilang, bahkan Yesus pun berkata demikian juga. Banyak yang belum dia sampaikan dan kalian belum mampu untuk menerimanya. Siapa yang menyampaikannya setelah itu? Ya sudah, Islam selesai, final. Apalagi? Udah, karena Islam sudah memenuhi syarat. Begitu loh, syarat apapun yang diminta Islam memenuhinya. Udah selesai ya. Oke. Bang Juma mau nambahin Bang Juma, bentar Bang. Bung Neblus. Oh, Bang Juma mau nambahin. Ya, itulah makanya tadi di awal saya katakan bahwa saya terhadap saudara anonim. Kenapa harus ada dialog? Ya karena
sejatinya kalau kita sayang anak istri, kita harus mencarikan jalan kebenaran itu, bukan hanya doktrin dan dogma. Dan aspek kemudian untuk menemukan pilar kebenaran itu ya akal dan wahyu. Itu dia. Ketika kita berbicara mengenai wahyu, maka kita berbicara mengenai kitab suci. Apa yang tertera di sana? Ternyata Tuhan minta, misalnya nih, persembahan darah hewan. Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi minta persembahan darah hewan. Ini wahyu, Bung. Ini wahyu. Tapi seketika kemudian, ketika berbicara tentang wahyu yang ada dalam kitab saudara, yang Anda katakan wahyu, ternyata di sana yang dipersembahkan darah manusia. Lari kepada akal, itu nggak diterima oleh akal. Apapun itu, terkecuali hanya diimani secara doktrin dan dogma, asal percaya. Nah, apakah kemudian rasa sayang, cinta kepada anak istri ini bisa kita buktikan, kita wujudkan dengan berkongko-kongko di dalam kesesatan seperti itu? Ya, saya katakan kesesatan. Saya katakan Oke, Bung, kesesatan. terima kasih. Ya, Oke, Bung Juma, silakan. terima kasih. Tapi gini, Bung, kita harus paham tentang konsep doktrin itu ya. Kitab suci yang mengatakan bahwa Yesuslah sebagai penggenapan dari perjanjian lama segala nubuatan, Yesus yang kemudian menjadi korban, yang dia adalah Allah itu sendiri, itu bukan doktrin. Itu bukan doktrin. Itu memang kitab suci, isi kitab suci, Bung ya. Ketika kita masuk ke Filipi dikatakan bahwa dia, Yesus yang sungguh benar-benar Allah, dia yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama manusia. Tujuannya supaya apa, Bung? Apa artinya? Ada peristiwa posisi mengosongkan diri. Bahwa dia yang adalah Allah, benar-benar menjadi manusia. Untuk apa? Karena memang korban yang darah hewan itu tidak mencukupi, ternyata tidak mampu untuk menebus dosa manusia. Jadi apa? Atau jalan apa yang mesti diambil supaya manusia itu selamat? Ya Allah itu sendiri turun, Bung. Itu konsep, Bung. Saya tidak menyalahkan konsep yang saudara pegang, tapi itu konsep. Saya bukan konsep yang berantakan itu. Inilah yang saya katakan, dengar Bang. Inilah yang saya katakan, ya, bahwa aspek kebenaran itu ditemukan dengan menghadapi dua pilar yang tadi. Ketika dia gagal di situ, maka itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Anda mengatakan Tuhan mengosongkan diri. Ini apa namanya nih? Tuhan mengosongkan diri, apa mungkin itu disifati oleh pencipta langit dan bumi? Sementara ketika kemudian Tuhan mengosongkan diri, siapa yang menjaga alam semesta ini? Kira-kira yang menstabilkan fenomena yang ada, yang terlihat, yang dapat kita rasakan ketika Tuhan mengosongkan diri, artinya sama dengan dia tidak sedang menjadi Tuhan, pensiun dia. Apa buktinya? Bung. Sabar. Apa buktinya? Tunjukkan kepada saya. Apakah Yesus itu maha kuasa? Ayo. Oke. Ini ingat ya, dua pilar ya. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah akal. Ketika keimanan yang kita imani ini menabrak dua hal tersebut, maka itu saya katakan bukan kebenaran tapi pembenaran. Silakan. Oke, Bung. Sabar ya. Saya punya buku sebentar. Silakan bicara lanjut dulu, Bung. Sekitar 30 detik. Ya, silakan di Internet Plus. Ini jurusan antum soalnya. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya aja, dulu narasi dari Silakan adekku. Ya, artinya dari kesimpulan Sensei Juma, Bang Anonim harus diketahui bahwa sesuatu itu bisa dianggap benar ketika dia memenuhi syarat. Itu dulu yang pertama ya. Bisa dianggap benar ketika memenuhi syarat. Kebenaran itu dibagi menjadi 3. Ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Gitu loh. Jangan seolah-olah karena wilayah imanensi, wilayah transenden, seolah-olah akal itu tidak boleh masuk lebih dalam. Enggak, Anda ini ngawur sekali. Gitu loh. Sejak awal rasul-rasul itu diturunkan dari kalangan manusia, spesies manusia, bukan hewan gitu. Artinya apa? Karena manusia punya akal, selesai sampai di situ. Walaupun Tuhan jauh, walaupun Tuhan tidak bertempat, walaupun Tuhan itu tidak punya ruang dan tidak punya waktu, bukan berarti akal tidak mampu mendeteksinya.
Akal mampu mengetahuinya gitu. Jadi jangan juga merendahkan atau mendiskreditkan akal seolah-olah akal itu tidak mampu untuk menembus wilayah-wilayah ketuhanan gitu. Justru tanpa Oke, akal Bung. ketuhanan itu tidak bisa diterima gitulah. Baik, Bung. Ya kan? Saya Simpel paham. kan? Simpel aja. Oke. Jadi Iya. jangan narasi retoris lah. Retoris itu bukan dalil, dalih itu namanya. Bukan dalil Iya, itu, dalih. Gitu. Saya paham tentang filsafat yang Anda usung. Jadi kita tidak berbicara tentang itu. Walaupun memang dasarnya dari filsafat. Saya paham betul itu, Bung. Saya kuasai betul. Mohon maaf sebelumnya. Begini, Bung. Perihal apa tadi? Kemahakuasaan Yesus tuh. Oke. Semua orang, Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Yesus bisa berjalan di atas air. Lebih hebat siapa? Bisa kita perbandingkan. Oke. Ada orang di perjanjian lama yang membangkitkan orang mati. Yesus juga membangkitkan orang mati. Oke. Tetapi tidak ada orang dalam perjanjian lama itu yang menyembuhkan seorang lumpuh sejak ia lahir. Cari apakah ada? Ada Bu Ida. Bu Ida Dayak bisa. Terus gimana lagi? Apalagi Perjanjian coba? lama. Saya Oh, itu kasih lawan perjanjian tanding. lama? Jangan perjanjian lama, ini zaman sekarang ini ada. Saya kasih lawan tandingnya. Siapa lagi? Apalagi coba tunjukkan lagi yang lebih kuat lagi dari itu. Bu Ida bisa. Kemahakuasaan Yesus. Enggak, Bu Ida itu Kebangkitan atas kekuasaan minyak bintang. Tahu betul saya itu. Oke, Minyak bintang oke. itu dari Kalau Kalimantan. Iya. itu kan perlu memang kita harus selidiki lagi. Oh Lebih bukan objektif diselidiki, kan, dia Bang? sudah membuktikan itu di Istana Presiden. Dia diundang oleh salah satu Majen Andika. Dan sampai Oke. Majen Andika geleng-geleng gitu, nggak masuk Oke. akal gitu loh. Apalagi? Oke, bisa. Silakan. Bisa saja, tapi ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Oh, yang bangkit di antara orang mati kan tadi Anda sendiri barusan bilang di perjanjian lama ada. Bagaimana sih? Dibangkitkan, tapi yang naik ke surga? Ada yang lebih hebat lagi. Melkisedek itu udah nggak tertandingi lagi. Itu Bung telah menunjukkan konsepnya. Melkisedek itu sama seperti Yesus keimamannya. Imam Melkisedek. Bung telah menunjukkan jalannya. Itu satu jalan, Bung. Terima kasih telah membuka. Terima kasih telah sadar akan hal itu. Bukan terima kasih, saya belum menerimanya. Masalahnya apa kaitannya Melkisedek itu dengan Yesus? Oke, Bung, saya tidak mau berpanjang lebar tentang kemahakuasaan Yesus. Saya sudah tunjukkan. Karena saya tidak memiliki kuasa untuk mengajar. Saya hanya memberitahu tentang pemahaman salah satu agama yang saya percaya. Dan itu pun belum tentu benar. Bisa diklarifikasi, dicari kevalidannya, kesahihannya dari data-data yang saya katakan. Tetapi ada satu film yang menarik, saya kira itu ya, judulnya The Case for Christ. Saya ulangi, The Case for Christ, yang artinya bahwa di dalam itu kisah nyata, fakta begitu, yang mengungkapkan sisi kemahakuasaan Yesus itu juga. Jadi seorang ateis, perjalanan seorang ateis, seorang jurnalis yang menguak kebenaran tentang kemahakuasaan Yesus itu. Dan apa intinya memang? Nah, nanti kalau ada saudara-saudari yang berkenan silahkan buka. Itu kalau Anda menonton itu, Anda tidak otomatis langsung menjadi seorang Kristen. Karena sebenarnya agama itu adalah berdasarkan keyakinan, rasionalitas, dan iman. Saya sependapat dengan Neflos itu tadi kan. Kita bisa menangkap sifat atau kehakikian yang transenden itu. Kan juga seorang filosof besar itu mengatakan demikian begitu. Kita bisa menangkap esensi atau eksistensi dari keadaan yang transenden itu, yang Ya bagi udah, kita diterjemahkan artinya sebagai begini Tuhan. ya. Artinya begini. Kalau dalam Islam itu tidak ada produk filsafat di situ. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jujur saja, kalau Kristen, kalian harus mengakui bahwa itu produk filsafat. Itu justru produk filsafat. Iman kalian itu berangkat dari filsafat. Para filsuf itu yang menerjemahkannya. Ya kalian harus terima itu loh. Tidak bisa enggak. Begitu loh. Jadi sebenarnya yang benar-benar murni dari Tuhan itu yang mana? Begitu, yang tidak ada campur tangan manusianya. Kalian ada campur tangan manusia, walaupun dalilnya adalah rasul-rasul yang diwahyukan oleh Tuhan, begitu. Contohnya Yohanes itu diberi pewahyuan oleh Tuhan, lalu kemudian dia tulis, kan begitu. Jadi tak ada bedanya sebenarnya Yohanes dengan Yesus. Kalau soal pewahyuan tidak ada bedanya sebenarnya Yohanes dengan Musa, begitu loh. Sama-sama pewahyuan. Ketika bicara pewahyuan ya bukan mukjizat ya, gitu loh.
Nah Iya, di sini yang kalian itu. tidak punya standar soal itu, gitu aja. Iya, Ya kan? itu kan keyakinan Anda berdasarkan asumsi-asumsi yang Anda susun, Bung. Tidak dengan kami, tidak dengan keyakinan dan pemahaman kami. Begitu, Bung ya. Jadi terima kasih telah mengusung itu, tetapi ya klaimlah itu sebagai keyakinan Anda, tapi bagi saya dan juga banyak orang tidak begitu, Bung ya. Jadi seperti ini, Bung. Bung Juma, maaf sebelumnya jadi panjang lebar kan. Sebenarnya banyak hal yang mau saya sampaikan tadi mengenai kesalahpahaman, meluruskan. Saya setuju dengan dialog, Bung. Lintas agama boleh, tetapi saya kira iman tidak ya. Karena ya Rocky Gerung bilang juga itu kan dungu kalau kita berbicara atau mendialogkan tentang iman. Agama boleh sejauh itu untuk menuntun kita untuk saling menghargai, tetapi yang saya lihat kan ya banyak miss dari dialog ini kan. Terima kasih, Bung, saya junjung, saya support, saya hargai perjuangan kalian di room ini begitu, Bung ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang di dalam tadi yang dipertengkarkan itu, nah Bang Anonim juga harus tahu, yang dipertengkarkan itu bukanlah iman seseorang, tetapi alasan seseorang beriman. Itu yang dipertengkarkan. Kalau iman memang betul tidak boleh dipertengkarkan. Saya mau nyembah pohon besar, saya mau nyembah sendok, saya mau bertuhan kepada ember, ya itu urusan saya. Tetapi alasan orang beriman, alasan saya beriman itu baru boleh dipertengkarkan. Kita bertarung di situ, gitu loh. Oke, Bung. Ya. Nah, dalam kekristenan saya beritahu, Bung, gini, Bung. Alasan orang untuk beriman itu jelas, Bung. Iman dan akal itu bergandengan, Bung ya. Bahkan kalau Anda misalnya baca tulisan-tulisan atau traktat-traktat teologi itu kan karena akal tidak mampu, maka iman yang mencukupi. Itu ada, Bung ya. Karena saya tidak mampu, makanya saya mau turun dulu, host dan Sensei. Terima kasih teman-teman sekalian, karena saya sudah tidak kuat dengan dialog ini. Jadi saya mau pamit undur diri dulu. Ya, Sensei, izin Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Triwira, selamat malam Bang Tri. Emosi lagi dia ini nanti. Tengok aja. Ya, salam baik. Jangan Baik, Bung. nuduh-nuduh dulu Bang Zuma, kamu yang cari rusuh. Ngapain nuduh-nuduh? Tuh. Ya. Bung, mohon maaf Jadi kalau sebelumnya, mau Bung. diskusi, gini, kalau diskusi kasih waktu. Jangan sementara baca menjelaskan 1 detik Anda potong. Gitu Nah, loh. kalau tidak menjelaskan tapi mengaburkan, masa mau dibiarkan? Siapa? Kan saya mau bacakan firman Tuhan, Anda nggak mau. Ya, oke, Gitu loh. sekarang kalau saya minta coba firman Tuhannya bahwa Tuhan minta persembahan jangan darah manusia. coba. Saya nggak begitu. Saya mau klarifikasi dulu yang Anda dalilnya? diskusikan tadi. Mana dalilnya? Sebentar ya. Saya sampaikan Bung. dulu ya. Tolong yang anonim jangan turun dulu. Ya, tinggal aja dulu di situ. Ya. Takut sendiri Jadi dia begini. di sini. Ya. Bukan, saya tidak takut kecuali kalau Anda bengis. Enggak, si Triwira ini yang takut, Bang Anonim. Beliau ini Yang takut siapa Bang Suma? Kau itu besar pembohong kau itu. Kalau saya bilang pembohong kau tersinggung. Kamu tuh Tengok jangan aja. nuduh-nuduh lah. Itu fitnah karena strawman kamu. Iya, pertama kamu memang begini caranya supaya saya diturunin. Nah, tengok. Iyalah, kamu yang ngomong pertama kan. Kamu yang Nggak ngomong berhenti pertama. nih, nggak berhenti sampai 3 jam. Ya bukan, makanya kamu diam juga gitu. Kamu diam lah, gitu loh. Kau ya kalau begitu. Saya minta dalil apa barusan? Ya udah kamu diam aja. Kamu begitu Dalil apa sama yang kok. saya minta? Ya makanya Saya diam minta lah. dalilnya Ya, Tuhannya yang sama minta aja kau persembahan itu darah ngomong manusia. juga melulu ah. Mana? Aduh, parah. Diam lah. Jadi begini, Nah, gini dalil, ya. Saya mau ya diam dulu. Saya mau klarifikasi. Begini ya. Ya, menurut firman Tuhan menurut Alkitab, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya, yang nusul menjadi manusia. Itu sudah dijanjikan dan dia sudah menyatakan diri. Apa yang difirmankannya, yang dijanjikan di perjanjian lama, yang dinubuatkan, itu sudah dibuktikan dan sudah difaktakan, dia sudah datang. Itulah beda antara kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Kalau kepercayaan yang lain berupaya dengan pikiranmu sendiri untuk mencari Allah itu. Ya, sampai-sampai Allah itu bisa dibentuk dari pikiranmu. Tapi kekristenan tidak. Dia Allah yang menyatakan dirinya. Datang menunjukkan dirinya, memperkenalkan diri, menyelamatkan kita. Nggak mungkin salah. Dia yang dari surga datang supaya kita diselamatkan.
Sangat jelas, clear. Itu firman Tuhan. Oke, singkat aja. Itu dulu saya sampaikan ya. Nah, mana dalilnya Tuhan datang untuk jadi tebusan dosa manusia? Ya, Mana? kamu oke ya. Kalau begitu kita pelan-pelan ya. Saya kasih supaya kamu tahu ya. Nah, iya ya. Jadi begini, jangan dipotong-potong dulu ya. Saya tidak menggunakan retorika, tapi saya baca dari Alkitab. Ya, Alkitablah yang menjelaskannya. Nah, saya baca dari Perjanjian Lama. Silakan. Kenapa dari Perjanjian Lama? Karena disitulah nubuatan mengenai Allah yang nuzul, yaitu Tuhan Yesus itu. Ya, ya saya baca dulu nih supaya Anda tahu ya. Nah, sabar. Ya, jangan buru-buru. Nah, ini Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu adalah Elohim itu sendiri. Ya emang. Clear. Kedua, sebentar. Iya, memang firman Tuhan bicara seperti itu. Terus kenapa jadi manusia? Jangan potong dulu. Bagaimana sih? Anda tuh bilang nanti lama-lama aku diturunin kalau saya padahal kamu yang motong. Sudah diam dulu lah, ya. Ya, saya bacakan dulu yang menguatkan ya, ada 3 ayat. Yesaya 63 ayat 9. Dalam original teksnya berkata begini, bukan dalam kesesakan mereka, bukan malaikat yang diutusnya, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi juru selamat. Dialah yang menebus mereka, penebus ya, dalam kasihnya dan belas kasihannya. Yesaya 63 ayat 9. Jadi saling menguatkan antara Yesaya 43 ayat 11 dan Yesaya 63 ayat 9. Sekarang di perjanjian baru, apakah itu sudah digenapi? Sudah. Ya, itu di dalam Lukas. Ini saya bacakan ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan. Jadi nubuatan di dalam Yesaya tadi itu ya, 2 ayat yang saya bacakan tadi itu sudah digenapi di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat yang nuzul. Ya kan? Bagaimana dia bisa nuzul? Nah, tadi sudah disinggung. Saya sudah berkali-kali ngomong ke Bang Suma sebenarnya. Bagaimana kok dia bisa nuzul? Ya bisa lahir karena dia berkenosis. Bang Anonim tadi sudah sempat singgung itu. Kalau dia tidak berkenosis sesuai dengan Filipi 2 ayat 6-7, nggak bisa. Karena dia nggak bisa ditampung oleh kita. Dunia ini pun nggak bisa menampungnya. Dia hanya bisa berinkarnasi apabila dia berkenosis, dan itu ditulis dalam Alkitab. Ya, kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankannya, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, rela sampai mati, menjadi manusia yang rela sampai mati kayu salib. Itu jelas firman Tuhannya. Jadi kalau Anda nyerang firman Tuhan itu, ya sudah, kamu ke laut aja. Firman Tuhan bicara begitu, sangat jelas. Ya, oke, itu aja dulu singkat. Oke, saya bantah Yesaya 43, kitabnya orang Yahudi Anda pakai untuk menjadikan Yesus Tuhan bagi Romawi dan Yunani. Nggak pas, karena yang mempunyai kitab pernah didatangi oleh Maria dan pernah didatangi oleh manusia Yesus yang Anda tuhankan. Tapi mereka nggak menuhankan Yesus. Oke? 2000 tahun kemudian Anda lahir dan menuhankan Yesus. Ingat Yesaya 43 nomor 10 sebelum nomor 11-nya. Kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, supaya kau tahu dan percaya dan mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau Anda paham di situ bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk, tidak ada Tuhan yang kemudian dibuat menjadi manusia, tidak ada Tuhan yang dibuat dalam bentukan mengosongkan diri, maka Anda berhenti menuhankan manusia, Yesus. Karena Tuhan tidak pernah berkenosis, Tuhan tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Kata siapa? Kata dalil Yesaya 43 nomor 10. Makanya orang Yahudi nggak percaya dengan ajaran Kristen, malah ajaran Kristen itu jadi olok-olokan bagi mereka. Ada Tuhan kok jadi manusia.
Sementara Tuhan Bang Juma. sabar. Kemudian saudara mengatakan bukan duta, bukan utusan dalam kesesakannya yang membebaskan, yang menebus, yang kemudian menyelamatkan mereka adalah Dia sendiri yang datang. Apakah Anda tidak sadar pengakuan Yesus itu? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Berarti yang datang ini bukan Tuhan itu sendiri, tetapi Tuhan berkehendak mendatangkan hambanya Yesus untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Bukan Tuhan yang datang. Apa buktinya? Pengakuan Yesusnya. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan Tuhan menjelma berinkarnasi menjadi Yesus, bukan. Tetapi murni Yesus ini adalah utusan yang lahir dari seorang manusia. Camkan itu. Tuhan mengatakan bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Tapi Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan. Berarti bukan Yesus. Untuk itulah kemudian Tuhan menyelamatkan melalui utusannya. Tapi utusan ini tidak menyelamatkan. Duta ini tidak menyelamatkan. Aku sendirilah yang menyelamatkan. Dengan cara apa? Aku utus para utusanku untuk mengajarkan bagaimana kalian caranya untuk menyembah kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Baca itu kitab saudara yang mengatakan. Tapi kalau hari ini Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu karena Anda pengikut Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus, Anda akan meninggalkan agama Anda yang sekarang. Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Silakan. Oke, Bung. gantian ya, gantian. Jadi begini. Oke, silakan Bung. Ya, Bung, oke, saya yang- mohon maaf sebelumnya Bung. Mohon maaf Ya. sebelumnya Bung, saya baterai lemah ini 5% lagi soalnya. Jadi saya pamit dulu, undur diri. Sebagai klarifikasi, Kristen bukan pengikut Paulus. Kami pengikut Yesus yang adalah Allah dan manusia. Oh, salah itu menurut Anda, Bung. Salah menurut Anda. Itu menurut Bung. Yesus Begitu juga. ya? Itu menurut Yesus. Oh, menurut Yesus begitu ya. Oh, berarti Iya. Anda Yesus. Anda Bukan. Yesus. Baca kitab saudara. Baca kitab saudara. Oh, saya baca. Aku Saya dengarkan. baca. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan Oke. aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah kepada siapa? Jawab. Menyembah Dia adalah Tuhan. Saya tanya, jangan Anda pelintir kayak Paulus. Allah Bapa. Yesus Allah menyembah Bapa. kepada siapa? Allah Bapa. Dia tidak menyembah kepada anak Maria. Ngapain dia menyembah ke anak Maria? Orang Anda dia kok sendiri, anak Maria itu. Anda sendiri menyembah kepada anak Maria kan? Sama enggak antara Yesus dengan Anda? Beda. Saya tidak menyembah Anna Maria atau Maria. Perbaiki dulu bahasanya. Bung, perbaiki, begini Bung ya. perbaiki. Yang Anda sembah Begini, siapa? Bung, Anak saya Maria atau jelaskan. siapa nih? Yang saya sembah adalah Tuhan. Yesusnya Anda buang. Yesus itu Allah dan manusia. Saya menyembah Dia juga. Jadi kami ada konsep Trinitas itu. Berarti sembahan Anda ada berapa? Satu. Lah, Yesus Dalam tiga menyembah. entitas. Yesus menyembah berapa entitas? Saya tanya. Bung, begini Bung. Yesus Konsep- menyembah berapa entitas? Bung. Yesus menyembah berapa pribadi? Satu. Anda menyembah berapa pribadi? Satu. 3 pribadi tapi dalam satu. Udah. Anda istirahat dulu. Anda istirahat. Anonim sebentar, Ilmu sebentar, Anda ya. belum cukup untuk menghadapi Bang Suma. gantian, Istirahat dulu. gantian. Istirahat. Dah, Bung, begini Bung. Selesaikan lagi Bang, 3 SKS lagi. Istirahat. Ya. 3 SKS lagi. Saudaraku anonim, Anda orang baik. Oke? Anda istirahat dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Ya, Silakan jadi begini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Wira, ya si Ya. tukang emosi. Lanjut. Jadi ya jangan begitu karena strobo. Itu kan emosi lagi dia kan? Ya kamu Emosi dia. yang Anda katakan tadi cuma yang Anda langsung katakan emosi. tadi. Enggak, Ya, kalau bicara kok baik-baik, mulai kalau bicara lagi? baik-baik. Katanya terpelajar. Katanya terpelajar itu kok alasan seperti supaya Anda itu. menurunkan saya, kan begitu caranya. Kamu diam dulu. Kalau mereka menurunkan kita itu hak mereka. Cuman kan kita tuntutkan di sini kan, ya. Sudah, Ini kan hak saudara, mereka yang begitu. saudaraku anonim, Yesus menyembah satu pribadi, Anda menyembah 3 pribadi. Udah, itu PR Anda untuk renungkan kalau akal Anda masih bisa diselamatkan. Jadi Anda istirahat dulu, Anda istirahat, oke?
saudaraku. Tiga pribadi. Apa yang masalah dengan itu? Udah. Oke, gantian. Saya sama dengan Bro Anonim sama kok. Ya. Oke, jadi begini ya. Tadi saya sudah membacakan kan Yohanes 10 nomor 27. Suma. Aku mengenal pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku menyembah satu pribadi. Pengikutku pasti menyembah satu pribadi dan pribadi itu bukan aku, tetapi Bapa yang telah mengutus aku. Selesai di situ. Kalau akal Anda masih bisa diselamatkan. Oke. Saya jawab dulu deh. Ya, saya jawab dulu ya. Ini saya jawab dari firman Tuhan ya. Oke, Anonim, terima kasih. Terima kasih ya, Bro Anonim ya. Jadi saya jawab. Saya coba dengar Tuhan, sampai ya. lobet lah, nggak apa-apa. Ya, oke ya, nggak apa-apa. Jadi begini, Bro Suma yang bro katakan tadi, ambil di Alkitab, kamu pakai ayat Alkitab, itu semua pemahaman kamu itu keliru dan sesat, ya. Dan saya buktikan bahwa itu sesat, ya, keliru dan sesat, ya, jelas. Lukas 24 ayat 44 ini supaya yang di bawah tahu dan dengar. Ya, Lukas 24 ayat 44. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Hati-hati dalam kitab Taurat Musa. Kau diam dulu dong, Suma. Saya cuma peringatkan hati-hati dialog dengan saya, Bung. Apalagi Anda bawa data jangan kayak begitu. gini. Hati-hati. Kamu ganggu terus, Kamu licik namanya. Kamu diam. Saya nggak pernah ngomong waktu kamu ngomong ya. Ya sudah, kamu diam aja. Kamu licik ya. Semua orang tahu di sini. Ya, jadi yang kamu bilang bahwa kita mencuplik lah, mulai lagi. Ya, dilanjutkan karakter kau itu nggak semua juga bisa tahu lah karakter kau itu. Kamu diam dulu. Kamu itu mengganggu kalau firman Tuhan dibacakan. Firman Lukas kok dibilang Tuhan. Sejak kapan Lukas jadi Tuhan? Kamu diam dulu nih. Ini kan. Ya, lanjut. Lanjut ya, diam lah. Apa sih? Heran. Ya jadi. Ya ini lagi kan. Ayo. Ganggu. Emosi terus. Mengelicik. Ya jangan ganggu. Kau ganggu. Tujuannya apa? Silakan. Geli aja kau katakan perkataan berkatnya jadi yakni bahwa aku harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi kekristenan itu tidak mencuplik kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Tuhan Yesus sendiri berfirman bahwa kitab-kitab itu berbicara tentang Dia dan itu harus digenapi. Itu satu. Terus ada firman Tuhan yang berkata begini. Jika engkau percaya kepada Musa, engkau juga percaya kepadaku karena dia menulis tentang aku. Jadi yang ditulis. Nah, ini mulai lagi. Iya, dilanjut Lukasnya tadi. Lukasnya belum selesai itu sebenarnya. Hati-hati dengan saya. Lukas 24 dilanjutkan. Ya sudah, diam dulu. Nih mulai lagi kan. Bukan dilanjutkan aja sih orang-orang ini. Kalau tadi diingatkan kesesatan kamu itu sudah bisa kita buktikan bahwa kamu itu sesat. Bukan, kami meminta Anda membacakan lanjutkan baca sudah Lukas 24-nya. Diam aja. Diam Allah. Ya sampai 46 bacanya. Udah ketahuan lah, picik banget. Ya dibaca sampai 46 loh, baca ayat loh. Kita cuma minta kamu baca loh. Orang ini. Saya kalau baca juga lebih banyak dari Anda. Anda yang cuplik-cuplik satu-satu. Diam. Lah itu buktinya Anda cuplik sepotong. Iya, ini untuk mempersingkat aja. Kau itu memang mengganggu. Persingkat semuanya. Sudah bisa baca sampai 46. Sudah bisa dibantah. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau Anda berkata, ini sudah jelas firman Tuhan berkata ya, bahwa dia berkenosis, dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri, supaya apa? Dia bisa jadi manusia untuk menanggung dosa kita. Lukas 24 dia menyatakan dirinya. Oke. Nah, jadi apa yang kamu katakan bahwa loh, kok bisa? Masa dia maha kuasa kok bisa Bapak berkenosis merendahkan diri menjadi manusia? Tuhan kok jadi manusia? Itu buktinya memang firman Tuhan berkata seperti itu. Itu jalan dan rancangannya, bukan rancangan Anda. Bukan rancangan saya sebagai manusia, bukan pikiran dan logika kita, tidak. Makanya firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, pikiranmu bukan pikiranku. Ya, bedanya antara langit dan bumi itu jelas firman Tuhan berkata. Oke ya, jadi apa yang kamu katakan tadi sudah terbantahkan dari firman Tuhan ini. Kita tidak pernah mencuplik ya. Belum, Bang, jelas Lukas ya. Bang, belum, firman belum selesai, Tuhan Bang. berkata,
Lukasnya Tuhan belum selesai. Yesus berkata jelas Lukasnya belum bahwa selesai, bro. Bacakan. semua harus digenapi, mulai dari kitab Taurat, ya, oke, kitab para nabi dan kitab Mazmur harus Yaudah, bacakan digenapi. Jelas ya, oke, itu dulu. Iya. Silakan aja. Lukasnya belum selesai, bacakan sampai 46, tak tolong. Woi, nggak usah. Kamu mau Ini nanya data apa? Anda, ini data di Bible Kamu mau Anda. nanya apa? Nggak usah. Yang Iya, kamu nggak mau apa-apa. tanya Berani. apa? Nggak Nggak, yang Anda mau tanya apa? Saya cuma pakai singkat supaya nggak terlalu Ya lama. dibaca dulu. Ini Bible Anda loh. Oke, Dibaca dulu. Akhi Erik. Jadi Gini, Bung. saya malah Bung, ingin Bung. baca nih Lukas 22 ayat 37 supaya kamu tahu. Sebentar, ini adalah nubuatan yang digenapi. Bukan loncat. Comot-comot Kenapa mau lagi. baca tuh? Iya, Kamu selesai pacaran kapan? Ya. Comot-comot. Ya, comot-comot. Kamu sudah ketahuan belangnya baru kamu Sudah bilang bukan comot. firman Tuhan, Aduh. comot-comot lagi. Alah, ya, ketahuan. Kamu mau Ya, tanya berani nggak apa? baca Lukas Tanya sampai aja, 46? tanya aja. Berani nggak baca Lukas Nanti sampai kita 46? jawab. Ya, lihat Berani tuh nggak baca anonim. Lukas sampai Lihat 46? nih karakternya kan. Kalau aku Lukas baca firman 24 Tuhan berani nggak sampai dipotong terus. 46 bacanya? Saya tanya. Aduh, Berani kamu mau nggak tanya kamu? apa? Bung, Kamu Ya yang dibaca sampai kenapa? 46-nya. Ya memang harus Baca baca saja. perikop. Ya dibaca. Baca saja, Bung. Baca saja. Kalau Oke, memang saya itu baca ya. keinginan Saya apa? baca ya. Saya baca ya. Ya baca, Ayo, silakan silakan. baca. Silakan. Katanya Silakan baca. kepada mereka Itu aja kok kacau. ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari, yang ketiga. Pertanyaannya, di mana ini tertulis? Silakan. Di Mazmur dan di Taurat dan kitab para nabi tertulis di mana? Ayo. Iya, ya. Kalau saya jawab jangan tanya lagi ya. Iya. Silakan. Iya. Iya, oke ya. Nah, Anda ini ya, Anda mewakili ini. Anda yang bertanya Apa? sama saya. Saya jawab singkat aja. Kamu baca satu perikop silakan. boleh. Ya, Silakan. saya baca dari Tertulis di mana? 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat yang mirip kamu ini dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, Tanda angkatan Yunus. yang jahat ini Matius 12 ya, ayat 38. Tanda Yunus. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini Tuhan Yesus yang jawab. Ya, kamu Tanda jangan ini. Yunus. Oh Tanda iya, Yunus. kamu tuh udah diam aja lah. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini mewakili anda itu, termasuk kau semua itu. Tetapi jawabnya Tanda kepada Yunus. mereka, ya, angkatan yang jahat ini ya, termasuk kamu yang jahat. Dan tidak setia ini, kamu yang tidak setia, menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Anda baca di Yunus mana itu? tinggal di dalam Bung, perut Bung. ikan 3 Bung, hari Anda 3 baca di malam. kitab mana itu? Ya kamu itu jangan potong dulu. Saya tanya, Anda Jangan baca potong di kitab dulu. mana? Kau diam dulu. Iya ada Yunus. yang di- Ada di Yunus. Ada di kitab Yunus. Kamu diam aja. Ya mulai lagi kan. Kamu itu motong-motong. Kamu bilang saya yang ngoceh. Saya mau bicara, kamu potong. Jangan Kamu emosi, santai ganggu aja. firman Tuhan itu, kamu ganggu untuk apa? Jahat sekali kamu maksudnya itu ya. Santai. Seperti yo tadi bilang saya baca, setelah saya baca panjang kamu potong. Ya kamu baca di mana Ya itu udah, kitab diam mana? aja. Kamu kan Matius pembodohan 12 ayat ini. 38. Kamu Matius rupanya itu tahu. Taurat. Matius itu Taurat. Tenang dulu. Kamu diam Ada dulu. tertulis dalam Taurat Kamu dan diam Mazmur. dulu. Kenapa Anda baca di penyesat, kenapa Anda kau baca diam di dulu, Matius? Penyesat, diam dulu kau. Penipu. Ya, Anda yang menipu. Ada Kamu tertulis yang di penipu. Taurat. Saya mau baca Ada dulu. tertulis Kau di Mazmur. penipu. Tapi Anda semua bacanya di orang mana? bisa tahu di sini. Kamu baca di Kalau mana mau itu? dibaca firman Tuhan, Matius. kamu potong terus. Kamu diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Dasar. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut. Dasar kau penyesat kok. Sebab Yesus Yunus mengaku ada Ya, tertulis kamu di diam Taurat dan dulu. Mazmur. Nanti saya baca sampai ke perjanjian lama. Kau diam dulu. Tuyul. Kau diam dulu. Kau yang tuyul. Aduh, Bukan tahayul. menurutkan. Ya, Yesus kamu yang mengaku di tahayul. Taurat. Bacanya Ya, di kau Matius. diam dulu. Aduh, ini kan? Ya aduh, katanya naikin saya dibacain dipotong. Iya, jadi tertawaan orang kamu. Bukan kamu yang ditertawain. Lukas mengatakan tertulis di Taurat. Diam Kamu dulu, saya bacakan di baca sampai Matius. selesai. Kau bilang suruh baca. Saya baca satu ayat, kamu bilang suruh banyak baca ayat. Saya baca ayat, kamu potong. Kau diam. Diam dulu. Saya baca dulu sampai Tertulis di habis. Taurat. Kau diam dulu. Nanti saya baca Kenapa dulu. bacanya di Sebentar, kitab kamu diam Matius? dulu. Diam Langsung dulu. ke kitabnya. Taurat di mana Memalukan. tertulis? Ya sebentar dulu, nanti di situ. Oh, sebentar, nenekmu Ya, kamu kiper. diam. Emang saya muridmu suruh menunggu. Licik picik Kamu yang itu. Diam. licik.
Lah Yesus iya, mengaku Gimana, tertulis kamu di mana? diam dulu saya baca. Semua juga Yesus tahu kamu nggak mengaku mau saya tertulis di baca. mana? Ya sudah Yang diam kau dulu, saya bacakan baca. itu Matius, Ya sudah Tuyul. diam dulu. Diam Matius dulu, itu saya bukan baca Taurat. Alah, ini orang nih ya sebentar. Alah, ini Sebab orang, seperti ini Yunus orang. tinggal lah ini. Seperti Yunus. Yesus mengaku di Taurat, Ya jangan bukan diam di dulu, saya Matius. baca nanti. Saya baca sebentar sampai ke perjanjian lama saya baca ada di perjanjian Saya lama. tidak mau, saya mau perjanjian lamanya mana? Iya sebentar dulu saya baca. Saya nggak butuh, waktu saya habis. Saya minta perjanjian lamanya di mana tertulis? Memalukan. Ya, Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17 supaya kamu puas ya. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, saya balik lagi ya. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tulisannya, bro. Demikian juga Nggak sama tulisannya. Dibaca dulu ini Lukas adalah Tuhan Yesus yang bicara. Nggak sama tulisannya. Dengarkan. Udah ada licik Dengarkan, lah. Kau itu saya mau baca dengarkan. Tuhan kau potong. Manusia yang cerdik seperti ular. Dengarkan saya, dengarkan. Yesus mengatakan, Ismail Ginting SSY kau itu kan kemarin. Yesus Kau mengatakan sama dengan di dalam Zuma CS ini. di dalam Orang buta Lukas menuntun orang buta. 24. Lu Dengarkan. lu masuk jurang, masuk lubang sama-sama tuh Dengarkan ya. saya. Sabar, gantian, Dengarkan bro. saya. Sebab seperti Yunus Dengarkan tinggal saya. dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dengarkan Demikian saya. juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Selesai. Dengarkan saya, Mau nanya apa lagi? dengarkan Ya? saya. Dengarkan. Kau diam. Nggak diam. Dari tadi kau potong-potong. Ya Dengarkan. Kenapa? Dengarkan mau bicara saya. apa? Kau Ya, jangan panik. Tadi juga kamu nggak mau dengar saya. Nabimu, Nah, Nabi sekarang saya ganggu Lukas. kau. Dengarkan, Sekarang saya dengarkan. ganggu apa? Nabimu Nabi Lukas siapa? Nabi siapa? mengatakan, Nabi siapa? Nabi Nabi siapa? Lukasmu mengatakan bahwasanya Yesus berkata ada tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Nah, sekarang yang tertulis di kitab Nabi. Yunus 1 Lukas ini bukan bukan tentang Nabi. Yesus. Loh, kalau dia bukan nabi berarti dia wartawan. Gitu. Lukas Nabi. Hah? Ya, Kalau dia salah. bukan Memang nabi, kamu yang salah. kalau dia bukan nabi, dari tulisannya ini didapatkan dari mana? Kamu aja yang salah. Kalau Ya dia kan? bukan nabi, Nah. terus tulisannya ini dari mana? Kalau saya ganggu begini saya dimut terus kan. Dasar tidak objektif. Kalau kau Lukas itu. ini bukan nabi, tulisannya dapat dari mana? Tuhan dipotong terus. Kalau Memalukan Lukas kau. bukan nabi, tulisannya Aduh. dari mana? Bukan nabi, Lukas bukan nabi, dia rasul. Tulisannya dari mana setebal itu kalau bukan nabi? Iya, itu memang firman Tuhan, tapi jangan bilang dia nabi. Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi karena dia menerima Lukas. firman. Ya enggak, salah kau itu beda. Kalau kamu nabi itu silakan aja, tapi dalam coba, iman coba. Kristen, karena Coba, kamu coba, ambil coba. di Alkitab itu salah. Ya, kau salah. kau diam dulu, Ya, jadi kau itu diam jangan, dulu. ya kau diam juga kau. Kau diam juga. Kau diam. Nah, kau diam. dulu. Makanya jangan ganggu. Sebentar, saya mau baca dulu nih supaya semua dengar. Diam. Dari tadi Bang Juma belum ngomong. Kamu dari tadi. Iya kan saya tadi mau baca kamu potong terus kok. Dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6 Sebentar, saya dikatakan, baca ini dulu. dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara dia dalam mimpi. Sekarang kalau Anda mengakui Lukas bukan nabi, ini tulisannya ini dapat penglihatan dari mana? Meong. Ayo. Lukas mendapatkan penglihatan dari mana sampai kitabnya begitu tebal? Dari mana? Menurut Tuhan Yesus bukan nabi, bro. Nabi sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Setelah itu tidak ada nabi berarti lagi. catatannya ini bukan wahyu. Wahyu, tapi dia bukan nabi. Jabatan nabi sudah selesai. Kalau dari mana dia makanya kamu kan dari nggak paham mana kan nabi. dia Ya, mendapatkan sebentar. tulisan setebal Oke, itu saya kalau dia jelasin. bukan nabi? Saya jelasin dulu supaya Anda tahu ya, Suma. Anda sudah tadi Anda berbicara firman Tuhan. Yes, Oh, berarti makanya Lukas diam dulu nabi saya dong. jelasin. Kalau saya suruh diam kamu nggak mau Dengarkan diam. saya. Kalau dengarkan saya, dengarkan tulisan saya. Lukas Saya ini nggak mau adalah kau dengar, firman kau Tuhan, potong-potong. Nah, kalau berarti saya begini dia gimana? nabi. Kenapa Oke, kenapa mengatakan gantian. dia nabi? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas. Ayo. Oke, gantian ya, gantian. Ayo. Kamu diam, Yesus kamu diam. tidak pernah mengajarkan kitab Oke. Lukas.
Tetapi Gantian. Lukas kemudian Gantian, menuliskan sebuah cerita di dalam kitab saudara sampai kisah para rasul pun dia yang tuliskan. Nah, kalau dia bukan nabi, ini dapat ilham dari mana? Kalau bukan nabi, Oke, ilham dari diam roh ya. setan gitu, Iya, roh kamu jahat. diam ya. Diam, saya Oke. jelasin. Oke, kamu diam Ya. ya. Jangan potong-potong Sebentar. ya. Ini maksudnya begini, izinkan saya. Host, tolong host. Sebentar, saya Ini dulu, datang, ya, izinkan saya berbicara dulu, sebentar. bro. Ya, Saya dulu, bro. gantian. Jangan dipotong dulu. Ya, dari Host, tadi bentar, saya host, besarkan sebentar, dipotong-potong. host. Sebentar, Ya. saya jawab dulu Ini ya. Saya jawab dulu. Kita baca ya. dia di Lukas 4 nomor 11 ya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tidak terantuk kepada batu ya. Ini Lukas Mazmur. 11. Bentar, Bang. Kita buka lagi di Matius 4, Bang. Di Matius 4 nomor 4 ya. Tertulis, Bang, di sini ya. Matius 4 nomor 4. Ada tertulis beneran. Itu baru. Sorry, Iblis 4 lebih nomor 6. jujur. Yesus mengatakan ada tertulis di Taurat. Ternyata di Matius. Retorika mau dijelaskan sesuai kebenaran dipotong-potong. Terus ada di Yunus. Ada di Yunus 1 nomor 17. Ternyata itu. Yunus 1 nomor 17. Saya jelasin. Bukan untuk Makanya kau Yesus diam itu. dulu, kita jelasin ya. Kalau kebenaran mau dijelaskan, kau potong-potong. Kamu diam. Matius Ya, Yunus nggak mau 1 diam, kan? nomor 17 itu bukan Nggak mau nubuat. diam, kan? Itu Nggak mau kisah diam. Yunus. Nggak mau gantian. Memalukan. Ya udah kau diam dulu Lanjut, dah, saya jelasin. lanjut, Akhi. Ini ya. Lanjut. Ini masih di Matius juga nih. Ini di Matius 4 nih. Udah, Ini, bro, saya di tahu Matius, itu. Ya, Saya Matius tahu, 4. saya tahu. Ya, ini Udah, sama saya tahu. halnya dengan di Mazmur 91 nomor 12. Kita Udah, cek. Sama sudah, tertulis sudah, ya. sudah. Nah, Sudah, pertanyaannya, Anda tadi tidak bisa membuktikan di Lukas 24 nomor 46. Katanya ada tertulis di mana nubuatan tersebut. Ini ya. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita buka Iblis di betul. Ini benar ini benar. Lukas Iblisnya 24. betul. Udah. Saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu. Kau gantian. Nah, di mana tertulis? Oke, Katanya gantian. kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati Sudah pada hari yang dijelaskan ketiga. tadi. Di Oke, mana sudah ini ya. tertulis di Gantian saya Mazmur atau di jelasin. Perjanjian Lama? Saya Silakan. jelasin. Saya jelasin gantian dulu Tertulisnya ya. di Mazmur, Sudah, Taurat, gantian dulu. dan Gantian kitab para dulu. nabi. Gantian Nah, itu di dong. mana? Jangan kau ini semua. Gantian Oke, ya. tadi Oke. dengarkan dulu. Sebentar. Di sedikit. Yunus 1 nomor 17 itu tidak berbicara Mesias, itu berbicara Yunus. Nangis lu. Lanjut. Giliranmu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Oke, saya jelasin dulu mengenai tadi ya, mengenai nabi. Ya, nabi itu sudah digenapi, jabatan nabi sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Setelah itu orang-orang murid Kristus, rasul itu mendapat karunia nabi. Itu beda antara nabi dengan karunia nabi. Nah, kenapa mereka dapat karunia nabi itu? Karena mereka itu diurapi, dibaptis dengan Roh Kudus di Kamal Roteng di Yerusalem. Nah, kamu tuh ganggu-ganggu melulu. Kau ngerti yang kubacakan Kamu tadi diam nggak dulu, kamu? Saya mau jelasin Kau jangan ya. mendongeng kamu. Bukan mendongeng. Kamu Bilangan yang 12 nomor memalukan. 6. Ya, Lalu sudahlah. berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Sebentar Jika di dulu, antara kamu kamu nggak ada mau seorang kita nabi, jelasin. Saya maka jelasin, aku kamu nggak Tuhan mau. menyatakan diriku Firman kepadanya Tuhan mau melalui dibuka penglihatan dan kebenaran berbicara itu dengan dia untuk dalam mimpi. menunjukkan kesesatanmu. Lukas itu bukan nabi, tapi mengarang cerita. Pandai-pandaian. Bang Suma. Kamu tuh gurunda penipu, penyesat, Ya, tahu nggak? kamu jujur juga di kitabmu tadi mana Iya, tertulis? sudah dijelaskan, makanya kamu diam. Mana tertulis? Kamu diam, Di saya mana jelasin di dulu. Mazmur? Di mana? Saya mau jelasin dulu apa yang kamu komentari. Ya, di Komentari mana yang nubuatan salah, Mesias mati pemahaman dan yang bangkit di hari salah ketiga? tentang Coba firman di mana Tuhan. dalilnya? Saya mau jelasin dulu. Sebentar, saya mau jelasin dulu. Saya nggak ngikutin cara Anda, ya. Jadi begini. Sebentar dulu, saya mau jelasin mengenai nabi yang tadi. Itu harus clear ya. Nabi itu lihat di bilangan 12 nomor 6. Jangan kau jualan obat. Jadi kamu itu ngais di Alkitab. Kok mau ngajarin kita mengenai nabi sama rasul? Saya lebih tahu. Bilangan 12 nomor 6. Kau memalukan memang. Kau baca dulu bilangan 12 nomor 6.
Udah, enggak, saya mau jelasin itu dulu. Lukas lolos nggak di situ? Lukas lolos nggak di situ? Waduh, sebentar dulu, saya mau jelasin dulu ya, supaya Anda tahu, jangan potong ya. Menjelaskan atau mengaburkan? Sebentar, pada saat mereka mengemban misi penginjilan, apa Tuhan Yesus bilang? Tunggu di Yerusalem, jangan pergi dulu. Pada hari yang ke-50, pada hari ke-40 dia bangkit dari antara orang mati, ya kan, naik ke surga. Nah, setelah 10 hari dia naik ke surga, mereka tunggu di kamar loteng Yerusalem dan mereka diurapi, dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Terus dan jadi itu nabi. Jelas manifestasinya. Ya, setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ini mendapat karunia-karunia, termasuk karunia nabi itu. Ya. Ngarang bebas karunia nabi. Terus apa? Mereka melakukan banyak mujizat. Mereka menulis perjanjian baru itu. Ya, dasar dengan cendol. Kudus yang mereka aduh, itu kan kamu kalau kamu nggak paham silakan. Tapi kalau kamu pura-pura tak paham, itu namanya penyesat. Tahu nggak? Kau baca itu bilangan firman Tuhan kok kamu tolak. Kau baca bilangan 12 nomor 6. Jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan berfirman kepadanya melalui penglihatan mereka, dan aku berbicara dengan mereka dalam mimpi. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Cendol. Nabi, yang melakukan penelitian, dengarkan. Yang melakukan penelitian itu wartawan. Yang melakukan penelitian itu wartawan. Wahyu ilahi itu tidak diselidiki, Bung. Nabi itu seketika mendapatkan penglihatan. Jadi jelas ya. Saya juga mau tanggapi kamu bilang begini. Kalau Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia, terus Erik silakan. Dia berkuasa. Ini saya mau klarifikasi. Lah, makanya kamu Erik silakan. Lukas 24. Picik kau itu ya. Ya. Jadi kamu itu menjelaskan kepada orang-orang Kristen yang nggak paham, yang nggak ngerti, yang lemah. Itu sejak kapan Lukas jadi nabi? Dia katakan. Sejak kapan Lukas jadi nabi? Orang buta menuntun orang buta. Dia katakan karunia kenabian. Orang buta menuntun orang buta jatuh dalam lubang. Diberikan karunia kenabian katanya. Tadi nyangkal. Sekarang giliran ditanya dari mana dia dapat tulisan kalau dia bukan nabi. Dia mendapatkan karunia kenabian. Statement Anda. Iya, yang menyesatkan, menyerongkan firman Tuhan. Itu jelas. Kembali ke Lukas 24. Memalukan aja. Ayo, silakan kamu jelaskan Lukas 24. Di mana tertulis Yesus itu di dalam Taurat? Silakan apa Lukas 24 di mana tertulis di dalam Taurat Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Sudah dijawab, itu tanda Yunus. Kamu yang Yunus tertulis di mana? Yunus tertulis di mana? Kitab Taurat. Aduh, sudah jelas kok. Ya kan? Tahu itu di mana sih? Buat Yunus bukan Mesias. Siapa Mesias? Mesias siapa Mesias? Yang mati dan bangkit 3 hari. Kau tahu nggak? Makanya kau tidak tahu kan? Jelas tuh Yunus katakan, ya, kitab Taurat, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yang saya tanya di Taurat mana tertulis? Yang saya tanya di Taurat. Yang saya tanya di Taurat. Memalukan. Taurat itu 5 kitab Taurat. Tuhan Yesus di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Dan kitab Mazmur. Di mana tertulis? Di dalam Taurat di mana? Tadi kamu mengemis kitab Yunus, sekarang di Tauratnya mana? Tunjukkan. Udah. Sekarang kamu mau tanya apa? Udah kita jawab. Di mana tertulis Mesias bangkit pada hari ketiga di Taurat? Silakan. Saya ngomong dulu, boleh. Memalukan. Siapa yang ngomong ini? Memalukan memang semua ini penyerong firman. Sudah dikatakan, saya baca firman dipotong-potong terus. Yesus mengatakan ada tertulis di kitab Taurat. Tunjukkan di Taurat di mana? Siapa nih? Aduh, memalukan kau. Dah. Mana kita masih menunggu ini. Saya kasih kamu waktu 1 jam untuk mencari di Taurat ada Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yang lain diam, biarkan Trikwek mencari selama 1 jam. Silakan. Ya, tadi kan sudah kita berikan contohnya. Sabar. Sudah dijawab. Tadi sudah kami berikan contohnya di Lukas 4. Itu adalah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sudah dijawab. Ya, dan linknya sudah ada. Ya, di kitab Yunus. Itu jelas dan Tuhan Yesus berkata,
berkata, kamu itu mewakili orang-orang jahat yang Tuhan Yesus kata mereka hanya diberikan tanda Yunus, termasuk Anda. Angkatan yang jahat ini minta tanda. Makanya Tuhan Yesus bilang ini hanya tanda Yunus yang diberikan kepada Anda itu. Ya, jadi bohong. Jadi bohong dia mengatakan bahwa ada tertulis. Ada itu bohong. Berarti bohong dia mengatakan ada tertulis di Taurat. Bohong kamu itu. Udah dijawab, bilang nggak jawab. Itu sudah dijawab kok. Jelas. Yesus mengatakan ada tertulis di Taurat. Mana? Mana tertulis di Taurat? Mana? Aduh, kau itu sudah dijawab. Kan saya sudah baca tadi. Saya tanya itu sendiri. Kamu yang bertanya itu kamu mewakili orang-orang yang kau baca yang jahat. Yang kau baca itu. Bahwa tanda Yunus. Tuyul yang kau baca itu kitab Yunus. Yang Yesus katakan kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di kitab Taurat tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Sudah saya jawab. Sudah dijawab sesuai dengan firman Tuhan. Di Taurat mana? Kamu itu bertanya itu sama dengan mewakili angkatan yang jahat. Bukan. Dengarkan. Dengarkan, saya tidak minta tanda. Yang diberikan kepada Anda. Kamu tadi yang membawa data, dengarkan saya. Kamu yang membawa data Lukas 24, data 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat 1, kitab Nabi-Nabi 2, dan kitab Mazmur 3. Kamu mencoba mengambil kitab Yunus, kitab Nabi Yunus. Oke, sekarang kita minta kitab Tauratnya. Mazmur enggak usah deh, itu bonus. Kitab Taurat aja ada tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Kalau ada, berarti kamu waras. Tunjukkan, silakan. Jadi begini, ya sudah dijelaskan tadi. Ya. Saya kasih kamu waktu 1 jam. 1 jam. 1 jam apa? Itu sudah dijelaskan. Itu jelas firman Tuhan berkata. Tuhan Yesus yang berkata. Jadi jawabannya jelas. Tuhan Yesus berkata bahwa Anda yang bertanya itu hanya akan diberikan tanda Yunus. Ya, kalau masalah 3 hari di kitab Taurat banyak sekali. Mereka menyeberang dalam waktu 3 hari. Itu masuk ya menyeberang pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Itu sama dengan apa? Mereka dikuburkan. Itu 3 hari juga sama. Itu jelas di firman Tuhan ada semua. Tapi Anda yang bertanya itu hanya diberikan tanda Yunus. Kenapa? Karena kamu adalah masuk dalam angkatan yang jahat. Itu firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan diberikan hanya tanda Yunus. Di situ Yunus mati tidak? Di situ Yunus mati tidak? Di situ Yunus mati tidak? Mati. Di mana mati Yunus? Di mana Yunus mati? Di mana dalilnya Yunus mati? Awas ya kalau saya buktikan ya. Di mana dalilnya Yunus mati dalam pernikahan? Silakan. Iya, awas ya. Jangan inilah. Di mana Yunus mati dalam pernikahan? Kesempatan untuk teman-teman yang sudah 5 menit ya, sudah 5 menit. Saya belum menemukan dari Taurat. Bang Ismail. Udah. 5 menit ya. Sudah 5 menit ya. Nih saya bacakan ya. Yang ditanya katanya Yunus itu tidak mati. Apa kau itu? Ini saya baca nih. Ya. Mesias ya. Ya, Yunus 2 ya. Yunus 2, saya mulai baca ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dia sudah mati. Dan kau dengarkan suaraku. Jelas dia banget. Berarti dia masih hidup di situ. Bro itu mati tubuhmu bro, rohmu tuh tak mati, rohmu tuh bisa berteriak, tau nggak? Kau tuh memalukan, kau aja nggak sadar dirimu sendiri, ya kan? Kau tidur aja malam-malam itu nggak sadar, kamu bisa berteriak rohmu itu kan? Kau itu aneh. Udahlah, kamu jangan begitu, kau nggak paham kok. Harus mati dan hidup. Ya udah, kamu dengar aja. Saya bacakan firman, kamu ganggu terus. Setelah kebenaran mau dibuka kamu ganggu, kamu diam aja saya baca. Mau buktikan. 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit. Ya, makanya jangan ganggu, licik sekali kan Anda berdua itu ya. Saya belum menemukan dari Taurat. Tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku.
Telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu kau terangkum dalam air. Segala gelora gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, aku terusir dari hadapan. Mungkin gak aku memandang lagi batu yang kudus? Segala air mengepung aku, samudera raya menaungi aku. Ya, aku tenggelam. Ini jadi ada 2 ayat yang mengatakan bahwa memang benar-benar dia mati. Ya. Ya. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakang untuk selamanya. Ketika engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Jadi jelas ada 2 ayat yang menunjukkan dia mati. Pertama, ya kan yang tadi itu. Ya, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Terus yang kedua ini, ketika engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Dia itu mati. Oke, sudah dijawab. Dikubur ya Yunus itu ya? Ya, dia itu kan di dalam perut, dikubur di dalam perut. Makanya Tuhan Yesus itu dikubur, makanya diumpamakan seperti itu. Tapi tadi ada tanah katanya. Tanda ada Yunus. Tanah terbelah. Ya, ada tanah terbelah di mana itu? Oke, dalam udah perut ikan dijawab. ada tanah. Ya, sudah dijawab. Dalam perut ikan ada tanah. 10 menit. Ya, makanya tanda ini Tuhan Yesus yang berkata, dari tanda Torah. Yunus. Sudah jelas. Kau ini bolak-balik aja. Memalukan kau itu. Iya, jadi ketahuan kan, serong kau tuh ketahuan sekarang. Kamu mau tanya apa lagi? Silakan. Lah, Taurat tertulis dia bangkit di antara orang mati hari ketiga. Mana? Itu sudah dijawab. Terus dicontohkan di Matius 4, Lukas 4 sudah itu dijawab. Saya minta Taurat. Sudah dijawab. Saya minta Taurat. Sudah dijawab itu tadi. Saya minta Taurat. Orang mati teriak. Sudah dijawab kok, Gi. Saya minta Taurat. Bolak-balik kau. Saya minta Taurat kalau diberikan tanda Yunus. Bilang aja. Bilang aja apa kau yang tanya itu minta tanda, hanya diberikan tanda Yunus. Itu menurut Tuhan saya Yesus. tidak minta tanda. Saya tidak minta tanda. Saya minta nubuatan yang ada di dalam Taurat yang bercerita tentang Mesias mati, bangkit pada hari ketiga. Saya tidak minta tanda, saya minta nubuat. Mana? 10 menit. Udah dijawab kok. Udah bolak-balik kau semua. Kamu tanya apa lagi? Mana? Di mana di Torah ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Trikwek-kwek emosi tak dapat datanya. Yesus juga bohong kalau tidak ada datanya. Kasih kesempatan yang bicara, Mas Bro. Tuhan ya, silakan Bang Ismail. Tuhan pembohong. Astagfirullahaladzim. Begini sampai kiamat juga kita tidak akan bakal selesai menyelesaikan ini. Bagi orang-orang tanya sama trikwek-kwek. Di situ Yesus mengaku ada tertulis di Taurat. Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Mana tertulisnya di mana? Ayo. Ismail Sinting. Ismail Ginting. Coba kau bantu temanmu. Coba. Bang, aku tidak begitu, Bang, ya. Kalau kita berbicara tentang coba kau bantu temanmu, karena kalau tidak ditemukan tertulis di Taurat. Kau itu SS bukan Kristen, Ismail Ginting. Kalau tidak ditemukan di dalam Taurat ada Mesias bangkit pada hari ketiga, maka saya katakan Kristen menyembah Tuhan pendusta dan pembohong. Aduh, memalukan kau itu. Mau saya katakan gitu. Mereka berantem nih Bang Juma. Mereka berantem nih. Satu keyakinan, satu keimanan Kristen. Kita itu berdiskusi punya kesabaran sedikit lah, Bang. Ya, betul. Jangan kayak gitu. Kita ini orang Kristen harus punya etika, saling menghargai. Gini, saya mau tanya Bro Ginting. Bro Ginting itu Kristen atau SSY? Saya Kristen, Bang. Saya Kristen apa? Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan di mana gerejanya? Di mana? Dari tadi abang nggak mendengarkan saya. Aduh, kau itu kemarin, saya tahu kau juga kemarin di sini. Sama-sama si penyesat ini, orang buta menuntut orang buta. Kau itu jatuh dalam lubang, tahu nggak? GPKB yang ada di Tanah Karo, bro. GPKB yang ada di Tanah Karo beliau ini. Ya, lu jangan macam-macam. SSY ngaku Kristen.
SS-nya itu bukan Kristen, tahu nggak? Saya Kristen, Bang. Jadi gini loh Bang Juma. Jadi gini loh Bang Juma. Dia Saya mau Kristen bertanya nih sama Protestan. Bang Juma. Dari tadi saya sudah memperhatikan bahwa Bang Juma bilang bahwa tidak ada Trinitas di Tuhan. Itu saya tidak setuju. Ya. Karena Allah Bapa dan Roh Kudus itu terdapat dalam Matius 28 ayat 18. Itu Yesus mendekati mereka dan berkata ya. Saya nggak setuju itu. Ya. Sekarang gini. Dan satu lagi, Bang. Jangan Bang potong dulu. Ini namanya nggak logis kita. Ya. Dan satu lagi, emang nggak logis? Tuhan kok 3? Bahwa Yesus itu tidak Tuhan, itu pun tidak benar. Itu dari mana Bang ambil ayatnya? Apanya? Coba. Ya, dari mana Bang ambil? Data yang mana? Yesus itu tidak Tuhan. Loh, dia mengatakan dia manusia, anak manusia. Ayo. Ya betul, Bang, ya. Nah, itu kan. Nah, lilit lidahmu, lilit. Itu kalau bisa lidahmu itu melilit sampai seluruh tubuhmu. Kedatangannya kedua kali, Bang. Kedatangan kedua kali. Oke. Kedatangannya kedua kali itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan, Bang. Kalau kedatangannya kedua kali kalau dia kalau dia datang sebagai Tuhan, kenapa dia datang sebagai anak manusia? Dia datang sebagai anak manusia itu adalah utusan Allah Bapa. Nah, pinternya berarti dia bukan Tuhan karena dia utusan. Ayo. Kalau di kami Kristen, bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah utusan. Tapi ya, itu deritanya. Begitu dia datang di hari kedua, Bang, dia datang sebagai Tuhan, gitu loh. Gitu. Buktinya dia datang sebagai manusia. Tapi yang mana yang benar ini? Di hari keselamatan, Yesus itu akan datang sebagai Tuhan. Itu ayatnya ada loh, Bang. Salah saudaraku. Di dalam Matius 16 nomor 27, Yesus datang dari langit turun bersama dengan malaikat sebagai anak manusia. Ayo. Gimana itu? Salah, Bang. Lu kok jadi saya salah? Bibelnya Tipex. Karena di situ diterangkan dia datang sebagai anak manusia. Di Bibel kami ada, Bang. Di Bibel kami ada. Berarti salah dengan Bibel yang lain gitu. Matius 16. Loh, Matius 16 nomor 27. Biar ku bacakan. Biar ku bacakan. Saya bacakan saudaraku ya. Saya bacakan. Jangan ikuti Triwira ya. Jangan ikuti Tikwek-kwek. Bukan, kau itu otaknya parah. Orang buta. Orang buta dengarkan. menuntun orang Matius buta. 20 Matius 16 nomor 27. Dengarkan, dengarkan. Aja nggak paham. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang datang ini anak manusia atau Tuhan, Tuyul? Anak manusia, sebutannya anak manusia, betul. Selesai. Udah selesai. Saya makanya saya jelasin dulu mengenai anak manusia sama anak Allah. Apalagi itu? Kamu dengar dulu supaya kau tahu ya. Ya pada saat dia berinkarnasi, ya, dia harus sebentar, dia berinkarnasi melalui proses kelahiran manusia. 9 bulan 10 hari. Iya, makanya dia disebut anak manusia. Ada silsilahnya. Tapi malaikat Gabriel dari surga berkata bahwa anak yang kau lahirkan ini disebut anak Allah. Anak Allah, kudus anak Allah. Jadi Yesus itu disebut anak manusia dan anak Allah. Itu sangat jelas. Ya, jangan kau serong-serongkan. Ya, dan dia akan datang sebagai anak manusia karena apa? Dia datang di awan-awan seperti manusia, bentuknya seperti kita karena dia pernah datang seperti itu. Makanya dia dibilang anak manusia. Begitu. Dia anak manusia beneran atau bukan? Anak manusia beneran, dia lahir. Ya udah selesai. Iya, dialah karena dia lahir, dia berkenosis, dia lahir. Untuk apa dia lahir sebagai manusia? Untuk apa? Supaya darah suci. Tadi saya sudah ajarin samamu. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada dibentuk setelahku. Memang tidak ada, karena dialah satu-satunya Tuhan itu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Dia berkenosis. Memang tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Kau ini menyerukan apa? Firman Tuhan itu kau dustai, kau serongkan terus. Kau itu menyesatkan. Dengarkan saya.
Dengarkan saya. Dengarkan saya. Yesaya 43 nomor 10. Kecuali Ismail Ginting ini dengar Anda. Woi, turunin ini kalau enggak nih, Bang Tri. Di dalam Yesaya 43 nomor 10 kitabnya orang Yahudi mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Memang tidak ada, mana ada Tuhan dibentuk, bro. Yesus itu manusia. Alamak, kamu itu sudah dijelaskan masih ngeyel. Sekarang gini, mari kita buktikan. Sekarang gini. Ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya, bentukan Tuhan di situ seperti apa? Manusia kah? Ya jelas, kalau kedagingannya tetap manusia. Pada saat ke Yesaya berfirman, apakah dia wujudnya manusia? Wujud kedagingannya manusia. Termuter menyarungkan firman. Wujud kedagingannya manusia. Iya. Saya tanya, Yesaya menerima firman ini kepada Tuhan yang wujudnya manusia, betul? Saya tuh jangan di mute. Iya, tapi tenang dulu, Tri. Ya, Ismail Ginting saya tanya. Kalau saya baca firman, Yesaya 43 nomor 10, di situ Tuhan mengangkat saksi dan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah dia. Tidak mungkin Tuhan itu dibentuk, bro. Nggak ada. Nah, lalu yang dibentuk menjadi manusia Yesus ini siapa? Itu bukan bentuk. Enggak tahu 1 Korintus 4:10. Iya, dia sendiri yang berinkarnasi. Karena Yesus dibentuk. Tapi dia sendiri. Kau itu apa ngeyel atau pura-pura? Kami tidak bodoh, Bang. Kami berada di dalam kebenaran yang kamu telah tuh jangan pura-pura. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Ismail Ginting. Jangankan Anda, Tuhan Anda Yesus aja nggak bener. Bohong dia. Di dalam Lukas 24 dia katakan ada tertulis tentang aku di dalam Torah bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana di Torah tertulis? Tunjukkan kepada saya. Wah, sudah dijawab. Kau itu mau tanya tanda. Makanya Tuhan bilang kau di saya tanda tidak tanya tanda Yunus. Jelas. Kau itu adalah angkatan yang jahat. Saya tidak minta tanda. Saya minta pertanggungjawaban pernyataan Yesus. Saya tidak minta tanda. Abang sendiri. Ismail Ginting. Yesus berkata begini. Dengarkan saya supaya kau waras, jangan gila terus kayak gini. Di dalam Lukas 24 Yesus berkata bahwa ada tertulis bahwa dia datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya di Taurat, bahwa Mesias akan bangkit dan akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ya. Itu tertulis di Taurat di mana? Itu tidak ada tertulis, Bang. Berarti Yesus bohong. Bagus. Sekarang ini, Bang. Ya. Jujur dulu. Berarti Yesus bohong, betul? Kenapa Yesus bohong? Loh, kan dalilnya dia mengatakan ada tertulis tentang aku di Taurat. Dengarkan, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus tergenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan juga kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini tertulis di Taurat di mana? Itu kan kata Yesus, Bang. Itu kan kata Yesus. Dia kata Yesus mengatakan ada tertulis. Abang tahu nggak di mana tertulis? Di kitab Taurat. Hah? Iya, tapi abang tahu nggak? Justru saya tanya di mana di Taurat itu tertulis? Itu kan kata Yesus, Bang. Itu kata Yesus. Kata Yesus ada tertulis tentang dia, tentang Mesias. Itu bisa saja tertulis di buku pribadinya Yesus, Bang. Bukan di hukum Taurat.
Itu Abang, 1 itu. Korintus 4 nomor 10 juga ini kan terbukti. Jadi gini kan? Abang, ya. Bang semua nggak Tadi pernah Abang bilang salah. bahwasannya Tuhan Menderita ini kita kalau yang kayak gini-gini terus ini. silakan. Kalau Abang menderita silakan. Ya, karena kenapa? Yesus mengatakan di dalam kitab Taurat, Anda mengatakan di kitab catatannya sendiri. Jangan mentang-mentang karena Tuhan Anda pernah Kenapa sekolah, Anda mengatur Yesus? Anda mengatakan dia punya catatan-catatan. Anda untuk mengatur Yesus, Bang Juma? Saya tidak mengatur, Anda yang mengaturnya. Yesus mengatakan ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Saya tanya, kalau catatan Lukas nabimu ini benar, tentu ada di Taurat tertulis seperti ini. Ternyata tidak ada tertulis. Ada dua hal. Lukas yang pendusta adalah nabi palsu atau Yesus yang berbohong. Anda pilih yang mana? Itu urusan mereka, Bang. Oke, kalau gitu udah selesai kalau gitu. Aku masak dulu. Di Lanjut. dalam keyakinan kami, ya, di dalam keyakinan kami, tetap kami yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat. Itu tertulis. Kalau Abang bilang Tuhan Yesus itu tidak Tuhan, saya tidak terima. Karena itu tertulis dalam Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia akan Tuhan. Kedatangan hari Sabat itu dia akan datang sebagai Tuhan. Bukan sebagai Yesus. Itu. Jadi Abang jangan comot-comot itu loh. Itu tertulis di bimbel kami. Jadi begini, Pak. Udah, Bung, sekali lagi, Bung. Kalau iya, saya sangat menghargai, saking sangat menghargainya, saya ingin kebenaran itu tertorehkan dari kitab saudara. Tapi sayangnya tak bisa. Saya minta pernyataan Lukas 24 itu dipertanggungjawabkan bahwa ada tertulis. Itu kata Yesus. Bayangkan seorang iblis, ya, sosok iblis berkata di dalam Matius 4, ada tertulis tentang engkau bahwa malaikat akan diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini iblis yang berkata. Ternyata iblis betul-betul benar. Ada tertulis di kitab Mazmur 91 nomor 12, 13 bahkan sampai nomor 16. Nah sekarang ketika Yesus tidak mau kalah, dia juga berkata, ada tertulis di kitab Taurat, Zabur, kitab para nabi, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ternyata setelah diselidiki, itu tidak tertulis sama sekali. Iblis mengatakan ada tertulis, dan itu tertulis. Iblis lebih bisa dipercaya daripada Yesus. Atau jangan-jangan penulis Lukas ini ngarang bebas. Ayo. Jadi begini, Bang, ya. Silakan begini dan Bongono. Lanjut. Kami punya kepercayaan dari Bible, Bang, ya. Kami punya kepercayaan dari Bible. Kami meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kami bagi orang Kristen. Kalau Abang mau mencari juru selamat Abang, silakan. Tapi jangan campuri kepada juru selamat kami gitu loh. Karena juru selamat Anda terbukti bohong. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Anda? Dia aja pembohong. Pendusta itu tempatnya di neraka. Loh, dia mengatakan ada tertulis. Bung, Abang hilang nanti kalau Abang bilang Yesus itu bohong. Saudaraku, dia mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat. Menurut saudara, kalau ternyata tidak ada tertulis, itu bohong atau bukan? Itu kan dia bilang ada tertulis. Memang Abang tahu di mana dia ditulis? Tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat. Apa Yesus pernah bilang? Dia bilang tertulis tentang dia. Harus tergenapi semuanya yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Harus ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus mengatakan itu ada tertulis. Menurut saudara ini yang masih sehat, ternyata dia mengatakan ada tertulis di Taurat, tapi ternyata tidak ada tertulis. Menurut saudara, ini juru selamat atau apa ini? Kalau kami tetap artinya tidak ada penggenapan di situ, Bang. Artinya tidak ada penggenapan di situ. Beda prinsip dengan keyakinan yang lain, itu urusan mereka. Bang. Artinya tidak ada penggenapan. Bahwasanya kan Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat kan, hukum Torah kan. Berarti apa yang tertulis itu semua tergenapi oleh Yesus. Jadi di mana kami di sini menuntut di mana tertulis di Lukas 24:46 itu sama halnya dengan yang ada di Taurat, Bang, atau di Mazmur atau di kitab para nabi. Silahkan, Bang. Karena kita tadi buka datanya di Lukas 4 dan Matius 4 itu ada, Bang, datanya. Benar-benar itu tertulis. Itu perkataan iblis bahwasanya malaikat ini akan menatang kakinya sehingga dia tidak akan terantuk oleh batu.
Benar itu Bang kata iblis. Ada itu tertulis Mazmur 91 nomor 12. Ada. Benar itu Bang. Nah, tuntunan kami di sini coba Anda jelaskan, coba Anda cari di mana tertulis sesuai yang dikatakan Bang Zuma tadi di kitab Lukas 24 nomor 46 bahwasannya dia mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Silakan Anda cari di mana data tersebut. Monggo Bang. Oke, Bang, aku minta waktu 5 menit dong Gurunda. Ini Tiara kayaknya agak penting nih. Tiara mau nyampein sesuatu ke Gurunda. Jangan dipotong. Silakan Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dulu aja Bang, nggak enak kalau motong. Enggak, ini mumpung udah naik. Jadi sekalian aja nanti kau mau naikin Kristen satu lagi soalnya. Silakan, 5 menit ya. Udah. Iya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Bang Zuma Ini aja. Oh iya. Ini apa orang tuanya Bang almarhum Bang Hono kan DM minta nomor Gurunda. Katanya mau belajar Islam gitu. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya, kenapa sampai anaknya tetap Islam seperti itu? Aduh, mana lagi? Iya. Aduh. Di report kah? Iya kayaknya. Bentar. Ya, kemarin saya sempat dapat WA dari adiknya. Terakhir itu jasadnya beliau itu almarhum sedang dalam proses pengkafanan. Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. Iya, ini beliau ayahnya almarhum Bang Hono, apa namanya? Ya, menunggu apa? Saya izin dulu ke ya, Gurundanya. nanti ya mungkin nanti bisa dicari di YouTube-nya Bang Zuma. Nanti di situ ada nanti tertera. Iya, saya punya, tapi saya izin ke Gurunda dulu. Oh iya siap. Wah, Bang Zuma Iya. udah turun. Aduh, mana lagi Abang? Habis kali baterainya. Habis akunnya udah berarti. Habis Enggak. akunnya. Semalam sih udah di banner sih. Kayaknya udah bisa soalnya. Yang lain. Yang 7 besok itu karena tadi siang baru di ban. Oke. Jadi semuanya di report. Iya. Bentar. Jadi ini kawan-kawan, segala sesuatunya ya kita tetap berdirilah pada keyakinan masing-masing. Soalnya besok saya mau kerja lagi nih. Jadi tetap berdiri pada keyakinan masing-masing. Oke, Pal. Dan saling menghargai di antara keyakinan kita itu sendiri. Jadi intinya begini, kalau memang ada kata yang salah yang tidak dapat dipahami, kiranya minta maaf dalam suatu hal yang itu. Jadi kita apapun ceritanya, walaupun perdebatan kita sengit, sebagaimana sengitnya pun, tetapi di hati tetaplah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu juga gitu. Ya. Kamu langsung itu aja lah, WA Gurunda, Tiara minta nomornya, boleh nggak dikasih ke itu ya? Iya, saya izin boleh dikasihkan atau tidak gitunya. Iya, nanti kamu langsung WA ke Gurunda dulu aja. Ya. Iya, soalnya kalau nggak izin nggak enak juga sayanya. Oh iya, ya udah. Oke, Bang Hos. Jadi terima kasih ya Bang Hos, naikkan yang lain Bang Hos. Oke, Pal. Bujur melala, Par. Akunya habis. Aduh. Yuk. Jojo akam, Pal. Lanjut. Bang, ini habis dari WA ke saya Gurunda, katanya akunya lagi habis, mungkin nunggu beberapa habis. Ya kabari aja langsung. Kabari aja ya, langsung. Bentar. Balas WA-nya. Iya, habis akunnya. Assalamualaikum Bang Moto. Masya Allah. Bang Moto. Tadi. Maaf ya Bang Moto. Assalamualaikum. Masya Allah. Dicuekin. Zuma Bang. kabur katanya. Kira ketiduran lagi. Bang Zuma itu kalau belum tumbang akunnya kalian buat, dia tidak akan mundur. Biar tahu kalian ya. Tidak pernah beliau itu mundur. Beliau mengajarkan kami jangan mundur, maju terus para apologet Muslim, maju. Iya, ditunggu soalnya. Baik, saya tunggu gitu. Iya nggak? Saya merindu. Bentar ya Dek. Ya, iya Bang, izinkan ya kalau misalkan. Yang Tiara Excel aja katanya. Yang ke Excel ya, iya ke Excel, yang di YouTube, di Excel. Yang di YouTube aja Dek. Ya, yang mana saya WA yang di YouTube, yang di YouTube kalau yang SL berarti. Nanti di itu apa nggak boleh nomor pribadi. Berarti.
Ya, Dek. Bentar-bentar. Oh, bentar aku kirim nih ke kamu nih. Oh Aku ya, kirim ke kamu ya. saya punya Enggak, apa namanya? yang belakangnya 27. Jangan Berapa ya pribadi. saya? Triple 2 yang belakangnya triple 27 Iya, 2227. yang triple 3 ya. Saya punyanya yang pribadi kayaknya. Jangan. Makanya saya Aku kirim nih, Oh iya ya. 2227 0819 itu pertama. Oh, kirim aja. Bangun. Aduh. Ya, langsung aja di WA. Iya, takutnya ntar ini enggak ya? Ini Ya udah ntar aku WA-nya. habis live nanti aku kasih ke kamu Tiara. Soalnya masih banyak yang ngantri. Ya. Oh iya. Ya udah. Pokoknya jangan kasih nomor pribadi dulu, oke? Iya, makanya izinin dulu. Saya punyanya Iya, soalnya habis guru ya oke. Ya udah izin turunnya, Bang. Makasih. Assalamualaikum Mau di warahmatullahi ini wabarakatuh. enggak? Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Moto. Bang Moto, Assalamualaikum. Maaf ya. Ketiduran ya Bang Moto? Ketiduran kayaknya ya. Nyari hotel dulu deh. Bentar. Nah tadi itu kan sudah diwanti-wanti si Triwira tuh jangan bawa Lukas 24, dia baca 44-nya, maka tadi saya menuntut dia sampai 46, jangan comot-comot ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kumpul lagi di sini, teman-teman. Akun kita tumbang lagi. Gak ada lagi akun baru. Akun yang paling bisa dipakai dalam waktu dekat itu tanggal 3. Tanggal 3 hari apa ya? Tanggal 3. Ini tanggal berapa sekarang? Oh ya Allah ya Rabb. Oh subhanallah, udah tanggal 3 kita ini. Mas udah tanggal 3 kita. Tapi di situ laporannya pukul 16. Berarti siang, sore. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman, jadi tadi ya penguatan daripada Lukas 24 itu betul-betul membuat si Trikwek-kwek ini kelimpungan gitu ya. Tidak bisa memberikan data. Dia mengatakan, "Sudah, kamu itu sama seperti orang jahat karena minta tanda Yunus." Ya, saya tidak minta tanda Yunus, itu beda konteks. Yang saya minta pengakuan Yesusnya yang mengatakan bahwasanya ada tertulis di dalam kitab para nabi dan juga di Taurat, ada juga di Mazmur tentang dirinya bahwa dia akan mati di antara dan akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu yang kita minta, ternyata nggak ada data itu. Ya, makanya aku tanya sama si Bim Ginting, Anda mau percaya kepada orang yang kalau itu betul berarti dia pendusta. Kalau itu betul-betul perkataannya Yesus berarti dia pendusta karena tidak tertulis di Taurat. Tapi kalau tertulis di Taurat, di mana tertulisnya? Nah, dia nggak bisa menunjukkan itu. Itu ya, teman-teman sekalian ya. Dialognya seru. Tapi mau kayak mana lagi? Akun kita nggak ada. Akun kita nggak ada lagi gitu. Gimana teman-teman, kita tutup ya. Ini udah pukul 1:22 waktu Kota Makassar ini. Kita tutup aja ya.
karena tidak ada lagi data untuk kita, nggak ada lagi akun untuk kita tampil di Komal sementara ini. Nanti pukul 16 sore insya Allah baru kita bisa gabung kembali. Ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah besok kita gabung lagi ya. Nanti kita minta admin untuk buatkan akun baru lagi, Bang Suma 8 gitu. Jadi kalau tumbang satu, tumbang semua masih ada yang lain gitu. Ini kemarin betul-betul aduh parah ini teman-teman OTN ini. Atau teman-teman masih mau nyimak, tutup aja ya. Ditutup ya sahabat-sahabat, biar kita bisa istirahat ya. Kita tutup ya saudara-saudaraku. Kita tutup ya. Gak tega sih. Oke, baik. Oke. Materinya juga, OTN-nya juga nggak ada. Lagi nggak ada OTN-nya. Oke, kita istirahat dulu ya saudara-saudara sekalian. Baik, kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan, limpahan berkat, hidayah dan pengampunan dari kesalahan kehilafan yang kita lakukan. Dan semoga keluarga kita, anak-anak kita diberikan oleh Allah keberkahan hidup sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan semoga dari keturunan kita kemudian mendapatkan dari keturunan kita mendapatkan peluang untuk menjadi tokoh ya, baik tokoh negara maupun tokoh agama Islam. Lalu kemudian kita teman-teman yang lagi sakit, lagi kurang sehat, semoga Allah berikan limpahan kesembuhan ya dari penyakit yang antum alami. Sehingga kesembuhan itu bisa didapatkan ya teman-teman sekalian. Jawab, dengerin dulu kok bilang. Iya Bapak Patarigan, ada es batu Patarigan, silakan. Kisah 2 nomor 36. Kau aja mau ngomong terus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bagaimana tanggapan Anda? Bersembilan, silakan. Gimana teman-teman? Yang membuat Yesus sama siapa? menjadi Tuhan Sama Pak Charles dulu, Pak Charles dulu. Pak Tarigan ambil es batu. Pak Tarigan ambil es batu dulu, silakan Pak Charles. Jadi, oke. Perkataan itu untuk manusia yang tidak mengenal Allah. Oke. Pertanyaan itu untuk manusia yang tidak mengenal Allah. Oke. Yang jatuh ke dalam dosa. Oke. Nggak dijawab, dia nggak kena sama yang kita baca. Enggak, biarin Bang. Biarin Kanda. Tunggu selesai dulu dia jawab. Iya nak, iya sayang. Iya sayang, iya nak, iya. Itu kan bertanya sama saya. Lanjut Charles, lanjut Bang Charlesku. Mah. Aduh, nah itu. Nah. Ya orang mana ya? Enggak.
seluruh heula. Iya, Maksudnya saya orang Bugis. Lanjut Bang. Mangga lanjut. mangga tukang api mah di iya. Sunda kumaha. Lanjut Nah, Akang. iya. Apa tak doki ji? Jadi Bapak tadi ngomong Anda menuhankan Yesus ya. Bukan itu. Kisah para Rasul 2:32 saya jawab. Saya ulangi bahasa Indonesia ya. Nakal lupai. Nakal lupai ya. Jadi, dengerin Pak Charles. Terlalu banyak suara, jadi kurang ini ngedengar Ya, kita. ya cicing heula. Ya. Kadang unta. Jadi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tanggapan Anda bagaimana? Silakan. Gak enak diajak untuk mulai. Tanggapan dari perkataan itu. Ya iyalah, masa perkataan pohon. Kita live-kan aja. Ya ini barusan saya ngomong. Itulah ngomong. Sama aja pun materi. Iya mah, aku mah ada. Ya, mangga Kang, mangga. Materi-materinya. Mangga. Pisang panas. Mangga Kang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak. Itu karena manusia tidak mengenal Allah pada zaman itu. Oke. Ya. Enggak apa-apa Bang Hendy, biarin Ganda. Ya, jadi itu pengertian dalam arti untuk membuka pengetahuan manusia, menunjukkan bahwasanya di dunia ini emang ada Allah. Ada Allah di dunia ini yang membuat Yesus. Bahkan Yesus lahir ke dunia ini, mereka juga tidak mengerti. Dia sudah datang ke dunia Tuhan Bapa ada berapa? Berarti Tuhan Bapa. Nah, Allah yang membuat Yesus, Pak. Bapak sudah setuju loh, Allah yang membuat Yesus. Kenapa? Dia menjadi Yesus menjadi manusia, kenapa? Kenapa tidak dibilang? Kenapa tidak dikatakan bahwa Allah berubah wujud menjadi manusia? Kenapa tidak dituliskan seperti itu, Bapak? Ini siapa yang salah tulis? Siapa yang salah tulis, Pak? Maksudnya berubah wujud dalam perkataan. Nah, harusnya di sini bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah merubah wujud menjadi Yesus dan Kristus. Setengah menit. Intinya di sini, Bro Charles. Iya, gimana suara saya kedengaran? Jadi kita live-kan dulu dari channel dari Komal saudari kita ya, si Cemplok. Kurang lebih 5 menit, habis itu kita tutup. Gak enak diundang sama saudari kita yang mu'alaf yang begitu gigih dan kuat argumen vokalnya ya, yang biasanya vokalnya itu menggigit. Waktu pertama kenal beliau, kupikir dia itu si Cemplok. Ternyata bukan. Jangan Gunung Merapi, terlalu tinggi tuh. Suruh aja pindahin tai lalatnya. Pindahin tai lalat yang ada di dadanya, pindah ke samping hidung. Ada tai lalat. Aku lihat dari sini, aku terawang. Dia itu ada tai lalat di dada sebelah kiri sebesar kelereng. Nah, coba suruh aja pindahkan tai lalatnya itu ke hidung sebelah kanan. Mampu ndak dia? Biar lebih ganteng gitu ya.
Masya Allah. Betul Pak, betul Pak. Jadi Jangan dalam suruh diskusi dia itu, Pak, pindahkan sebenarnya kita juga gunung, suruh dia membutuhkan pindahkan kejujuran, tai Pak. lalat. Betul. Atau Saya coba manusia dites mati pindahkan nanti, saya lato-latonya punya di Tuhan. dagu. Betul Pak. Nah, saya mendalami Injil yang Ini aja kita ambil yang sederhana saja, kita pindahin topik yang sederhana ya. Ya. Kita Coba. kembali ke pernyataan Yesus saja waktu ada di muka bumi ini. Ya, banyak sekali datanya begini, Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku yang mengutus aku. 1. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Menurut Pak Kancarles, kalau Yesus berkata dirinya utusan, Bapak setuju atau tidak? Kancarles, setuju nggak? Kancarles setuju nggak kalau Yesus mengakui dirinya utusan, Pak? maksudnya utusan gimana maksudnya? Yesus Itu di mengakui dalam- dirinya utusan. Seperti nabi-nabi yang telah terlahir ke dunia gitu maksudnya. Yesus ada di bumi, dia berbicara mengakui dirinya utusan. Kang Charles setuju nggak pengakuan Yesus bahwa Yesus Jadi, mengakui dirinya utusan? Masih kepada Setuju atau awalnya tidak? saya tanya, saya beri pengertian kepada Bapak ya. Ya. Jadi manusia pada zaman dulu itu. Kenapa ke manusia zaman dulu? Yesus mengakui dirinya utusan, setuju atau tidak? Enggak, secara ketuhanan. Utusan dari sorga. Utusan, baik. Udah dijawab Pak. Kalau Pak Yesus Tarigan karena Pak Tarigan udah langsung kompres, ngomong, udah normal saya lagi adalah dia. Tuhan. Dia manusia pada zaman itu nggak akan percaya. Bukan Jadi dia utusan dari gua Hira. Ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. pengertian gitu maksudnya Pak. Jadi Yesus utusan ya Pak ya? Ya utusan dari sorga. Oke, siapa yang mengutus Yesus? Bingung. Ya. Bukan utusan. Jadi gini Pak ya. Nah ini Pak Tarigan ngomong tadi utusan saya dari ngerti- surga. ngerti dalam arti Dengerin omongan baik-baik. Kalau Ya. Yesus utusan dari surga, siapa yang mengutus Yesus? Silakan dijawab. Allah Bapa. Begitulah Allah Oke. Bapa. Yang mana yang Anda tuhankan? Yang mengutus atau yang diutus? Yang mengutus dan diutus adalah Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Allah mengutus Tuhan Yesus. Jadi iya, Tuhan mengutus Tuhan. Allah mengutus Tuhan. Allah itu Tuhan bukan? Beda, Allah Bapa mengutus Tuhan. Allah Bapa mengutus Tuhan. Yang mana yang Tuhan asli? Lebih tinggi. Jadi gini Pak. Enggak, saya dulu yang jawab ya. Kacau nih. Tadi sekarang udah dikompres. Tadi kan Makin nggak benar kompresannya. Suruh kompres. Kompres lagi Pak. Tarigan, kompres lagi Pak Tarigan. Lanjut Pak Charles. Ya lanjut Pak Charles. Bilang, kami punya Tuhan, kalian tidak punya Tuhan. Kalau Iya. cerita tentang Tuhan, Iya, Pak, iya. Iya, Bapak doa yang punya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus, kalian tidak punya Tuhan. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya Pak. Kalian hanya punya Allah SWT. Iya. Peace. Iya, Tuhan Bapak banyak. Siapa yang Ya bilang lanjut. Tuhan saya? Satu Tuhan saya. Jadi Sampai umat mati juga saya Muslim itu jangan cerita Tuhan karena syahadatnya aja menyatakan tidak ada Iya. Tuhan selain Allah. Betul. Betul Pak. Iya benar. Betul. Jadi Iya. kalian itu tidak bertuhan. Betul. Kalau arti Tuhan itu Pak, banyak, Pak. Bisa kalau dibuat. artinya Yohanes 17:3 apa itu Pak? Arti Yohanes 17:3 Pak. Pak tadi kan paham nggak arti Yohanes 17:3? Barusan Anda ngomong begitu loh tadi. Arti Yohanes 17:3 Pak apa artinya Pak? Suruh baca aja dia nggak tahu bang, coba bang, suruh baca. Ya saya baca ya Pak ya. Inilah hidup. Bang Tarigan bang, suruh Nggak baca. nggak tahu dia Pak. Biar dia jelas. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Hanya ada satu Tuhan, Yesus utusan. Artinya apa? Bahasa Arabnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusan. Kenapa Anda menertawakan bahasa Yesus? Ayo, kompres lagi Pak, kompres lagi. Dikit lagi kompresnya itu bang. Dikit lagi. Yang paling dingin gitu loh. Jangan menertawakan Yesus Bela-bela. Pak.
Nanti Anda digaplok loh, nyala kau dari depanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Yo, Matius 7 nomor 23. Yang memanggil aku Tuhan. Kabur dia. Kabur, bagus. Kabur dia. Berarti Kebanyakan tobat. es batu Pak Tarigan. Berarti tobat. Oh ya, Pak Charles. Pak Charles masih kuat, Pak? Santai aja Pak Charles, santai. Relax aja, Pak. Kalau Pak Charles masih ada kejujuran sedikit. Ya, kalau begitu, kalau ada kejujuran Pak Charles, dengarkan saya Pak Charles ya. Di Ulangan 6 nomor 4, Sema Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Adonai Eloheno Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata Yesus. Ehad. Ya, Markus 12:29. Ya. Jadi menurut Pak Charles, benar nggak kata Yesus itu bahwa Tuhan itu esa? Benar. Oke. Yang esa yang mana menurut Yesus? Dirinya kah atau yang mengutus dia kah? Jadi kembali ke awal juga Pak. Jadi Waduh, susah juga kalau kembali ke awal. enggak kembali ke awal. Jadi kelahiran Yesus itu tidak ada yang mengenal Allah. Bapak ngerti nggak maksud saya? Nggak ada yang tahu. Jadi Nabi Bunda Maria tidak. Jadi kalau dari dulu tidak ada yang mengenal Allah, Bunda Maria tidak mengenal Allah gitu. Ya nggak ada. Jadi dalam dosa semuanya. Buset. Bunda Maria tidak mengenal Tuhan. Jadi Bunda Maria tidak mengenal Tuhan ya Pak Charles. Sebentar Bang Doni, sabar. Jadi Bunda Maria tidak mengenal Tuhan ya. Gimana itu? Jadi Bunda Maria tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan dia. Betul? Pada zaman itu memang manusia itu tidak mengenal Allah. Iya, artinya Bunda Maria tidak mengenal Tuhan ya. Emang tidak mengenal Allah pada zaman itu. Iya, berarti Bunda Maria, Pak Yusuf, para murid tidak mengenal Allah gitu ya. Iya. Mereka kenal apa waktu itu? Dia sembah siapa? Bunda Maria menyembah siapa waktu itu? Jadi pada zaman itu kan orang Yahudi banyak yang menyembah berhala. Enggak, saya tanya kepada Anda, Bunda Maria waktu itu menyembah siapa? Ya belum mengenal Allah. Berarti Bunda Maria ateis, tidak menyembah siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Bunda Maria tidak bertuhan. Boleh saya jawab Bang Andi? Silakan Pak. Silakan. Tapi saya bukan ke sana ya. Tadi yang mengatakan tadi Bapak langsung jawab aja. Iya, katanya tadi kalau di biji sesawi bisa jawab nggak itu? Bisa jawab. Gak usah lah itu Pak itu. Aduh, kalau Bapak iya. Lagi udah nggak usah ke biji sawit. Saya udah paham itu. Enggak, ya, saya sudah paham. Iya, saya sudah tahu. Iya betul. Bapak tuh segede Pak dengerin Pak. Saya sudah paham bahwasanya iman Bapak tuh cuma segede virus corona, tahu nggak? Sebiji tuh. Nah itu iman Bapak udah. Sampai bisa ngukurin orang emang. Loh Bapak bisa nggak? Loh saya bilang ke Bapak. Saya merujuk ke Bapak. Ya sudah. Punya iman apa tidak? Antum punya iman dulu. Seorang itu hanya Tuhan. Biarkan dia jawab dulu. Silakan Pak Doni, Santai Pak. Ya. Tuh Kang diperehola ngomong eta budak. Gini. Jadi kalau mau menilai iman seorang itu nggak bisa manusia. Sama kayak orang mau penjahat sekalipun itu nggak bisa kita bilang nggak punya iman ya. Walaupun dia jahat, tapi kan dia pasti ada sisi baiknya. Yang bisa menilai iman seseorang itu hanya Tuhan sendiri. Bang Heskam, Bang Benham ini nggak bisa nilai iman saya, siapa pun nggak bisa. Artinya Pak, dengerin Pak ini pertanyaannya. Berarti kalian ini Bapak nggak menjawab Pak Doni. Saya menyamakan dirimu sama Tuhan. Saya kan Pak, apa arti Pak Doni? Apa arti punya iman biji sesawit bisa memindahkan gunung? Artinya apa? Nah gini, jadi itu artinya adalah kalau kita punya iman yang benar-benar murni sebesar biji sesawit pun kita bisa. Nah sekarang kenapa bahwasanya kayak saya belum bisa? Berarti bisa apa Pak? Bisa apa? Mungkin. Bisa apa? Bisa memindahkan gunung. Sudah itu pernah nggak ada orang Kristen memindahkan gunung? Nah berarti mungkin semua yang sekarang ini nggak ada lagi imannya sebesar biji sawi. Udah. Artinya tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini. Dengerin dulu Pak Doni, izin Pak. Silakan. Jadi tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini punya iman segede biji sawit, betul? Ya mungkin bisa jadi.
Artinya Anda tidak punya iman juga seperti itu ya? Bisa jadi. Ya, mungkin Anda juga jadi. tidak punya ya? Sampai mau bisa menilai iman seseorang. Ya, berarti menilai iman seseorang. Berarti Anda juga nggak punya. Mata hanya Allah. Nah, begini aja Pak Doni, izin Pak Doni, Anda punya nggak iman? Silakan. Pak Doni punya iman nggak? Punya. Tapi Anda bisa pindahin gunung, Pak? Anda bisa pindahin gunung? Kan ada ukuran di situ Bang Handi, kan ada ukuran. Saya mungkin belum harus sebesar biji sawi mungkin. Ya, kan? Ya udah, berarti sebesar corona. Belum bilang sebesar corona. Belum bisa dia, belum bisa. Udah selesai Pak. Kami nggak mau menghakimi Anda Pak Doni. Makanya itu jadi kalian itu Bang Handi sampai Sam jangan langsung menghujat Tuhan. Itu salah. Siapa yang menghujat? Di mana menghujatnya? Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Kalau sampean mau mengukur iman seorang bisa, berarti sampai mau nyamakan Pak. Lo tertulis. Satu-satu. Pak, tertulis di data Pak Doni. Pak Doni dengar Pak. Kami nggak pernah, Bapak, kita harus jawab Pak. Bapak tadi menuduh kami menghujat. Tertulis di data Bible Anda seperti itu, kami nggak menghujat. Iya siap, benar itu tertulis seperti itu Bang Handi. Cumannya kalian itu kenapa saya bilang menghujat? Kalian mau menggantikan posisi Tuhan. Kapan saya pernah ngomong menggantikan posisi Tuhan? Kapan saya pernah ngomong gitu? Ngawur nih orang ngomong tadi. Iya. Ngomong ke saya. Ngomong apa? Bahwasanya iman saya itu sebesar corona. Kan bagi Sam yang langsung Loh, sekarang sebesar apa iman Anda? Anda bisa ngapain? Anda bisa ngapain sekarang? Pindahin ke tempat deh, ke tempat. Pindahin ke tempat. Ke tempat, pindahin ke sini bisa nggak? Jadi mungkin. Iya, cobain. Udah debat kursi di sini Pak Doni, mending pindah topik ya. Enggak, maksud jangan saya. Ke topik maksud saya itu gini Bang Isham. Sampean jangan mau menyamakan dirimu sama Tuhan. Tidak menyamakan. Siapa yang menyamakan? Tidak menyamakan. Justru yang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu adalah Paulus. Tadi dia itu bilang katanya yang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu Paulus, karena Paulus si Besham yang udah menghujat gitu loh, menghujat Tuhan dari kamu tahu kamu tahu biji sawi? Pernah lihat biji sawi? Pernah lihat biji sawi? Pernah lihat biji sawi? Sekecil apa? Sebesar biji bayam lah ibaratnya. Bayam? Iya. Biji bayam lebih gede dikit. Ya hampir sama lah, kan bilang hampir sama. Hampir sama. Ya udah, berarti lebih kecil biji sawi, oke? Berarti lebih kecil biji sawi. Yang lebih kecil dari biji sawi apa? Ya ada debu macam-macam. Nah, corona sebesar debu apa tidak? Ya lebih kecil lagi kalau. Nah, jadi sampean bos dengerin. Debu itu kelihatan, corona itu tidak kelihatan, oke? Berarti lebih besar mana? Ya masih lebih besar debu. Oke, tertolongkah Anda di sini kalau saya bilang Anda sebesar sebesar corona iman Anda? Lah kenapa sampai bisa menilai iman saya segitu? Loh, dari mana? Tertolongkah Anda di sini kalau saya menyelamatkan dan Anda? Sampean bisa bilang begitu, berarti sampean bersama dengan Tuhan bisa menilai iman seseorang. Aduh, Anda tahu Matthew Henry? Anda tahu Matthew Henry? Nggak ada urusan sama kesalahan. Oh, nggak ada Matthew Henry, berarti Anda bidat. Lanjut dah. Sekarang yang jadi ya. Pindah topik. Siapa itu aja di tempat. Oke. Iya, pindah topik. Sekarang itu ada ukurannya. Jadi sekarang si ya sudah. Iya. Ya udah ya. Sekarang mau diskusi apa ini? Direkam. Kalau ada rekamannya, silakan laporin. Saya tunggu laporannya. Saya di Jagakarsa di nomor 6. Gang Baan, ya. Ulah gitu nah, Kang. Kalau Anda menurut menghujat Tuhan itu kenapa? Siapa yang menghujat? Saya dengan Tuhanmu itu sama. Saya dengan Tuhanmu itu sama. Sama-sama manusia. Sama, saya dengan Tuhanmu dan kita semua sama. Gitu, udah. Pak Doni, santai Pak. Jangan mengeluarkan lagi. Iyalah Bang. Kita Bang Handi. Iya. Jadi nggak boleh mengeluarkan kata-kata bahwa so sumpel mulutnya. Oh iya. Udah pernah. Bro. Sampai ini jangan menyamakan dirimu sama Tuhan ya. Jangan coba-coba. Bro, sama. Saya sama boleh Yesus mengeluarkan kata-kata bahwa kami menghujat Tuhan. Enggak, si Besham tadi yang udah menghujat Tuhan katanya dia bisa mana? Katanya imanmu sebesar corona dari mana? Sebesar corona. Tuhan. Lu sekarang punya, lu paham nggak maksud gua? Sekarang kok Tuhan? Lu ya udah, apa yang bisa lu pindahin? Apa yang kau bisa pindahkan? Saya tanya.
Alah, Karena memang apa? iman aku Gini aja, gini yang bisa aja. terpindahkan? Gini aja Bro Doni, izin dulu Bro Doni. biji sawi. Bro, gitu loh. bro. Makanya nggak bisa Ya, paham kau. saya ini Bro Doni, saya ini mau ke toilet. Saya lebih kecil dari gunung. Tolong pindahin saya dong, saya malas jalan. Kan iman saya mungkin belum ada sebesar biji sawi, mungkin ya. Oh, ya udah diakui belum punya dia, udah diakui belum punya. Lah, Selesai kan? Belum ada sebesar Ya biji udah sawi. selesai, udah anak belum Ada punya, ukuran udah. situ, Bang Handi. Udah Bang, Anda diam dulu, Anda belum punya itu. Ya udah, Anda belum punya, udah diam. Jadi Kami tak menghakimi Besham kok. ini mau nyamakan diri sama Tuhan. Ya udah, Beriman terserah orang lu bisa dah. dia. Hebat kali kau Terserah. Besham ya. Betul, jelas, hebat, jelas. Hebat kali kau bisa Jelas, berpisah. hebat. Udah Menyamakan selesai. diri sama Tuhan kau itu. Jadi gini maksud aku begini Bang Andi sama Bang Besham. Jadi kau jangan pernah kau melihat orang itu dari luarnya. Gedein dikit suaranya Bang, Belum kecil tentu. suaranya. Jangan pernah kau menilai orang itu dari luarnya karena belum tentu. Walaupun sejahat-jahat mana orang, ya biar kau tahu pasti dia punya nilai yang baiknya. Mau penjahat sekalipun, perampok sekalipun, pasti dia baik sama anak-anaknya. Ya, perlu kau tahu itu. Jadi Sandera deh kagak kue denge ai, uresa dan repa uresa ya. Jadi jangan sampai bosannya kau itu Bekas ya kan yuk pakai. iman orang itu kecil gitu. Bekas ya kan. Jadi dari mana kau bisa menilai orang ya? Jadi kau menyamakan dirimu sama Tuhan, semua itu. Oke, baik, masalah saya iman akan seseorang itu berikan hanya Tuhan yang sedikit, tahu. sebentar, Sebesar Mas apapun Doni. itu Tuhan Doni, yang tahu. kepanjangan Jadi kau jangan bicara. menyamakan dirimu sama Tuhan ya. Nggak Oke, boleh. ya, saya ambil tengahnya saja. Dosa kau nanti. Menetralkan. Nah, Dengerin mengambil posisi baik-baik. Tuhan kau itu. Bro Doni, dengerin baik-baik. Ya, menilai seseorang itu kalau kita belum pernah ketemu, tidak pernah bergaul lama, kita menilai saja dari cara bicaranya. Oke? Itu bisa ternilai malam ini. Pak Doni seperti apa? Untuk sementara menilainya dari segi ilmu yang Anda keluarkan pada malam hari ini. Itu saja yang bisa nilai gitu loh. Oke? Nah, Gini, untuk Bang. itu kami di Aku sini. jawab ya. Ntar Ya, dulu aku jawab Bang, dulu saya itu. belum kelar lah. Untuk itu kami di sini silakan. tidak akan pernah menghakimi satu sama lain. Oke? Untuk itu mari kita diskusi, pindahkan topik. Tinggalkan biji sawi, lebih baik kita bicarakan biji duren, karena biji duren itu juga enak kalau dimasak tuh matang tuh enak tuh lumayan daripada biji sawi. Oh, ngeunah eta mah. Oke. Gini Bang Andi, iya, cuman itu tarik dia omongannya, jangan dinilai dia imanku sebesar corona, itu nggak boleh itu. Sekarang punya iman apa tidak, Bro? Salah di situ. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, ayo ya, pelan-pelan ya kita ngomong. Yang Punya. menghujat kau Tuhan ya. Oke, ntar dulu, nggak ada omongan Tuhan. Pelanin Bang, pelanin. Nih, apakah sebesar biji sawi? Tidak. Belum ada mungkin. Saya nggak tahu sebesar mana iman aku ya. Anda tidak tahu sebesar mana. Cobalah Anda Iya, nggak bisa pindahkan. menilai, ya. Cobalah Anda pindahkan sesuatu yang lebih kecil daripada gunung. Coba. Ya, nggak bisa memang saya. Nggak Saya bisa. Berarti belum bisa. Mohon maaf. Belum bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya bertanya lagi. Kalau Anda belum bisa memindahi apa-apa, sekecil apapun itu, apakah Anda punya iman? Punya, tapi mungkin masih Ya sudah. Mungkin ya. Oh ya Sebesar sudah. mungkin. Apakah pada saat sebesar debu iman Anda bisa memindahkan ke tempat? Nggak bisa juga kan. Nggak bisa katanya juga. Harus sebesar biji sesawi. Bukan itu pertanyaannya, gini aja, saya ambil tengahnya. Lebih besar mana? Dengerin, lebih besar mana biji sawit daripada virus corona? Ya udah pastilah biji sawi. Corona mah nggak kelihatan. Artinya benar Gimana kata sih? Pak Ritam itu. Lah, tadi bisa udah. enggak lah si Besham dari mana dia bisa tahu iman aku sebesar corona? Ya karena Anda udah Dari mana aku mengakui. Besham? Anda tadi udah mengakui bahwa iman Anda saya itu. mengakui. Dengerin dulu, dengerin. Anda tadi udah sadar mengakui bahwa iman Anda itu. Dengerin dulu. Tadi Anda udah mengakui Bro Doni, iman Anda itu belum sebesar biji sawit. Artinya di bawah corona itu di bawah biji sawit. Jadi identik lah. Itu sampai menyimpulkan berarti udah sama dengan Tuhan kau Bang Handi, bisa tahu imanku sebesar mana. Kau jangan menyamakan. Karena Anda mengakui tadi. Lah, iya tapi kan aku bilang mungkinnya kan bisa jadi belum tentu benar segitu gitu loh. Kan mungkin. Ini berarti Anda sendiri nggak bisa mengukur diri. Jadi Anda nggak bisa mengukur diri Anda. Ya enggak lah, saya nggak bisa mengukur iman saya sebesar Kalau apa. begitu sebentar tunggu, saya ke material dulu beli Itu ada materan. ayatnya Bang Handi. Sebentar dulu. Biar kau tahu. Kalau Anda nggak Nah, bisa mengukur, dengerin Pak Doni. Kalau Anda nggak bisa mengukur diri Anda sendiri, tunggu sebentar saya ke material ya, saya beli meteran.
Itu ukuran tinggi itu Bang Andi. Maksudnya iman tuh nggak bisa, nggak kelihatan tuh Bang Andi. Jadi janganlah kita menggantikan posisi Tuhan. Itu yang saya sayangkan sama si Besham gitu loh. Oh, Dia makasih udah sayang sama saya. Aku juga sayang kamu. Iya betul. Ayo kita saling menyayangi yuk. Iya. Ayo. kasih Kasih. ini gitu. Kau jangan Iya. menggantikan posisi Tuhan. Iya. Udah Ini debat kusir, kita pindah topik ke teologi saja ya. Itu di Al-Quran juga dituliskan itu. Oh, ya. Kayak kani apa mulai nih? Apa mulai nih? Sesat tuh itu kayak gitu. Pamula nih. Mapa di hati je ku ya, mapa di hati lade ke sih pure pen rasa-rasai. Nggak usah pakai bahasa kayak gitu. Itu bahasa Ibrani, paham nggak? Bahasa Ibrani Selatan. Allahu Akbar apa? Allahu Akbar. Makanya udah orangnya wajarin Ya sama numpang pamit holanya. ulangi lagi ngukur. Kumaha bade ka mana, Kang? Atau pada kemana kan? Ini yuk, matan terburu. Ntar kau malah jadi Di diae, Kang, di diae. ambil posisi Tuhan nggak usah paham. Sama tadi nih. Ini Bang. Kulang di dia aya, Bang. Coba kita ganti dia topik kan? tadi ya. Katanya Tuhan mengusir itu saya yang agak tadi saya menarik menurut saya itu. Ya Jadi mana gini, lagi? Bang Andi. Balik ulang, Kang. Ya. Inti si Besham tadi mulutnya ngomong Tuhan disusui gini. Jadi gini. Jadi nggak akan mungkin Tuhan itu ya yang dia sudah bosannya ilahi. Tahu aku ya denge. Tiba-tiba dia jadi anak kecil ya kan. Doni kayaknya ini berguru sama Rocky Gerung. Mana kasih menela deh. Ayo bang, kenapa? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan Ya, itu pernah jadi bayi apa tidak? Jawab aja bang. Tuhan itu pernah jadi bayi apa tidak? Secara manusia. Secara manusia. Manusia yang manusia ya. Ganti-gantian ini kan kita kan diskusi ganti-gantian nih. Jangan Penjelasanmu, Gini. Ganti-gantian. Ya. Dengar, kau tadi bilang tadi kita tiktokan aja, ya, biar fair. Jangan kau nyanyi terus. Iya. Dengar, makanya gini, kau bilang sama kamu. Tadi kau bilang, ya dia secara manusia memang pastilah jadi bayi. Nggak mungkin tiba-tiba meledak dari batu, ya kan? Apalagi dari batu hitam, nggak mungkin itu. Pasti dia lahir dari normal lagi manusia. Nggak bisa begitu, Oke? Jangan bilang batu hitam. Biarin bang. Ntar dulu, saya lurusin dulu. Nggak bisa. Yesus itu keluar. Sebentar, izin. Yesus itu keluar dari warna hitam loh. Iya. Hati-hati berbicara masalah hitam. Iya makanya dia nggak tahu. Biarin. Ya perempuan waktu itu belum ada silet loh dijual bro. Hitam loh di situ lewatnya. Hati-hati. Iyalah. Oke? Iya, makanya jangan sampai berhitam-hitam. Dia meledak. Jangan berhitam-hitam. Iya, nggak mungkin juga dia meledak dari batu. Pasti kan hitam. Yesus keluar dari warna hitam loh. Ya dibawanya warna hitam loh ya. Udah Bang, nanti kami dulu ini. Nanti kita. Iya, makanya jangan sembarangan, saya monitor. Oke. Aku sama Bang Andi kesamin aja pokoknya ya. Lanjut. Saya paham dia. Silakan. Lanjut. Gimana? Udah. Oke, Yesus itu pernah bayi. Bayi itu ada ketuhanan di dalam dirinya. Betul? Betul. Ya sudah, berarti bayi ini nyusu. Iya enggak juga, salah kok di situ. Dengar. Ya. Ada dirinya di situ, tapi gini perlu kau ketahui juga. Iya. Ya. Jadi pada saat yang bersamaan Tuhan juga bisa keluar masuk itu gampang buat dia. Oke, ya sudah, selesai berarti. Ya udah, berarti tercelup ya. Lah, mau tercelup mau apa silahkan, tapi Tuhan tuh bisa melakukan dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Iya, Tuhan tuh maha kuasa ya. Iya, nak, iya saya. Iya, maha besar juga. Dirinya juga. Maha besar juga tidak? Iyalah. Maha besar. Iya. Oh, tidak ada yang lebih besar dari dirinya. Iya. Iya. Sorga lebih besar sorga apa Tuhan? Lebih besar sorga perawan itu. Kan mulai lagi. 32.000 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Itu jarahan. 32.000 dipersembahkan untuk Tuhan. Iya, tahu aku di bilangan itu tahu. Berarti Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda. Aku kasih tahu nih sama Oke, dia memperhatikan Sarah seperti yang dia janjikan. Dia melakukannya kepada Sarah seperti yang dia janjikan. Maka hamillah Sarah. Sarah diapain? Oh, itu otakmu korset di situ. Ngasih itu iya udah selesai. Kalau kamu mau membahas sorga tadi, kamu nyinggung sorga tadi tentang perzinahan, siapa sekarang yang konslet?
Siapa yang kursi itu Bang? Nah, Itu tuh, ya tahu sudah. itu Sarah itu. Ya, Makanya kau baca saya dari tahu awal, arahmu. gitu. Saya tahu arahmu. 72 bidadari. Saya di sini mempunyai pendengaran. Oke. Lah iya, yang 72 beda. Nah, ya sudah, ya sudah. Kamu sekarang mau compare itu. Mari kita kalau mau compare. Ya compare, mana compare-nya? Tapi jelas. Compare-nya adalah Siap. di situ adalah menjelaskan bahwasanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya 2 istri 70 pelayan. Iya. Nah, terus Udah. apalagi? 70 pelayan. Hmm. Ya, Hmm. pelayan perawan ya. 2 istri 70 pelayan. Otomatis yang namanya pelayan tidak boleh diapa-apain. Hanya 2 istri saja. Tapi itu yang hadis itu kan katanya Tapi kan ada kata tapi. Kenapa harus ada tapi? Kenapa harus ada tapi? Ya sudah. Sekarang saya tanya, Sarah diapain nama Tuhanmu? Iya udah terserah. Saya ikutin maumu. Sekarang saya tanya. Iya mecahin perawan. Karena kenikmatan di dunia tidak akan dihilangkan di surga. Sekarang saya tanya, Sarah diapain dengan Tuhanmu? Kenapa bisa hamil? Balik lagi ke iman dong. Maria juga bisa hamil kok. Jadi diapain juga itu? Nah, diapain tuh? Nah, diapain itu? Itu kan Roh Kudus sendiri. Hahaha. Kan itu kan Jangan melebar dulu dong. Oh, berarti Sarah juga dituruni Roh Kudus. Sawi dulu dong. Jadi gini. Oh, berarti Sarah juga dituruni. Oh, jadi ada berapa Roh Kudus yang dilahirkan oleh perawan? Ada berapa? Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Apanya? Anda mau merujuk kemana ini pembahasannya? Tuhan Anda berapa? Saya tanya. Ya Tuhan cuma satu lah. Ya sudah, bahwasanya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berapa Tuhanmu? Ya satu. Setelah Yesus disunat, Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Maria dan Yusuf menyerahkan Tuhan. Oke. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Lah Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu secara kedagingnya, Oke, secara kedagingan. Mari kita kedagingan lagi. Markus 16 ayat 19. Maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang di sebelah kiri Yesus? Ya kau yang tahu siapa. Jadi gini, Lah, pertanyaanmu kau Allah Bapa dong. Karena di sebelah kanan Bapa. Ya sudah, berarti Tuhanmu berapa? Berapa Tuhanmu? 2. Para apa Tuhanmu? Tuhanmu 2. Tahu jawabannya, tak perlu kau tanya sama aku. Ya sudah, turunlah kau kalau begitu. Apalagi yang mau diskusi? Lah, ngapain? Ngapain kau tanya yang udah kau tahu? Lah, ngapain? Kan gitu sekarang kalau Ya sudah, kau mau ngapain? Yang kau tanya yang udah tahu, otakmu di mana gitu. Apa yang saya tidak tahu? Apa yang saya tidak tahu di dalam Bibelmu? Apa yang saya tidak tahu dalam Bibelmu? Apa yang saya tahu? Apa yang saya tidak tahu di dalam Bibelmu? Oh jelas sama. Yesus sama saya sama. Enggak sama Allah kau itu. Sama. Yesus sama saya itu sama-sama manusia. Allah kau itu. Sama-sama manusia. Oh iya. Oh kasihan. Oh kasihan. Oh iya. Oh kasihan. Oh kasihan. Kamu tidak tahu ya. Kamu kasihan. Kasihan. Oh kasihan. Kasihan. Nangis tapi air mata menetes. Tuhannya ada berapa nak? Oh sayang. Oh coyong. Iya harus emang diginiin dia. Oh kasihan. Oh kasihan. Oh kasihan. Oh no. Oh dulu dia selesai ngomong. Iya bener dong. Selesain aja dulu dia ngomong. Jangan kayak lo yang kayak anak kecil. Lah. Dari tadi ngoceh mulu. Mau kemana arahnya? Diamin aja sampai berapa kuat sih dia ngoceh. Kasih kesempatan aja. Ya kalau saya ngoceh Pak Chandra kejadian sampai Wahyu saya baca ya Pak. Sampai berapa kuat dia Pak ngomong. 1 jam kah dia kuat? Nggak mungkin juga. Biarin aja. Kuat. Kan namanya juga diskusi. Iya, silakan Pak Chandra. Pak Doni stempel lagi ya, ganti pemain dulu ya Mas Doni ya. Ya Pak Chandra apa yang mau bawa topik apa Pak Chandra? Iya tadi bilang iman. Iya. Oh iman yang juga. Iman juga. Iya. Ya oke. Itu setahu saya ya itu perumpamaan. Perumpamaan. Bapak tahu tidak Matteo Henry Pak? Enggak, balik lagi itu perumpamaan dulu. Saya nggak tahu. Bapak, Matteo Henry itu menafsirkan itu bukan perumpamaan, Bapak. Matteo Henry itu. Wah, versi Bapak ini biarin Pak. Oke. Biarin saya nggak tahu. Ikuti aja Pak Chandra-nya biar nggak dapat kusir. Perumpamaannya Pak ya? Ini perumpamaan bagi saya. Ya udah, kalau perumpamaan dia bukan terjadi sebenarnya, udah selesai. Iya. Kan kayak gitu. Karena banyak Tuhan Yesus tuh datang ke dunia ini
bukan membahas Yesus. Biji sawit perumpamaan ya udah. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong biji sawit siapa Pak? Kan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus apa Tuhannya Yesus? Tuhan Yesus. Bukan Tuhannya Yesus. Yesus itu bertuhan kan Pak? Pak, jadi gini loh Pak. Ini yang konsep saya ya Pak ya. Iya. Kalau Tuhan Yesus tuh datang tiba-tiba datang lah tuh, terus ngaku-ngaku Allah, siapa yang percaya Pak? Ya nggak, orang gila dia kalau ngomong gitu Pak. Iya makanya dia langsung dibuat lah seperti desainnya kayak Yesus gitu. Itu datang mengakui diri. Justru Yesus itu datang Pak Chandra mengakui dirinya utusan Pak. Iya benar. Kalau dia bilang dia Allah, berarti Anda percaya yang mana? Yesus Tuhan atau ya utusan? Setuju. Kalau gue di posisi di zaman itu pasti gue hujat dia. Karena gue hitungannya manusia yang Yesus itu nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, biar penasaran kita tutup aja dulu sampai sini ya. Besok kita akan bertemu lagi insya Allah. Kalau materi-materi Bang Handi ya itu memang ya sangat sulit untuk dibantah ya oleh orang Kristen. Karena pertanyaan itu mendasar terhadap logika, akal, ya, ilmu mantik. Jadi bagaimana kita berpikir dengan kejernihan logika, sedangkan lawan debatnya ya berpikir ala angan-angan dan juga hayalan. Itu juga adalah merupakan satu senjata yang ampuh untuk membuat orang Kristen ini depresi terhadap keyakinannya sendiri. Oke, di sini udah pukul 2, sahabat. Saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf karena tidak bisa sampai selesai menemani perdebatan saudara Bang Handi ya. Untuk itu saya minta maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.